Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is, due to the XBB variant, the number of COVID-19 cases in Indonesia has increased again. Epidemiologist Dr. Iwan Aryawan said the COVID-19 emergency in Indonesia had not ended, especially now that new variants have emerged, namely the XBB. In an effort to end this pandemic, it is necessary to complete the COVID-19 vaccination to a booster and continue to carry out health protocols. He said the increase in cases would take 2 until 4 weeks to reach a peak, then decline. The achievement of the COVID-19 vaccination is boosted to reduce the risk of illness and death due to COVID-19, especially in elderly group. Even from the data currently available, the elderly have a much higher risk factor than children. It was recorded that from the period of October 4 to November 8, 2022, as many as 27,081 confirmed positive COVID-19 patients received treatment at the hospital. Of this number, almost half or as many as 10,639 patients have moderate, severe to critical symptoms, of which 74% have not received the COVID-19 booster vaccine. The latest data from the Ministry of Health of the Republic Indonesia in September 2022 shows that out of a total of 210 million people in Indonesia who have received the COVID-19 vaccination, only 43,967,085 people have received the vaccine, complete the vaccination task. In the elderly group, only about 6 million have completed the vaccination task. In addition to people's low demand for vaccines, another challenge that still needs to be addressed is the existence of barriers to access and supply of vaccination. This shows that there is still a great need for encouragement to encourage and motivate to the public to complete vaccination doses and generate urgency for the government to pay attention to vaccine access and supply. Added by the communication team leader Breakthrough Action for COVID-19 program, Dian Rosdiana, encouragement and motivation to continue to carry out health protocols also still need to be campaigned. For example, in the Sinjai Regency area with diverse community condition, living far apart such as fishing communities, farmers and other vulnerable groups including the elderly who need a special approach to be able to persuade people who are still unsure about the safety of vaccines. The next news is, 8 newly graduated police officers suspected of lock-up a nurse. The chronology of 8 police officers who have just graduated from the attack and detention of a nurse at the Badung Hospital belonging to Dr. Meriahta Site Pumars, treasurer of PDIP North Sumatra. The North Sumatra Regional Police Act after 8 unscrupulous members were suspected of holding a woman in Medan. The 8 individuals who were said to be police officers who have just graduated were detained at the account for their action. In addition, the North Sumatra Regional Police also apologized for the action of these unscrupulous members to the public. The victim of captivity is a Bandung Hospital nurse named Wanda at hotel. Police Grand Commissioner Hadi Wahyudi explained that more than 5 newly graduated police officers were secured and are still being investigated. The North Sumatra Regional Police admitted that the newly graduated police officer named 2nd Police Brigadier Tito had escaped from the barracks or the dormitory without permission. He even ran away to get drunk and play with girls.
He explained that after escaping from the barracks, he went to a nightclub with his 3 female friends. After getting drunk, they went to a hotel on Gajah Mada Medan Road. Then Second Police Brigadier Tito reasoned that he had locked the bedroom door from the outside because he saw the 2 women were drunk and made excuses so as not to cause trouble. Then one of the women named Ayu, a nurse at Bandung Hospital, contacted security claiming that she was being held captive. This is where the start of beating a nurse named Wanda. When removing Ayu from the hotel room, it turned out that she had an argument with Second Police Brigadier Tito. Not accepting that Ayu was kicked out of Second Police Brigadier Tito's hotel room, she reported to her contemporaries through the WhatsApp group. Then several personnel came and went to Bandung Hospital looking for nurses and security who took Ayu out of the hotel. Police Grand Commissioner Hadi Wahyudi said that currently more than 5 newly graduated police officers were still being investigated. North Sumatra Regional Police promised to take firm action both ethically and criminally. The head of the Medan Reserve Police Grand Commissioner Valentino Alva Tatareda, kept his promise to arrest 8 police officers with the rank of Second Police Brigadier suspected of attacking Bandung Hospital, the hospital belonging to the North Sumatran PDIP Treasurer Meriah Sitepu or Tutut. Currently, the 8 police officers with the rank of Second Police Brigadier are still under investigation by investigators from the Medan City Reserve Police. The next news is voluntary caused damage to houses in Eastern Alor. Heavy rains and strong winds that hit Maumere City, Sika Regency on Tuesday, November 8, 2022 in the afternoon brought disaster to the residents of the city. The house of Daniel Linome, a resident of Wayoti Village, East Alor District, was hit by a tamarind tree next to his house. The tamarind tree that fell due to strong winds made Daniel's house crushed under the trunk and branches of the tree. There were no casualties, but material losses due to the collapse of the tamarind tree made Daniel surrender. Daniel told reporters in Wayoti on Tuesday, November 8, 2022 in the afternoon, explaining that the tamarind tree incident occurred when it was raining and strong winds. He resigned himself to this incident. The reason is he had predicted that if it rained with wind, the tamarind tree would fall. After the incident, Isri Daniel looked sad because her house was destroyed by being crushed by a tree. After the incident, residents helped clean the branches and tree trunks using only makeshift tools. They asked for government assistance to bring sensors so that the cleaning process could be accelerated. The next news is a mother commits pickpocketing. A woman with the initial S was detained by residents because she was trying to carry out a pickpocketing action at Tuesday Market, Pamijahan Village, Pamijahan District, Bogor Regency on Tuesday, November 8, 2022 at around 8:30 a.m. The head of Pamijahan Village, Kusnadi, revealed that the perpetrators, while carrying out their action, have been monitored by traders in the market. This is done because lately in the market pickpockets often occurs, so that traders become more vigilant. Kusnadi revealed that the perpetrator, who claimed to be a resident of Galuga Village, had tried several times to carry out pickpocketing, but his efforts failed. After being secured, the woman in black was able to find evidence of the victim's wallet containing 500,000 rupiah. Furthermore, said Kusnadi, because residents who were furious over the pickpocketing act, they tried to judge the pickpocketing perpetrator, who is estimated to be in his 32nd. Luckily, the resident agent was killed by him because the market was located right behind the village office.
With this incident, Kusnadi appealed to the public to be more careful when shopping in crowded places. The next news is a python found in a sewer in Batam. A python caused a combustion in Tering Raya residence, Batu Ampar district, Batam City. The 2-meter long snake was found by residents in a small ditch of Melcham on Sunday, November 6, 2022. The chairman of the Tering Raya neighborhood unit, Abu Salim, told Tribun Batam that at that time, he and other residents were doing mutual cooperation in the Melcham area, Tering Raya. Seeing a snake, residents spontaneously reacted to catch the snake. Attempts to catch the snake finally succeeded. Residents then put them in sacks for safety. I suspected that the snake came from the upper village, which had been evacuated some time ago. Moreover, previously there were residents who saw snakes in the former evictions area. A local resident named Alec also said the same thing. Alec admitted that several months ago he had seen a snake with the same characteristic drifting away in the Melcham sewer. It is said so far, residents are still trying to find the origin and mother of the python, which is suspected to be still in residential areas. The next news is President Joko Widodo's youngest son wedding preparation. Kaisang Pangarep and Erina Gudono's marriage is indicated not to be blocked. This statement was conveyed by the Mayor of Solo, Gibran Raka Buming Raka, regarding the marriage of Kaisang and Erina. Quoted from Tribun Solo, the location where Kaisang and Erina Gudono's wedding was held in Sleman, Yogyakarta, special region will be followed by an in-law download the day after. The location of the marriage ceremony has been confirmed by the head of the Ministry of Religion of Sleman, Sidik Pramono, who explained that the marriage of Jokowi's youngest son will take place on December 10, 2022 at Royal Ambarukmo. Although there has been no confirmation of when and where the event took place, the suspicions point on the Mangkunagaran Temple. Jokowi had a chance to look around at the Mangkunagara Temple Hall. He was followed by a number of officials from the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, Luhut Binsar Panjaitan, Minister of Transportation, Budi Karya Sumadi, to Minister of State-Owned Enterprises, Erick Thohir. When confirmed about this, Gibran was reluctant to reveal the venue. He also did not explain what event Jokowi came there for. Selvi Ananda's husband only confirmed that he would provide parking space near the venue. On the other hand, the possibility of Pura Mangkunagara being the location for downloading in Laos is getting stronger after Gibran was caught visiting Mangkunagara Temple again on Tuesday, November 8, 2022. Previously, it was reported that the location of Kaisang Pangarep and Erina Gudono's wedding was at that location. The last news is Ferdi Sambo and Putri Chandrawati are judged to have cornered the late Brigadier J. The family legal advisory team, Brigadier Nofriansah Yosua Huta Barat, admitted that he was surprised by Ferdi Sambo and Putri Chandrawati. The reason is, all this time, both of them have become shameless because they are very obsessed with highlighting sexuality in the case of Brigadier J's death. In fact, 2 reports of Putri Chandrawati at the Yogyakarta Metro Resort Police regarding the alleged sexual harassment of Brigadier J have been stopped. Martin Lucas admitted that he was confused by the continued narrative of Ferdi Sambo and Putri Chandrawati, who continued to corner Brigadier J. Martin continued, now Ferdi Sambo and Putri Chandrawati attacked the personality of Brigadier J.
The defendant accused the person whose life had been taken by calling him multiple personalities. It is known that previously the accusations were clearly met by Arman Hanis and Febri Diansah as lawyer for Ferdi Sambo and Putri Chandrawati. Martin also said that both of them seem to have chosen the wrong profession as lawyers and should have become psychologists based on their statement. Martin added that as legal advisor, the Arman Hanis and Febri Diansah, they should not defend their clients blindly. Moreover, continue Martin, Febri Diansah has said he would defend objectively. Separately, Kamarudin Simanjuntak, he also opened his voice regarding the allegation. He considered that the objection letter containing the accusation had no basis and had nothing to do with the case of Brigadir J. In addition, Komarudin questioned whether the objection letter from Ferdi Sambo and Putri Chandrawati then made Brigadir J fit to be killed. Komarudin also suspected Ferdi Sambo and Putri Chandrawati's objection letter was deliberately conveyed to lengthen their sentences in this case. Well, I think that's all the news for today with me Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News Siang edisi Kamis 10 November 2022. Seperti biasa, sejumlah kabar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami sajikan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Justina Kartika dan dilaporkan langsung reporter kami dari berbagai daerah. Inilah Live Update Tribun News Siang selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat hari ini Kamis 10 November 2022. Sidang digelar untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi. Sementara untuk terdakwa Baikuni Wibowo serta Cuk Putranto beragendakan pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Jaksa penuntut umum JPU atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria akan meminta keterangan dari 4 orang saksi. Saat ini kita telah tersambung dengan reporter Tribun News yang akan memberikan informasi selengkapnya. Silakan rekan Abdirian dan Syakti. Ya, terima kasih rekan Justina. Baik, untuk saya laporkan terkait dengan persidangan lanjutan perkara penghalangan penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis 10 November 2022. Dalam hal ini ada 3 agenda sidang dengan 5 terdakwa yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Untuk terdakwa Hendra, Agus, dan Irfan, agendanya adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Untuk saksi dari Hendra dan Agus Nurpatria sendiri rencananya dijadwalkan ada 4 orang saksi yang akan dihadirkan yakni Ketua RT Komplek Polri, yakni Seno, anggota Propam Polri Radit Hernawa dan Agus, serta pekerja harian lepas atau PHL di divisi Propam Polri bernama Arianto. Namun sejauh ini sampai saat ini hanya Arianto yang hadir dalam persidangan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria.
Sementara itu untuk saksi terdakwa Irfan Widianto, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan ada sebanyak 7 orang saksi yang akan dihadirkan dalam pemeriksaan saksi kali ini. Mereka diantaranya ada yakni merupakan anggota Polres Metro Jakarta Selatan hingga asisten rumah tangga atau ART Verdi Sambo. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga melakukan sidang untuk 2 terdakwa obstruction of justice lainnya, yakni Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dengan agenda putusan selah. Hakim Ketua telah menolak nota keberatan atau eksepsi keduanya dan akan melanjutkan ke tahap pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan dilakukan pada pekan depan, yakni pada hari Kamis 17 November 2022. Untuk informasi teman-teman Tribuners, dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa karena melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait dengan tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhannya didakwa melanggar pasal 49, Jungto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1, Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian rekan Justina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Abdiryanda Syakti dari Tribun News. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan ke-77 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis 10 November 2022. Wakil Presiden Ma'ruf tampak hadir sekira pukul 8:15 didampingi istrinya Wuri Ma'ruf Amin. Turut serta hadir Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Dalam upacara tersebut, Ma'ruf bertindak sebagai inspektur upacara. Berita lengkapnya terkait informasi tersebut akan disampaikan oleh rekan Fadi Falevi, reporter Tribun News. Silakan rekan Fadi Falevi. Ya, Justina, tadi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pagi ini memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Tadi Wapres didampingi oleh Ibu Hajah Ma'ruf Amin. Beliau disambut oleh Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta Rano Maxim Adolf Pilaar. Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan kepada pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Upacara. Tadi Wapres memimpin prosesi mengheningkan cipta yang dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Adapun pembacaan doa pada upacara kali ini dipimpin oleh Wakil Menteri Agama Jainut Tauhid. Dalam upacara tersebut tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, lalu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, hingga Ketua KPK Firly Bahuri. Usai memimpin upacara, Wapres beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat upacara untuk menuju lokasi tabur bunga di pusara para tokoh nasional. Rangkaian upacara ditutup Wapres dengan memberikan bunga di beberapa pusara tokoh nasional seperti B.J. Habibie, Ainun Habibie, Sudarmono, Adam Malik, dan para pahlawan revolusi. Pada peringatan Hari Pahlawan ke-77 ini, 5 gelar pahlawan dianugerahkan oleh Presiden RI Joko Widodo, diantaranya kepada 5 tokoh, yakni almarhum Dr. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah, almarhum KGPAA Paku Alam ke-8 dari Daerah Istimewa Yogyakarta, almarhum Dr. Rubini Natawi Sastra dari Kalimantan Barat, almarhum Haji Salahuddin bin Talabudin dari Provinsi Maluku Utara, dan terakhir almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Provinsi Jawa Barat. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Fadi Falevi dari Tribun News. Selamat bertugas kembali.
Polres Nagan Raya menggerebek pertambangan emas tanpa izin di Gampong Blangnewang, Kecamatan Butong, Nagan Raya, Aceh pada Rabu 9 November dini hari. Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 6 penambang emas diringkus berikut barang bukti 1 unit alat berat beko. 6 pelaku tersebut merupakan warga Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizwan, reporter Serambi News. Silakan laporannya rekan Rizwan. Baik, terima kasih rekan Yustina. Baik, dapat kami laporkan bahwa Polres Nagan Raya Aceh pada Rabu subuh kemarin menangkap ataupun menggerebek lokasi penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya. Sebanyak 6 penambang emas ilegal yaitu warga Kabupaten Nagan Raya dan warga Kabupaten Aceh Utara ditangkap tim Polres Nagan Raya. Saat ini selain menangkap 6 warga selagi melakukan penambangan emas, Polres Nagan Raya juga menyita 1 unit alat berat beko, yaitu yang digunakan oleh pelaku di lokasi tambang emas ilegal tersebut. Hingga kini 6 tersangka yaitu pelaku dalam kasus tambang emas ilegal sedang dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak Polres Nagan Raya Aceh di Mapolres. Selain itu juga 1 unit beko yaitu alat berat sudah ditarik ke Mapolres untuk digunakan sebagai barang bukti dalam kasus tambang emas ilegal. Kapolres Nagan Raya melalui Kasat-Reskrim AKP Mahfud mengatakan bahwa penggerebekan lokasi tambang emas ilegal tersebut berdasarkan laporan masyarakat terhadap aksinya illegal mining yang selama ini dilaporkan meresahkan warga di kabupaten tersebut. Kasat-Reskrim juga mengajak kepada masyarakat apabila masih menemukan lokasi-lokasi yang diduga sebagai lokasi tambang emas ilegal dengan aksi-aksi yang merusak lingkungan, segera melaporkan kepada polisi terdekat untuk segera dilakukan proses penangkapan. Iya, Yustina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizwan, reporter Serambi News. Selamat bertugas kembali. Polres Pelalawan merilis 5 pelaku pembunuhan seorang remaja bernama Indra Gunawan Herman berusia 13 tahun yang mayatnya dibuang ke dalam parit di Kabupaten Pelalawan, Riau pada Selasa 8 November 2022. Jenazah Indra dipastikan sebagai korban pembunuhan ketika dievakuasi dari parit pada Sabtu 5 November lalu oleh tim Satuan Polres Pelalawan setelah dilaporkan masyarakat. Korban dibunuh oleh 5 orang pelaku yang merupakan rekan kerjanya sebagai pencari barang bekas atau gara-gara yang dijual ke penampung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tribun Pekanbaru, rekan Johannes Tanjung. Silakan laporannya, rekan. Ya, terima kasih rekan Justina dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Benar, Polres Pelalawan telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Bermula saat penemuan sesosok mayat di sebuah parit di Jalan Pemda dan Wajib Senyum, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci pada hari Sabtu lalu, Sabtu 5 November lalu. Kemudian Polres Pelalawan membentuk tim bersama-sama dengan Polsek Pangkalan Kerinci serta di backup oleh Jatan Ras Polda Riau. Dalam tempo 3 kali 24 jam, Polres Pelalawan atau tim gabungan sudah berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut dan mengamankan 5 orang tersangka yang diduga melakukan pembunuhan terhadap korban atas nama Indra Gunawan Hermawan yang masih berusia 13 tahun. Proses pengungkapan kasus mengamankan 5 orang yang diantaranya tersangka YD berumur 34 tahun, tersangka EP berumur 22 tahun. Sedangkan 3 tersangka lagi merupakan anak di bawah umur dengan inisial RD umur 14 tahun, RZ umur 13 tahun, dan PJ umur 14 tahun juga. 2 diantaranya merupakan dewasa dan 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Sehingga pada saat tertulis di rumah, Polres Pelalawan hanya menghadirkan 2 orang tersangka yang merupakan berstatus dewasa, sedangkan 3 anak di bawah umur, tersangka 3 di bawah anak di bawah umur itu merupakan sedang dalam pengawasan Balai Permasyarakatan Anak dalam proses penyelidikannya. 5 tersangka Tribuners memiliki peran masing-masing dalam membunuh korban atas nama Indra Gunawan. Namun yang menjadi otak pelaku pembunuhan yakni YB yang merupakan pimpinan dari geng dari mereka antara korban dan pelaku, seluruhnya merupakan rekan kerja dalam
mencari barang bekas ataupun cara-cara istilahnya di daerah sini Tribuners. Mereka merupakan teman kerja dan satu geng, sedangkan YB merupakan pimpinan mereka. YB mengajak kawan-kawannya untuk membunuh korban lantaran sakit hati. Berawal ketika mereka mencuri sebuah sepeda dan menjual sepeda tersebut. Sedangkan uang daripada hasil pencurian tersebut dihabiskan korban untuk membeli narkotika jenis sabu, dan terjadilah pertengkaran dan mereka sakit hati. Sehingga pada hari Minggu, sekitar tanggal 30 Oktober lalu, tersangka YB menyuruh pelaku lainnya untuk menjemput korban dari kediamannya. Kemudian dibawa ke sebuah tempat, yakni di gudang Karakara yang berada di Jalan Seminai, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Tepat di kamar mandi belakang daripada gudang Karakara tersebut, disitulah para pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan martil besi dan sebilah golok. Pelaku memukul kepala korban sebanyak 2 kali dan membacok bagian leher sebanyak 2 kali. Lebih parahnya lagi, Tribuners, para pelaku yang sudah melihat korban dalam keadaan bersimbah darah malah membungkus dan mengikat mayat jenazah korban menggunakan plastik kresek, ditambah lagi dengan kain gorden dan diikat lagi dari luar. Disitulah para pelaku mengambil satu unit mobil jenis pickup carry dan membuangnya ke TKP penemuan mayat pada tanggal 30 Oktober lalu. Sedang 6 hari kemudian barulah mayat korban ditemukan dan dilakukan identifikasi oleh Polres Pelalawan, sehingga semuanya bisa terungkap melalui pelacakan CCTV, kamera CCTV, dan juga pelacakan handphone daripada pelaku. Para pelaku atau kelima tersangka dijerat dengan pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Sina di studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Johannes Tanjung, reporter Tribun Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Warga Gang Sawo, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Bukit Intan digegerkan dengan penemuan jenazah Syahril berusia 60 tahun. Syahril ditemukan meninggal dunia di atas kasur rumahnya pada Rabu 9 November 2022 sekira pukul 9 pagi. Warga menemukan jenazah mantan pegawai PDAM Kota Pangkal Pinang tersebut setelah mencium bau menyengat dari dalam rumah Syahril. Penemuan jenazah Syahril dibenarkan Ketua RT 2 RW 1 Kelurahan Pintu Air Rayhan saat dikonfirmasi. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan disampaikan reporter Bangka Pos Rizky Irianda Palevi. Silakan laporannya rekan Rizky Irianda Palevi. Ya, kemarin sekitar pukul 9 pagi, warga Kelurahan Pintu Air digegerkan dengan adanya penemuan jenazah Syahril yang berusia 60 tahun yang ditemukan meninggal dunia di atas kasur kamarnya. Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Aji Putra mengatakan penemuan mayat itu berawal dari saksi yang datang ke rumah korban. Jadi awalnya saksi datang mau bayar kontrakan kepada korban, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban hingga akhirnya masuk dan menemukan korban sudah meninggal dunia. Melihat kondisi korban, pihak dari kepolisian pun membeberkan terkait kondisi mantan pegawai PDAM Kota Pangkal Pinang yang diduga sudah meninggal dunia lebih dari 1 hari. Untuk posisinya juga sudah ditemukan terlentang. Untuk bagian rambut pun juga sudah terlepas. Saat itu juga jenazah sama sekali tidak menggunakan satu helai pakaian pun dari tubuh korban. Jadi hanya tertutup selimut berwarna putih yang menutup bagian perut hingga kakinya. Lalu juga di kamar korban, pihak dari Polres Pangkal Pinang saat itu menemukan adanya beberapa jenis obat-obatan yang diduga dikonsumsi Syahril yang memiliki riwayat penyakit paru-paru. Selain itu juga dari pihak Polres Pangkal Pinang juga membeberkan korban yang belum pernah menikah ini tinggal bersama saudara sepupunya di rumah semi permanen miliknya. Namun untuk saudara sepupu korban ini sangat jarang pulang karena memang bekerja, dan sepupu korban ini memang lebih banyak tinggal
di tempat kerjanya, sehingga pada saat kemarin pun saat sepupu korban ini datang juga mengakui kaget di rumah itu sudah ramai, dan juga memang dari penuturan ketua RT ataupun sepupu korban ini memang untuk korban ini Syahil memang memiliki kepribadian yang cukup cenderung tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Lalu untuk saat ini jenazah sudah dikebumikan oleh pihak keluarga setelah sebelumnya sempat dibawa ke RSUD seperti Hamzah. Demikian di sini. Baik, terima kasih atas laporannya. Rekan Rizky Rianda Palevi dari Bangka Pos, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Fuad Nopriyadi Pratama, anggota DPRD Kabupaten Musirawas, Mura, Sumatera Selatan, ditangkap Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau. Anggota DPRD dari fraksi Partai Golongan Karya tersebut ditangkap bersama 3 orang rekannya saat hendak melakukan pesta narkoba. Ketiga rekannya yakni Desi Ratnasari, berusia 22 tahun, Debi Saputra, berusia 19 tahun, warga Desa Epil, Kabupaten Musi Banyu Asin yang berprofesi sebagai DJ. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan disampaikan oleh reporter Tribun Sumatera Selatan, rekan Eko Hipronis. Silakan laporannya, rekan Eko. Baik, Justina, dapat kami kabarkan dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau pada hari Senin yang lalu telah menangkap 4 orang penyalahguna narkoba di salah satu rumah kontrakan di wilayah Kota Lubuk Linggau. Setelah diamankan 4 orang tersebut, dan ketika dimintai keterangan ternyata salah satunya merupakan seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Musirawas bernama Fuad. Nah, dari penggerbekan tersebut maksud kami Satgas Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil mengamankan 4 orang dan juga alat bukti yang berupa sabu seberat 0,40 gram dari para pelaku. Nah, para pelaku ini ataupun penyalahguna narkoba ini diamankan ketika hendak melakukan pesta narkoba. Nah, setelah diamankan di Polres Lubuk Linggau dan setelah dimintai keterangan dan dilakukan BAP di Polres Lubuk Linggau, ternyata oknum anggota dewan ini sudah menyalahgunakan narkoba sekitar 6 bulan ataupun sejak 6 bulan lalu. Namun dia membantah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, namun dia mengatakan hanya menggunakan ekstasi, dan ekstasi tersebut digunakannya ketika di acara-acara hajatan. Jadi setiap ada acara hajatan ataupun pesta, oknum anggota dewan ini menggunakan obat-obat terlarang jenis ekstasi tersebut supaya lebih nyaman seperti itu. Nah, kemudian ketika dirilis di Polres Lubuk Linggau juga terungkap pengungkapan kasus tersebut bermula ketika Polres Lubuk Linggau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang hendak menyalahgunakan narkoba, dan informasi tersebut telah menyebar di beberapa masyarakat karena di wilayah tempat kos-kosan yang digerebek tersebut merupakan wilayah tempat sering dijadikan tempat pesta narkoba oleh para pelaku ataupun penyalahguna narkoba tersebut. Atas informasi tersebut langsung ditindaklanjuti, kemudian langsung dilakukan penggerbekan ketika mereka sedang hendak melakukan pesta narkoba. Mirisnya ketika diamankan dari 4 pelaku ini ternyata profesinya berbeda-beda. Ada 1 orang merupakan anggota dewan, kemudian 2 orangnya merupakan berprofesi sebagai DJ, sedangkan satunya berprofesi sebagai LC ataupun pemandu lagu. Nah, atas kejadian tersebut, saat ini anggota dewan tersebut dari fraksi Golkar, maksud kami kemarin dari pihak Partai Golkar sendiri sudah mengeluarkan statement ataupun melakukan press release bahwa status keanggotaannya di Partai Golkar sudah dicopot. Namun untuk resmi masalah yang lainnya menunggu proses hukumnya ingkrah sampai menunggu putusan dari pihak pengadilan. Demikian dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Eko Hipronis dari Tribun Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali.
Penataan kawasan Waduk Gajah Mungkur WGM telah dimulai sejak bulan September lalu. Proyek Waduk Gajah Mungkur ditargetkan rampung di bulan yang sama pada tahun 2023. Kasubdit Wilayah 2 Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman PKP Kementerian PUPR Sulistianing menerangkan rencana pelaksanaan fisik mobilitas material dan tenaga kerja. Selain itu, ia memastikan saat proyek pengerjaan dilakukan, objek wisata tak ditutup secara total, sehingga masih dapat dikunjungi wisatawan. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti. Silakan laporannya, rekan Erlangga Bima Sakti. Ya, selamat siang, Isna. Selamat siang, Ridwan. Ya, bisa saya sampaikan untuk penataan atau revitalisasi kawasan wisata Waduk Ujung Wonogiri itu sudah dimulai sejak bulan September lalu dan ditargetkan selesai pada bulan September tahun depan. Untuk saat ini pengerjaan masih dalam tahap pembongkaran bangunan existing atau bangunan yang sebelumnya. Jadi pada zona 1 ada semua bangunan yang terdampak, kemudian saat ini sedang dibongkar atau dirobohkan. Nah, di zona 1 nanti akan dibangun sejumlah objek baru, misalnya bangunan teras pantai, kemudian akses jalan utama menuju kawasan air, kemudian juga gerbang utama, plaza, dan tematik garden. Nah, pada tematik garden tersebut nanti akan dilengkapi dengan elevator jembatan yang menjorok ke kawasan air yang sebagian terbuat dari kaca. Nah, saat ini jembatan kaca tersebut masih menunggu rekomendasi teknis, akan seperti apa nantinya menunggu. Kemudian keseluruhan proyek tadi menelan anggaran APBN sebesar 22 miliar di zona 1. Nah, untuk saat ini pada Rabu lalu pantauan di lapangan memang sejumlah bangunan existing sudah dirobohkan seperti kantor pengelola, kemudian gerbang utama, kemudian juga kolam renang. Nah, untuk kawasan PKL sendiri maupun kebun binatang dipastikan belum tersentuh pengerjaan, jadi sembari dikerjakan nanti dipastikan objek wisata masih buka dan bisa dikunjungi wisatawan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Erlangga Bima Sakti, reporter Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Dabo Singkep berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 407 gram pada Selasa 8 November 2022. Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam sebuah styrofoam box ikan di Pelabuhan Dabo Singkep yang diduga dari Jambi, kemudian diturunkan melalui kapal kayu. Penemuan berawal saat Komandan Pos Pengamat TNI AL dan Posmat melakukan monitoring di Pelabuhan Dabo. Saat itu dan Posmat mendapati barang yang mencurigakan lantaran tak ada yang mendekati atau mengambil barang tersebut dari pagi sekira pukul 8 hingga sore hari. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Batam, rekan Febria Yuanda. Silakan laporannya, rekan. Terima kasih rekan. Kali ini saya melaporkan langsung di Kabupaten Binjai. Baik, Tribuners, terima kasih rekan. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini saya melaporkan langsung di Dabo Singkep, di wilayah Dabo Singkep tepatnya, yang mana saat ini telah dilakukan konferensi pers dari Lanal Dabo Singkep bahwa saat ini mereka menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 407 gram ya rekan. Baik, yang mana jika dikisarkan untuk nilainya itu sekitar 400 hingga 500 juta. Hal itu dijelaskan oleh Lanal Dabo Singkep. Hal itu bermula ya untuk sabu ini dengan seberat 407 gram ini diturunkan dari kapal kayu ya yang diduga dari Jambi tujuan Dabo Singkep. Ditaruh di dalam styrofoam box ikan yang bercampur di dalamnya ada ikan-ikan juga, ada es batu juga ya, dengan di dalamnya diisi kantong kresek berwarna hitam ya untuk
Sabu ini. Kemudian pihak dan Lanal Dabo Singkep atau pihak Lanal Dabo Singkep bekerja sama dengan Kasat Reskrim Narkoba ya untuk melakukan uji coba sehingga didapati bahwa barang tersebut positif dengan narkoba jenis sabu. Saat ini memang pihak Lanal Dabo Singkep ini berupaya ya untuk menyelidiki lebih lanjut atau untuk mendalami lebih lanjut ya terkait pemilik dari barang ini. Adapun untuk penemuan sabu seberat 407 gram ini ya merupakan peredaran terbesar ya sepanjang sejarah di Kabupaten Lingga, yang mana memang sebelumnya pihak Polres Lingga melalui Reskrim Narkoba Polres Lingga beberapa tahun sebelumnya juga pernah menghadapi kasus dengan peredaran narkoba 100 gram. Namun hal ini lebih parah ya dengan saat ini ditemukan 407 gram. Hal ini juga dijelaskan oleh Kapolres Lingga, memang saat ini Lingga sudah menjadi tujuan ya dari peredaran narkoba ini. Hal itu pun berharap ya, pihaknya berharap jadi dari Lanal Dabo Singkep dan juga dari Polres Lingga ya untuk selalu masyarakat memberikan informasi ya yang tertera, juga mereka sudah meng-share ya informasi terkait nomor HP mereka yang saat ini mereka boleh menghubungi Polres Lingga atau Lanal Dabo Singkep, dan juga mereka juga memperketat patroli ya baik itu di wilayah laut maupun di wilayah pintu masuk Kabupaten Lingga. Begitu kan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Febri Yuanda dari Tribun Batam. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara dan Lanal Dabo Singkep, Letkol Laut Faruk Dedi Subiantoro. Pada tanggal 8 kemarin, pada saat Komandan Posmat melaksanakan fungsi dan tugasnya melaksanakan monitoring di Pelabuhan Dabo, itu mendapati barang yang mencurigakan. Karena kenapa mencurigakan? Karena barang ini diperhatikan tidak ada yang mendekati. Jadi ditunggu pemiliknya, namun lama sehingga tidak ada yang mengambil. Mungkin mereka sudah ada indikasi mengetahui kalau sudah diintai. Kita melaksanakan tes bekerjasama dengan Polres, dalam hal ini Kasat Narkoba. Kita melaksanakan uji ya, di lapangan dan mendapati hasilnya positif. Itu mengandung amfetamin dan metafetamin. Kemungkinan dari Jambi. Barang dari Jambi, kemungkinan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dari laut. Mereka melaksanakan transaksi di laut, kemudian diambil lewat laut, kemudian dibawa ke Pelabuhan Dabo. Bisa jadi. Tapi kemungkinan dari Jambi cukup besar. TNI Angkatan Darat membuka akses dari wilayah pemukiman di Desa Kuala Lapang melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD wilayah perbatasan ke-115 Kodim 0910 Malinau. Komandan Korem dan Rem 092 Maharaja Lila Brigjen TNI Ari Estefanus mengatakan seluruh sasaran fisik telah rampung 100%. Ari Estefanus berujar program ini diperuntukkan membantu pemerintah daerah, khususnya masyarakat, guna membuka akses ke wilayah yang masih terisolir. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan disampaikan oleh rekan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara. Silakan laporannya, rekan Muhammad Supri. Baik, terima kasih rekan Justina. Saat ini kami melaporkan langsung dari Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, untuk pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-115 wilayah perbatasan telah ditutup kemarin langsung oleh Danrem 092 Maharaja Lila Ari Estefanus. Untuk program tahun ini sasaran fisik terdiri dari 4 program, yakni pembangunan fisik dari daerah Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat menuju ke sebuah permukiman di Desa RT 4 Kecamatan Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
menuju ke wilayah jalan utama di sekitar wilayah ibu kota kabupaten. Selain itu ada juga pembangunan fasilitas penghubung, yakni jembatan kayu yang telah rampung sejak beberapa hari lalu sebelum penutupan program TMMD yang ke-115 wilayah perbatasan ini. Untuk spesifikasi program, 4 program sasaran prioritas yang dilaksanakan oleh TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke 115 wilayah perbatasan ini dilaporkan oleh Ketua Satgas TMMD ke-115 Dandim 0910 Malino, Letkol Infantri Bambang Wijayadi kemarin menyatakan bahwa untuk spesifikasi badan jalan yang dibuka itu sepanjang 1.200 meter kali 6 meter sepanjang wilayah permukiman RT 4 menuju ke jalan utama di Desa Kuala Lapang. Kemudian untuk fasilitas pendukungnya yakni jembatan juga dibangun. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan warga sekitar, yakni warga sekitar RT 4 permukiman tersebut, Hendrikus Jawa menyatakan bahwa sebelumnya memang jalan yang diperuntukkan oleh masyarakat ini sangat mendesak, di mana permukiman tersebut sangat pada saat itu sangat terisolir dan beberapa kebutuhan lain seperti akses jalan, kemudian kelistrikan hingga air bersih belum dapat diperoleh oleh masyarakat sekitar. Setelah adanya program ini, salah satu 2 dari 3 permasalahan tersebut telah dituntaskan, yakni masalah kelistrikan atau energi listrik dan masalah air bersih telah terakomodir dalam program tersebut. Masyarakat juga meminta agar satu masalah yang masih perlu untuk dibenahi khususnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Malino, yakni penyediaan sambungan listrik ke sekira 18 keluarga yang berada di permukiman tersebut. Dua program lainnya yakni pembangunan sarana ibadah atau rehab gereja di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malino Barat, dan pembangunan akses menuju ke masjid di daerah Desa Malino Kota, Kecamatan Malino Kota, Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Kemarin berdasarkan penuturan dari Ketua Satgas dan Rem 092 Maharaja Lila menyatakan bahwa keseluruhan dari 4 sasaran fisik yang telah diperuntukkan pada tahun ini telah terlaksana 100%. Diharapkan program yang sedianya berjalan ini dan telah ditutup kemarin dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah, mengingat tugas dan fungsi TNI Angkatan Darat dalam hal itu adalah untuk membantu menyelesaikan salah satu permasalahan, yang ini membuka keterisolasian di wilayah, khususnya wilayah perbatasan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa ke-115. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara dan Rem 092 Maharaja Lila, Brigjen TNI Ari Estefanus. Tadi saya baru menutup TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-115 di Kodim Malino ini. Jadi program PMMD ini adalah program dari TNI Angkatan Darat, di mana kita bertujuan adalah membantu pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dalam membuka tempat-tempat yang masih terisolir. Ya, karena itu di dalam kegiatan ini juga kita selaraskan dengan akselerasi pembangunan di daerah. Nah, pada TMMD 115 yang ada di Kodim Malino ini, kali ini kita punya 4 sasaran. Ya, ada 4 sasaran. Yang pertama adalah pembukaan badan jalan. Itu pembukaan badan jalan sepanjang 1,2 km. Itu membuka jalan yang dari desa terisolir sehingga dia punya akses. Kemudian adalah yang kedua adalah pembangunan jembatan ulin. Ya, pembangunan jembatan ulin itu berapa? 6x4 meter ya, untuk menghubung. Kemudian yang ketiga kita ada renovasi gereja. Ya, ada renovasi gereja. Kemudian yang keempat kita ada semenisasi jalan masuk ke musola. Nah, itu pembangunan fisiknya. Di luar pembangunan fisik kita ada non fisik,
ya ada penyuluhan bela negara seperti tadi yang disampaikan di dalam amanat, kemudian tentang stunting, narkoba, kemudian kepada anak-anak muda juga kita memberikan penyuluhan. Banyak kegiatan. Ratusan warga desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Bumi Perkemahan Sibolangit pada Rabu 9 November 2022. Aksi ini diketahui sebagai bentuk penolakan masyarakat dengan kedatangan petugas tim terpadu Pemprov Sumatera Utara yang akan melakukan penertiban kawasan tersebut. Pada aksi unjuk rasa, masyarakat sempat memblokade jalan masuk ke dalam Bumi Perkemahan Sibolangit dan melakukan aksi bakar ban. Informasi lengkap terkait aksi unjuk rasa akan disampaikan oleh reporter Tribun Medan, Rekan Nasrul. Silakan laporannya, Rekan Nasrul. Ya, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribun sekalian. Dapat saya sampaikan untuk informasi perihal adanya aksi demonstrasi warga Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang terjadi pada Rabu kemarin. Aksi ini sebagai upaya atau aksi penolakan terhadap rencana penertiban dari pihak Pemprov Sumut kepada lahan yang ada di sekitar Bumi Perkemahan Sibolangit. Dan informasi yang didapat, lahan ini diklaim oleh pihak Pemprov Sumatera Utara sebagai aset milik Pemprov Sumatera Utara, dan bagi masyarakat juga sama-sama mengklaim ini merupakan milik masyarakat, di mana masyarakat mengaku sudah memiliki hak tinggal di sana sudah sejak lama, tepatnya sebelum kemerdekaan, di mana masyarakat memiliki surat yang diberikan oleh negara melalui pihak kecamatan setempat sekitar tahun 1994, di mana lahan tersebut tadinya merupakan lahan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan teh dan diberikan kepada masyarakat. Namun tidak tahu kapan ini bisa lahan tersebut diambil alih oleh Pemprov Sumut, dan diketahui berdasarkan pengakuan dari masyarakat juga pada tahun 1970-an sebagian tanah di sekitar Bumi Perkemahan ini dipinjam oleh pihak Pemkab Deli Serdang dengan Warda Pramuka Sumatera Utara untuk dijadikan lahan untuk Jambore Nasional Pramuka begitu. Namun di tahun 1970-an pihak Pemkab Deli Serdang berencana untuk mengembalikan tanah ini beserta bangunan yang ada di sana kepada masyarakat. Namun sampai saat ini untuk pengembalian lahan tersebut sesuai dengan janjinya belum ditepati sampai sekarang, dan tiba-tiba lahan ini diklaim oleh Pemprov Sumatera Utara merupakan milik Pemprov. Untuk itu kemarin merupakan aksi demonstrasi di mana Pemprov Sumut berencana untuk menempelkan kembali surat peringatan kedua terkait pengosongan lahan tersebut begitu. Nah, sebelumnya untuk SP1 itu dilakukan oleh pihak Pemprov Sumut melalui Satpol PP dan tim terpadu pada bulan Oktober lalu, yang juga mendapat penolakan, dan penolakan kedua ini terlihat cukup besar karena masyarakat sempat juga melakukan aksi demo dengan memblokade jalan, yang juga melakukan bakar ban sehingga akses jalan dari Kota Medan menuju Brastagi maupun sebaliknya mengalami kemacetan hingga mencapai 2 km begitu. Namun setelah 1 jam berselang dengan negosiasi masyarakat dan petugas yang ada, akhirnya kedua belah pihak ini sepakat untuk mundur dengan tuntutan dari masyarakat agar tim terpadu kembali ke Kota Medan untuk meninjau kembali seperti apa rencana penertiban ini begitu. Dan berdasarkan pengakuan dari masyarakat, tanah ini memang sudah sejak lama dihuni oleh masyarakat, yang dimana leluhur mereka sudah tinggal di sana sebelum kemerdekaan Indonesia begitu. Ya, sekian laporan dari saya, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Nasrul dari Tribun Medan. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan tayangan wawancara perwakilan masyarakat Darmawan. Mengadakan orasi menolak SP1 dan SP2 dari tim terpadu yang dibentuk oleh Pemprov di Medan. Dalam hal ini kami dituduhnya menyerobot tanah tanpa alasan. Sebenarnya permasalahan tanah ini dulunya sebelum Indonesia merdeka adalah milik daripada leluhur kami. Saya adalah generasi keempat
generasi keempat yang menempati tanah Dusun 1 dan Dusun 5. Sebelum Indonesia merdeka pun orang-orang tua kami, kakek kami sudah dimakamkan di sini. Batu nisan yang ada sekarang di pemakaman umum yang dipergunakan hingga saat ini bertahunkan 1948. Jadi sebelum Indonesia merdeka kami sudah ada di sini. Setelah Indonesia merdeka di tahun 54, pemerintahan Orde Lama melalui asisten Wedana Kecamatan mengeluarkan surat pemakaian tanah ini kepada masyarakat Desa Bandar Baru. Tahun 63 dan 60-an, masyarakat Bandar Baru melakukan ganti rugi antara masyarakat. Ada juga alas haknya surat keterangan ganti rugi atau SKGR yang dipegang masyarakat sampai saat ini. Pada tahun 70-an, pemerintahan Deli Serdang dan panitia Jambore 77 mengambil tanah ini dengan cara paksa tanpa memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Masyarakat yang bertahan di atas tanah ini disebut terlibat PKI. Jadi masyarakat takut pada masa itu, dengan tidak mau masyarakat meninggalkan lahan tersebut. Jadi waktu tahun 77 itu sebelum Jambore ada keluar alasan masyarakat bahwa di surat alasan itu diterangkan bahwa setelah selesai Jambore 77 tanah dikembalikan kepada pemiliknya beserta bangunan yang ada di dalamnya. Tapi sampai pada saat ini tanah itu belum dikembalikan. Jadi masyarakat mengambil kembali haknya itu sesuai dengan surat-surat yang sudah saya sebutkan. Nah, jadi akhir-akhir ini pemerintahan Pemprov Su dan Kuardasu melalui tim terpadu ingin mengambil kembali tanah ini yang dikatakannya kami ambil tanpa alasan. Kami memiliki alasan atas tanah ini, bukan tidak memiliki. Memiliki, bisa kami tunjukkan semua haknya. Bisa kami buktikan. Satu rumah warga di Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat roboh separuh, tepatnya pada bagian dapur dan kamar mandi akibat pergeseran tanah, serta angin kencang beberapa waktu lalu. Akibatnya pemilik rumah yang terdiri dari 6 anggota keluarga tersebut terpaksa menumpang tetangga untuk kebutuhan mandi dan memasak. Anak pemilik rumah tersebut mengaku rumah peninggalan keluarganya itu kerap dilewati aliran air saat hujan deras. Hal ini lantas membuat tanah di bawah bangunan tersebut bergeser. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan disampaikan oleh reporter Tribun Kaltim, rekan Ardiana Kinan. Silakan laporannya, rekan Ardiana Kinan. Baik, terima kasih rekan Justina. Rumah salah satu warga Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat roboh separuh, tepatnya pada bagian dapur dan kamar mandi, akibat pergeseran tanah serta angin kencang beberapa waktu lalu. Dan akibatnya pemilik rumah yang terdiri dari 6 anggota keluarga ini terpaksa menumpang tetangga untuk kebutuhan mandi dan juga masak. Rumah peninggalan keluarga yang berumur sekitar 50 tahun ini kerap memang dilewati aliran air saat hujan deras. Hal ini juga sontak membuat tanah di bawah bangunan tersebut bergeser. Dan juga melalui pantauan saya di lapangan, bagian kamar dari rumah kayu tersebut memang lebih tinggi dari bagian dapur dan kamar mandinya, sehingga tak ada yang terluka akibat kejadian tersebut. Dan meski begitu, kawasan rumah yang saling berdempetan tak ayal membuat dua rumah sekitarnya terdampak. Pemilik rumah sebenarnya memang sempat memperkuat serta memperbaiki tiang rumah yang sudah miring, namun naas. Angin kencang dan pergeseran tanah pada Senin 7 November 2022 pukul 3 dini hari lalu membuat bagian rumahnya roboh seketika. Dan saat ini 6 anggota keluarga tersebut masih bermukim di bagian rumah yang masih tersisa. Sedangkan untuk kebutuhan mandi dan memasak, mereka menumpang ke rumah tetangganya. Dan kabarnya informasi terkait pergeseran tanah tersebut masih belum diketahui akibat keruntuhan rumah yang menutupi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kembali ke studio rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ardiana Kinan dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Kota Makassar menghadirkan minibus listrik bernama Komo, komuter Metro Moda, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-415 Kota Makassar. Hari Ulang Tahun ke-415 Kota Makassar diperingati pada Rabu 9 November 2022 malam di lapangan Kareposi Jalan Ahmad Yani. Komo menjadi satu program Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, untuk menghadirkan transportasi publik yang ramah lingkungan. Mobil listrik ini didesain langsung oleh
Dani Pomanto yang nantinya akan beroperasi di lorong-lorong yang ada di Makassar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Siti Aminah, reporter Tribun Timur. Silakan laporannya rekan Siti Aminah. Baik Justina di studio dan Tribuners dimanapun kalian berada, dapat saya sampaikan bahwa memang pemerintah Kota Makassar telah meluncing kendaraan listrik yang dinamai Cokmo atau komuter Metro Moda bertepatan dengan hari ulang tahun ke-415 Kota Makassar pada Rabu 9 November 2022 malam kemarin. Jadi pemerintah Kota Makassar telah meluncing mobil listrik tersebut saat hari ulang tahun kota. Jadi Cokmo ini Tribuners dipercaya bisa menjadi kendaraan yang ramah lingkungan, di mana memang Cokmo adalah salah satu program strategis dari Wali Kota Makassar Dani Pomanto untuk menghadirkan transportasi publik yang ramah lingkungan. Dan Cokmo ini juga bisa menjadi kendaraan umum masyarakat berupa minibus yang ada di lorong menuju jalan utama. Jadi Cokmo ini bisa menjadi penghubung atau feeder antara kendaraan yang satu menuju kendaraan umum lainnya seperti bus maupun angkutan umum. Dan Tribuners, Cokmo ini selain jadi feeder tadi untuk transportasi publik lainnya juga digunakan oleh wisatawan yang nantinya akan berkunjung ke lorong wisata yang ada di Makassar. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Kota Makassar juga memiliki program yang namanya lorong wisata. Jadi lorong-lorong tersebut banyak berisi kegiatan masyarakat tentunya yang sangat produktif. Ada banyak kegiatan-kegiatan di sana yang bisa dilakukan sekaligus berwisata. Dan Cokmo ini untuk satu unitnya dianggarkan 250 juta untuk sementara masih menggunakan anggaran pribadi dari Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Jadi ini tidak menggunakan APBD karena masih dalam tahapan prototipe atau prototipe percontohan yang sebelum nantinya akan diproduksi lebih banyak lagi menggunakan anggaran pemerintah. Dan Tribuners dapat saya laporkan juga bahwa mobil listrik ini menggunakan baterai ganda tentunya yang bekerja secara bergantian dan secara otomatis dengan sistem pengisian baterai solar cell. Dan setidaknya minibus ini Tribuners bisa menampung 12 penumpang dengan jarak tempuh 160 km. Dan menariknya Tribuners, minibus listrik ini ataupun Cokmo nanti akan diintegrasikan dengan konsep metaverse, di mana di dalamnya akan ada akan ada kacamata virtual reality dan penumpang bisa melihat secara langsung apa saja komponen-komponen sesuatu yang ada di Kota Makassar melalui VR tersebut. Jadi ada kacamata VR yang disediakan di kendaraan listrik Cokmo tersebut. Dan Tribuners, memang komponen Cokmo ini belum terlalu sempurna, nantinya masih akan ada perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan. Tadi malam yang dilaunching hanya prototipe saja, dan sebelum nanti diproduksi lebih banyak, tentu pemerintah Kota Makassar akan mengurus perizinannya atau SKRD-nya dari Kementerian Perhubungan supaya ini bisa dioperasikan secara utuh dan mengaspal di Kota Makassar. Rencananya di APBD 2023 mendatang akan kembali dianggarkan untuk pengadaan mobil listrik ataupun Cokmo ini, Tribuners. Baik, cukup sekian dapat saya laporkan. Yunita di studio dan Tribuners. Terima kasih atas laporannya rekan Siti Aminah dari Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi akan terjadi banjirop di sejumlah titik wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Forecaster BMKG Karimun, Yonggi Huta Barat, mengatakan banjir pasang laut atau banjirop diprediksi akan kembali naik mulai 10 hingga 12 November 2022 mendatang. Menurutnya hal tersebut merupakan dampak langsung gerhana bulan total, yakni terjadi pasang surut air laut yang lebih tinggi daripada hari biasanya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tribun Batam, Yeni Hartati. Silakan laporannya, rekan Yeni Hartati.
Baik, selamat siang Tribuners dan rekan Justina di studio. Baik, dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Karimun memprediksi akan adanya banjirop pada tanggal 10 hingga 12 November 2022. Nah, dari keterangan Yongki Huta Barat, yakni dari petugas BMKG Kabupaten Karimun, mengatakan bahwa puncak banjirop terjadi akibat atau dampak dari gerhana bulan yang terjadi pada 8 November 2022 lalu. Nah, dari pantauan Tribun Batam di lapangan, bahwa salah satu yang menjadi langganan banjirop yakni Kelurahan Pamak Laut, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di mana dalam laporan tersebut, dalam pantauan hari ini, bahwa banjirop hanya menggenangi di bagian halaman rumah warga sekitar, tidak sampai ke dalam rumah. Bahkan sebelumnya banjirop ini terjadi hingga ketinggian di atas betis atau sampai ke bagian pinggang orang dewasa. Dan ini akan berlangsung ya Tribuners, di mana untuk petugas BMKG maupun Badan Bencana Alam Kabupaten Karimun ini akan terus memantau lokasi yang menjadi rawan akan banjirop sendiri. Dan hanya sekian yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke rekan Justina di studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Yeni Hartati dari Tribun Batam. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Asisten Sumber Daya Manusia SSDM Polri merespons kasus Sulastri Irwan, seorang calon siswa Bintara Polri yang digugurkan Polda Maluku Utara. Masalah tersebut langsung menjadi perhatian Mabes Polri dengan cara melakukan supervisi ke Polda Maluku Utara. Supervisi ke Polda Maluku Utara dipimpin langsung Karoji Anstra SDM Polri, Brigjen Pol Sandi Nugroho. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan disampaikan reporter Tribun Ternate, Randi Basri. Silakan laporannya, rekan Randi Basri. Terima kasih rekan Justina di studio. Memang benar dapat saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara, di mana adanya salah satu chassis Bintara Polri Polda Maluku Utara atas nama Sulastri Irwan yang bersangkutan dinyatakan lulus. Hanya saja beberapa belakangan ini yang bersangkutan dinyatakan gugur oleh panitia. Atas dasar tersebut, kasus ini langsung mendapat perhatian dari asisten sumber daya manusia SDM Polri, yang dimana mereka melakukan supervisi langsung ke Polda Maluku Utara. Supervisi ini dipimpin langsung oleh Karo Janstra SDM Polri, Brigjen Pol Sandi Nugroho, di mana Brigjen Pol Sandi Nugroho sendiri tiba di Polda Maluku Utara sekaligus memantau pelaksanaan penerimaan Tamtama Polri khusus Polda Maluku Utara, dan sekaligus menurut Brigjen Pol Sandi Nugroho, dengan adanya kasus Sulastri Irwan, pihak Mabes sendiri memang sudah monitoring kasus tersebut. Bahkan bagi mereka dalam masalah tersebut memang saat ini menjadi perhatian pimpinan, yang dimana nantinya pimpinan Polri akan mengambil sikap untuk mengakomodir adanya laporan tersebut. Itu hasil tersebut sehingga kesan masyarakat tidak dirugikan, khususnya Sulastri Irwan korban sendiri. Dan saat ini Tribuners yang bersangkutan nantinya akan mengikuti keterangan resmi yang disampaikan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Yudi Siswoko, yang akan menyampaikan secara langsung hasil dari Sulastri Irwan, di mana dalam kasus tersebut sudah mendapat sorotan penuh dari berbagai kalangan hingga Mabes Polri, khususnya SDM Polri pun menaruh perhatian dalam kasus tersebut. Saat ini kasus tersebut masih berjalan dan nantinya menunggu keterangan resmi dari Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Yudi Siswoko. Seperti itu rekan Justina, saya kembalikan ke studio.
Terima kasih atas laporannya rekan Randi Basri dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan tayangan wawancara Karoji Anstra SDM Polri, Brigjen Pol Sandi Nugroho. Lanjutkan pemeriksaan untuk pelaksanaan kegiatan jasmani dan psikologis. Ada penekanan khusus dari asisten selama kemarin. Penekanan selama pelaksanaan bahwa saat ini sudah ada prinsip tetap, bersih, transparan, dan akuntabel. Itu menjadi satu prinsip yang harus dipenuhi dan dipenuhi supaya pemeriksaan kegiatan rekrutmen yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku Utara ini, menjadi cermin untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Nah, itu kalau di Maluku Utara sudah diterapkan seluruh Indonesia melaksanakan. Polri sudah melakukan misi tetap tadi untuk bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan rekrutmen di Indonesia. Kira-kira ada respon dari SDM sendiri terkait dengan salah satu chassis Polda Maluku Utara yang diduga ditukar pasca lulus Pamfihir. Respon dari SDM sendiri seperti apa? Kami sudah dengar beritanya bahwa ada peserta yang usianya lebih sehingga pada verifikasi akhir itu dan verifikasi yang lainnya. Namun demikian tentunya pimpinan akan mengambil sikap yang bijak untuk bisa mengakomodir bahwa masyarakat tidak dirugikan. Intinya kalau memang sumber daya itu lain. Wakil Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Hasan Ali Basam Kasuba berharap sinergitas antara pemerintah dan TNI terus ditingkatkan. Hal ini dalam rangka mengemban misi pembangunan daerah dan merawat kebersamaan untuk mengatasi masalah kebangsaan, khususnya di Halmahera Selatan. Hasan Ali berujar melalui program-program yang dijalankan selama berlangsungnya kegiatan TMMD masyarakat dapat terbantu. Informasi lengkap akan disampaikan oleh rekan Nur Hidayat Hikani, reporter Tribun Ternate. Silakan laporannya, rekan Nur Hidayat. Ya, rekan Justina di studio, saya akan melaporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terkait dengan harapan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba, dalam rangka meningkatkan sinergitas dengan TNI. Ini antara pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan juga Kodim 1509 Labuha di Halmahera Selatan. Justina dan Tribuners, hal itu disampaikan langsung Wakil Bupati saat menghadiri upacara penutupan program TNI membangun menunggal desa yang dilaksanakan selama 1 bulan. Nah, Wakil Bupati Halmahera Selatan berharap melalui kegiatan TMMD ini dapat membantu dari berbagai aspek yang itu tidak lain merupakan bagian dari program pemerintah daerah maupun secara keseluruhan. Ini salah satunya adalah program fisik dan juga non fisik. Wakil Bupati juga mengatakan bahwa antara pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan juga TNI melalui program TMMD ini terus ditingkatkan. Ini dalam rangka merawat dan juga membina masyarakat terkait dengan masalah-masalah gotong royong dan sebagainya. Di samping itu ada juga masalah kebangsaan yang menyangkut dengan menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Oleh sebab itu dalam acara penutupan TMMD kemarin, Wakil Bupati juga meminta kepada masyarakat agar merespon baik setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh TNI melalui kegiatan TMMD maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Demikian Justina, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Nur Hidayat dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners.
Pemerintah Kota Pemkot Kupang saat ini telah memiliki 2 kampung kerukunan di Kelurahan Fatu Besi dan Kelurahan Maulava. Kampung kerukunan di Kelurahan Fatu Besi, Kecamatan Kota Lama, dan kampung kerukunan kedua di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulava diresmikan menjadi kampung kerukunan di ibu kota provinsi. Peresmian kampung kerukunan ini dilakukan pada Rabu 8 November 2022 pagi di Aula Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi. Panitia melaporkan peresmian kampung kerukunan itu keputusan dari FKUB Kota Kupang. Pencanangan kegiatan merupakan upaya menciptakan sekaligus menerapkan praktik kehidupan beragama di Kota Kupang. Kepala Kemenak Kota Kupang, Yakobus Bedakleden, menegaskan kampung kerukunan ini merupakan kedua setelah kampung kerukunan di Fatu Besi. Yakobus menyebut kampung kerukunan di Fatu Besi merupakan inisiatif dari Kementerian Keagamaan Republik Indonesia. Sementara itu, kata dia, untuk kampung kerukunan di Kolhua merupakan gagasan yang diinisiasi oleh pejabat wali kota. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan disampaikan dan dilaporkan oleh rekan Irfan Hoy dari Pos Kupang. Silakan laporannya rekan Irfan. Ya, Justina dan Tribuners, benar terkait dengan pencanangan kampung kerukunan yang ada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sejauh ini menurut catatan dari pemerintah Kota Kupang, sudah ada 2 kampung kerukunan yang dicanangkan atau yang diresmikan di Kota Kupang sendiri. Yang pertama merupakan inisiasi atau penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI melalui kantor Kementerian Agama di Kota Kupang dan yang bekerja sama dengan FKUB. Nah, untuk peresmian yang terbaru ini berada di Kelurahan Kolhua. Ini merupakan yang kedua dan juga inisiatif dari pemerintah kota, dalam hal ini penjabat wali kota Kupang. Nah, beliau sendiri yang melakukan penilaian, kemudian melaunching sendiri pada Rabu kemarin. Nah, dalam arahannya dia, Pak penjabat sendiri menyampaikan agar kampung kerukunan ini bisa berjalan sekaligus menumbuhkan atau menanamkan kerukunan yang ada di Kota Kupang sendiri. Nah, dia Pak penjabat sendiri menyampaikan agar ke depan 4 kecamatan maksud saya yang ada di Kota Kupang sendiri, sisanya yang sebelumnya sudah ada 2, sehingga totalnya diresmikan nanti itu ada 4. Nah, untuk sisa 4 kampung kerukunan ini direncanakan akan tersebar di 4 kecamatan yang akan dikerjakan pada tahun depan atau akan dilaksanakan pada tahun depan. Untuk itu 2 kampung kerukunan yang sudah terlebih dahulu ini dia berharap agar menjadi contoh atau menjadi pilot project sehingga nantinya pada pengembangan berikut bisa berjalan. Nah, di sisi lain juga pihak dari kantor Kemenak sendiri di Kota Kupang mereka juga menyampaikan hal yang sama, menginginkan adanya persatuan dan juga kesatuan yang terus dijaga oleh warga di 2 kelurahan ini. Nah, dari pengamatan ataukah dari laporan yang disampaikan oleh FKUB, sejauh ini 2 kelurahan itu memang benar-benar menerapkan kerukunan yang seperti yang diharapkan. Artinya para warga juga tetap melaksanakan persatuan kesatuan, bahkan ada musyawarah mufakat yang dilakukan oleh warga di 2 kelurahan itu, sehingga apa yang diharapkan atau apa yang dicita-citakan oleh pemerintah Kota Kupang mewujudkan indeks toleransi tertinggi bagi Kota Kupang secara nasional akan terwujud. Dan sejauh ini memang Kota Kupang sendiri juga merupakan salah satu kota yang mempunyai indeks toleransi yang tertinggi. Nah, perlu diketahui juga Tribuners dan Justina bahwa kemarin pada saat pencanangan hadir juga perwakilan FKUB dari Deli Serdang, Sumatera Utara yang melakukan studi tiru di Kota Kupang berkaitan dengan kampung kerukunan ini. Informasinya mereka juga akan melakukan hal yang sama, membangun kampung kerukunan di Deli Serdang, Sumatera Utara ketika kembali dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Irfan Hoy, reporter Pos Kupang. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Terpantau aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Molongguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Diketahui Kabupaten Kepulauan Talaut merupakan kabupaten kepulauan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Meski terus dilanda cuaca buruk, wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut terus siaga bencana karena seantero wilayah dikelilingi lautan. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Tribun Manado, rekan Ivan Mamentiwalo, yang akan melaporkan terkait suasana aktivitas penumpang kapal di Pelabuhan Molongguane, Kabupaten Talaut. Silakan laporannya, rekan Ivan. Silakan. Ya, rekan Justina. Baiklah, saat ini saya melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Dapat saya laporkan di mana saat ini situasi di Kabupaten Kepulauan Talaut, tepat di Pelabuhan Molongguane, untuk situasi cuaca saat ini terpantau tenang dan tidak berombak atau tidak mengalami cuaca buruk seperti di hari-hari sebelumnya. Saat ini terpantau aktivitas bongkar muat di Kabupaten Kepulauan Talaut ini lancar, dan tadi pagi ada 2 kapal KM Glory Mary dan Barcelona bersandar di Pelabuhan Molongguane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Dapat diketahui di mana Kabupaten Kepulauan Talaut adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu negara Filipina. Di Kabupaten Kepulauan Talaut ini yang berada di ujung utara NKRI sering dilanda cuaca buruk, dan pada saat ini untuk situasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut tidak berombak dan seperti biasa. Meski demikian, masyarakat terus dihimbau untuk tetap waspada akan adanya perubahan-perubahan cuaca, apalagi memasuki bulan Desember seperti ini. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ivan Mamentiwalo dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Kembali ke berita selanjutnya, Tribuners. Peringatan Hari Pahlawan diawali dengan pelaksanaan upacara bendera di lapangan upacara kantor Wali Kota Bitung. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wali Kota Bitung Insinyur Maurits Mantri MM dan Komandan Upacara dan Ramil 131001 Kodim 1310 Bitung, Kapten Infanteri Fredrik Libutang, serta perwira upacara Kepala Dinas Sosial Kota Bitung Ladi Ambat. Kemudian berlanjut dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Bitung dan di depan Monumen Trikora Kelurahan Batu Lubang, Kecamatan Lembe Selatan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Christian Wayongkere, reporter Tribun Manado. Silakan laporannya, rekan Christian Wayongkere. Selamat sore, halo. Ya, silakan laporannya rekan Christian Wayongkere. Ya, baik. Terima kasih rekan Justina. Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, dapat kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2022 di Kota Bitung, Sulawesi Utara berlangsung berbeda, di mana setelah pelaksanaan upacara yang berlangsung di lapangan kantor Wali Kota Bitung berlanjut di Taman Makam Pahlawan Kota Bitung. Peringatan Hari Pahlawan 10 November kali ini ditutup dengan tabur bunga di depan Monumen Trikora yang ada di Kelurahan Batu Lubang, Kecamatan Lembe Selatan, dan pelaksanaan tabur bunga itu berlangsung di atas KRI Kakap 811 yang bertolak dari dermaga Satro Lantamal 8 di Bitung, dan bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam upacara tersebut ada Wali Kota Bitung dan Bapak Insinyur Maurits Mantri, dan diikuti oleh istri Lantamal 8
Manado, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bitung, Wakil Wali Kota Bitung, Bapak Hengki Fernandar, Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudi Tenor, dan Forkopimda lengkap yang ikut dalam upacara di atas kapal KRI Kakap. Dan rekan Justina, pada kesempatan itu Wali Kota Bitung selaku inspektur upacara menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada pihak-pihak yang sudah membantu mendukung terselenggaranya upacara keberhubungan tersebut, dan pada para pahlawan pihaknya juga mendoakan agar apa yang telah diperjuangkan selama ini bisa terus dijaga, dirawat, dan dilaksanakan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan para pahlawan yang telah mendahuluinya. Dan di sela-sela menabur bunga di Selat Lembe, Wali Kota juga berpesan kiranya seluruh masyarakat dapat menghayati dan dapat menghargai setiap daya juang dan jerih lelah para pejuang, baik itu pejuang dalam bentuk apapun. Demikian Rustina laporan dari kami. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Christian Wayongkere dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Stretchman kembali menggelar Automoto Drag Race di Boulevard 2, Mesing, Kota Manado, Sulawesi, dan resmi dimulai pada Rabu 9 November 2022. Selama 4 hari, para pebalap dari seluruh Sulawesi Utara akan unjuk kemampuan menaklukkan rute di Boulevard 2 Masing. Kegiatan dimulai pukul 9 hingga 5 sore waktu Indonesia Timur. Leo selaku Ketua Panitia mengatakan kegiatan Stretchman Automoto Drag Race digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan merupakan event yang kedua. Informasi lengkap terkait event tersebut akan dilaporkan oleh rekan Ferdi Guhuhuku, reporter Tribun Manado. Silakan laporannya, rekan. Menjelaskan semua pebalap yang tampil mulai dari umur 17 yang sudah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Selain itu, sebagai panitia ia berharap lewat kegiatan ini para pebalap bisa terus mengasah skillnya masing-masing, terutama mengarungi kegiatan-kegiatan balap liar yang merasakan masyarakat. Leo menambahkan kegiatan yang dilaksanakan ini sudah diberikan izin dari pemerintah dan Polresta Manado. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Saksi Damianus Labakobam alias Damson yang merupakan sekuriti rumah Ferdi Sambo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Diungkapkan watak Brigadir J berubah saat menjadi kepala rumah tangga Sambo dan Putri. Bahkan Brigadir J suka marah-marah dan lebih berkuasa. Dikutip dari tribunnews.com, di hadapan majelis hakim, Damson mengaku pernah bertanya kepada Brigadir J terkait kondisinya. Menurut kesaksiannya, Brigadir J tidak dijawab namun dibalas dengan memukul tempat duduk. Damson mengungkapkan Brigadir J kadang-kadang temperamen dan suka marah-marah sendiri. Ia mengaku perubahan sikap Brigadir J sejak ia ditunjuk menjadi kepala rumah tangga atau karungga Ferdi Sambo yang mengurus seluruh keperluan rumah. Damson membeberkan sikap Brigadir J lebih merasa berkuasa. Selain itu, Damson mengaku sering diajak Brigadir J ke tempat hiburan malam ketika akhir pekan saat Sambo dan Putri sudah tidur. Ia mengatakan lokasi tempat hiburan itu berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Damson berujar dirinya diajak ke hiburan malam seringkali dibayari oleh Brigadir J. Brigadir J pernah menghabiskan uang sebesar 15 juta rupiah untuk bersenang-senang di sana. Di sisi lain, pengakuan Damson ini bertolak belakang dengan keterangan dari keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak, menyebutkan anaknya adalah sosok yang baik dan menjadi panutan di keluarganya. Hal senada juga disampaikan oleh pacar Brigadir J, Vera Simanjuntak. Vera mengenal Brigadir J sebagai sosok yang baik dan sopan. Selama menjalin asmara, ia juga tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari Brigadir J. Damianus Laba alias Damson menceritakan Brigadir J semasa hidupnya kerap pergi ke tempat hiburan malam. Hal tersebut disampaikan saat sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Sidang itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 8 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Damson mengetahui hal tersebut karena dirinya sudah beberapa kali diajak oleh Yosua ke tempat hiburan dunia malam tersebut. Pasalnya, Yosua mengajak Damson pergi ke tempat hiburan dunia malam saat Ferdi Sambo dan Putri sudah tidur. Damson menceritakan Yosua sering membayar minumannya. Sekali datang, Yosua biasanya menghabiskan 5-15 juta. Tidak hanya ia dan Yosua yang sering pergi ke tempat hiburan dunia malam, melainkan ajudan-ajudan Ferdi Sambo yang lain juga kerap bercengkrama di tempat hiburan malam tersebut, termasuk Baradae. Damson menjelaskan mereka biasanya menghabiskan waktu hingga dini hari sebelum berpindah ke hotel. Lalu, pagi hari barulah mereka pulang ke rumah Ferdi Sambo. Diketahui kasus pembunuhan berencana Brigadir J menyeret 5 orang, yaitu Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Baradae, Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya, dakwaan jaksa penuntut umum pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Adanya pengakuan yang belum jelas kebenarannya lantas membuat Ferdi Sambo marah. Kemudian dirinya menyusun strategi untuk membunuh Brigadir Joshua. Ada beberapa hal yang kami sanggah yang mulia. Oke, silakan. Keterangan 4 saksi. Yang pertama itu keterangan
Ferdy Sambo menanggapi sejumlah pernyataan yang telah diceritakan oleh para saksi dan ajudannya. Mantan Kadif Propam Polri itu menyanggah 4 kesaksian yang disampaikan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa 8 November 2022. Setelah para saksi diperiksa, kini saatnya hakim memberi waktu untuk Ferdy Sambo. Hakim menanyakan apakah pernyataan para saksi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Lantas Ferdy Sambo menjawab ada beberapa hal yang ia sanggah. Sanggahan yang pertama terkait kesaksian dari Daden. Daden menyebut bahwa atasannya pulang saat maghrib, namun menurut Sambo ia balik tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sanggahan yang kedua terkait istrinya yang tidak memiliki ajudan. Pasalnya istri bintang 2 tidak diperbolehkan memiliki ajudan, sehingga selama ini mereka merupakan ajudan Ferdy Sambo. Para ajudan itu hanya diperbantukan mengurus rumah tangga dan menjadi supir Putri Chandrawati saat ada kegiatan Bayangkari. Lantas sanggahan ketiga terkait keterangan saksi Romer yang mengatakan sempat melihat Ferdy Sambo memakai sarung tangan saat turun dari kendaraan. Romer juga mengatakan melihat 2 senjata yang jatuh merupakan senpi jenis HS. Namun Sambo membantah pernyataan Romer tersebut. Mantan Kadif Propam Polri itu menyebut senpi yang terjatuh merupakan senjata pribadinya berjenis Wilson. Selain itu, Ferdy Sambo juga membantah kesaksian Azam yang menyebut pintu kamar istrinya terbuka saat Brigadir J ditembak. Kata Ferdy Sambo, saat menjemput Putri Chandrawati, dirinya baru membuka pintu kamar istrinya itu. Diketahui Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa 8 November 2022. 13 saksi termasuk Susi dan kakak Ferdy Sambo dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada beberapa hal yang kami sanggah yang mulia. Oke, silakan. Keterangan 4 saksi ini. Yang pertama itu keterangan Daden bahwa tanggal 6 bulan 7 itu malam harinya kami mengantar anak kami ke sekolah TN. Tanggal 7 kami balik itu bukan maghrib tapi sudah malam, Pak. Jam 20. Bukan maghrib tapi sudah malam, oke. Kemudian saya ingin meluruskan bahwa istri saya ini tidak punya ajudan, Pak. Mungkin sebutan mereka saja ajudan. Istri bintang 2 tidak boleh ada ajudan. Oke. Kemudian untuk keterangan Romer, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kendaraan. Oke. Kemudian yang kedua, senjata yang jatuh itu bukan senjata HS, tapi senjata pribadi saya. Akhirnya Ferdy Sambo buka suara soal dugaan setoran dana tambang ilegal ke Kabarreskrim Polri. Menanggapi isu tersebut, Ferdy Sambo memilih tak banyak berkomentar. Bahkan mantan Kadif Propam Polri itu menjawab dengan pernyataan singkat dan menohok. Disebut-sebut Ferdy Sambo pernah menelusuri dugaan pelanggaran etik soal setoran dana ilegal tersebut. Saat itu Sambo masih bertugas di Propam Polri. Isu tersebut menyangkut Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Dilaporkan Komjen Agus Andrianto menerima uang hasil penambangan ilegal di Kalimantan Timur. Menanggapi isu tersebut, Ferdy Sambo memberikan jawaban menohok yang mengatakan agar menanyakan langsung ke pejabat yang berwenang. Hal tersebut disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui sebelumnya beredar video yang menampilkan mantan anggota Polri Ismail Bolong menyetor uang tambang ilegal ke Komjen Agus Andrianto. Namun Ismail Bolong menyebut dirinya tidak pernah mengenal Komjen Agus. Video tersebut dibuat di bawah tekanan, sementara mantan Kabarreskrim Polri Ito Sumardi ikut menanggapi video tersebut. Ia mengatakan tuduhan Ismail Bolong ke Agus Andrianto merupakan tuduhan yang sangat serius meski pernyataannya telah dicabut, sebab tuduhan itu menyangkut nama baik seseorang. Menurutnya ada pihak ketiga di balik Ismail Bolong yang tengah menyerang Komjen Agus Andrianto karena menangani kasus Ferdy Sambo.
Susi memeluk majikannya Ferdi Sambo di sela sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam momen tersebut, Susi menangis di pelukan Ferdi Sambo. Lantas inilah reaksi Ferdi Sambo saat ART itu memeluknya. Hakim sempat men-skor sidang sekira pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, lantas Susi dan dua saksi lainnya langsung menghampiri Putri Chandrawati. Dua saksi itu merupakan Damianus Labakobam atau Damson dan Alfonsius Dualureng. Mereka yang merupakan petugas keamanan di rumah keluarga Ferdi Sambo. Secara bergantian nampak mereka menyalami Putri dan Sambo, sementara terlihat pula Putri dan saksi sedang berbicara sesuatu. Namun sayangnya pembicaraan mereka pun tak bisa didengar. Kemudian giliran Susi yang menyalami dan memeluk Putri untuk kedua kalinya. Kini Putri pun mencium pipi ART-nya itu. Setelah itu Susi berjalan ke arah Sambo yang berada di pintu keluar ruang sidang. Dari kejauhan Susi terlihat mengusap kedua matanya yang memperlihatkan ia menangis. Lantas Sambo menyambut Susi dan merangkulnya. Sesaat terlihat Susi menangis di pundak Sambo. Merespon hal tersebut, mantan Kadif Propam Polri itu mengusap pundak Susi sembari tersenyum. Keduanya pun nampak sempat berbicara beberapa hal namun tak terdengar oleh awak media. Sidang ditunda dan dimulai kembali pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diketahui Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa 8 November 2022. 13 saksi termasuk Susi dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menyindir asisten rumah tangga dan security Ferdi Sambo di persidangan. Menurut Wahyu, mereka sangat lancar saat menjawab pertanyaan dari pengacara. Namun sebaliknya, mereka justru tidak cepat saat ditanya jaksa maupun hakim. Dikutip dari Kompas.com, ada 3 ART dan 2 security Ferdi Sambo yang dihadirkan sebagai saksi. Mereka adalah Susi, Dirianto alias Kodir, kemudian Abdul Somad, Alfonsius Dualureng, dan Damianus Labakobam atau Damson. Dalam persidangan, hakim secara khusus menyoroti saksi Kodir, sebab menurutnya Kodir tampak terbata-bata saat ditanya jaksa maupun hakim. Namun para saksi justru terlihat lancar ketika menjawab pertanyaan dari pengacara. Sebelumnya, kejadian semacam ini juga sempat terjadi dalam sidang yang digelar pada Senin 31 Oktober lalu. Saat itu, hakim dibuat geram dengan jawaban Susi ART Sambo. Pasalnya, Susi berulang kali menjawab tidak tahu dan menjelaskan kronologi peristiwa secara tidak runtut. Puncaknya ketika hakim menyebut kesaksian yang disampaikan Susi adalah bohong. Benar saja Susi mengakuinya dan mencabut 2 keterangan yang telah disampaikan. Hakim pun memberikan peringatan kepada Susi agar tidak berbohong karena dapat dipidana. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ya, terutama si Kodir nih. Lancar banget kamu jawabnya, Dir. Besok kita masih ketemu loh, Dir. Lancar kayak gini nggak, Dir? Kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin nih. Ditanya, bilang nggak tahu. Ini ditanya pengacara cepet banget jawabnya. Ya, besok kita lihat apakah saudara masih berbohong atau enggak. Termasuk si Damson tadi ditanya, saudara terdakwa Ferdi Sambo PCR, ikut PCR. Ditanya penasihat hukum, tidak tahu. Aduh.
Oke, kita tanya tanggapannya kepada saudara terdakwa. Baik, kepada saudara terdakwa Ferdi Sambo ya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo meminta maaf kepada seluruh ajudan dan asisten rumah tangganya. Sambo mengakui bahwa perbuatannya telah membuat para ajudan terseret. Bahkan menurut Sambo, ada seorang ajudan yang sampai membatalkan pernikahan. Permintaan maaf itu disampaikan Ferdi Sambo saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Dalam sidang, sejumlah ajudan hingga ART Sambo turut dihadirkan sebagai saksi. Sambo mengaku bahwa dirinya telah menganggap para pekerjanya itu seperti anak sendiri. Ia pun menyesal akibat ulahnya, seluruh anak buahnya ikut terseret kasus. Bahkan salah satu ajudan Ferdi Sambo bernama Prayogi sampai harus membatalkan pernikahannya. Tak hanya Sambo, Putri Chandrawati yang ikut menjalani sidang juga menyampaikan permintaan maaf kepada para ajudan. Putri mendoakan agar mereka selalu diberikan kesuksesan di masa depan. Diketahui kasus pembunuhan Brigadir J kini sudah memasuki tahap persidangan. Kelima terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf masih menjalani serangkaian sidang. Mereka sebelumnya didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman pidananya yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. izin juga yang mulia terakhir mungkin. Ya, apa? Kesempatan saya ketemu dengan ajudan saya ini, Pak. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses, kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya, Pak. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi. Saksi Damianus Labakobam alias Damson yang merupakan sekuriti rumah Ferdi Sambo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Diungkapkan watak Brigadir J berubah saat menjadi kepala rumah tangga Sambo dan Putri. Bahkan Brigadir J suka marah-marah dan lebih berkuasa. Dikutip dari tribunnews.com, di hadapan majelis hakim, Damson mengaku pernah bertanya kepada Brigadir J terkait kondisinya. Menurut kesaksiannya, Brigadir J tidak dijawab namun dibalas dengan memukul tempat duduk. Damson mengungkapkan Brigadir J kadang-kadang temperamen dan suka marah-marah sendiri. Ia mengaku perubahan sikap Brigadir J sejak ia ditunjuk menjadi kepala rumah tangga atau karungga Ferdi Sambo yang mengurus seluruh keperluan rumah. Damson membeberkan sikap Brigadir J lebih merasa berkuasa. Selain itu, Damson mengaku sering diajak Brigadir J ke tempat hiburan malam ketika akhir pekan saat Sambo dan Putri sudah tidur. Ia mengatakan lokasi tempat hiburan itu berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Damson berujar dirinya diajak ke hiburan malam seringkali dibayari oleh Brigadir J. Brigadir J pernah menghabiskan uang sebesar 15 juta rupiah untuk bersenang-senang di sana.
Di sisi lain, pengakuan Damson ini bertolak belakang dengan keterangan dari keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak, menyebutkan anaknya adalah sosok yang baik dan menjadi panutan di keluarganya. Hal senada juga disampaikan oleh pacar Brigadir J, Vera Simanjuntak. Vera mengenal Brigadir J sebagai sosok yang baik dan sopan. Selama menjalin asmara, ia juga tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari Brigadir J. Damianus Laba alias Damson menceritakan Brigadir J semasa hidupnya kerap pergi ke tempat hiburan malam. Hal tersebut disampaikan saat sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Sidang itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 8 November 2022. Dikutip dari Kompas.com, Damson mengetahui hal tersebut karena dirinya sudah beberapa kali diajak oleh Yosua ke tempat hiburan dunia malam tersebut. Pasalnya, Yosua mengajak Damson pergi ke tempat hiburan dunia malam saat Ferdi Sambo dan Putri sudah tidur. Damson menceritakan Yosua sering membayar minumannya. Sekali datang, Yosua biasanya menghabiskan 5-15 juta. Tidak hanya ia dan Yosua yang sering pergi ke tempat hiburan dunia malam, melainkan ajudan-ajudan Ferdi Sambo yang lain juga kerap bercengkrama di tempat hiburan malam tersebut, termasuk Baradae. Damson menjelaskan mereka biasanya menghabiskan waktu hingga dini hari sebelum berpindah ke hotel. Lalu, pagi hari barulah mereka pulang ke rumah Ferdi Sambo. Diketahui kasus pembunuhan berencana Brigadir J menyeret 5 orang, yaitu Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Baradae, Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya, dakwaan jaksa penuntut umum pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Adanya pengakuan yang belum jelas kebenarannya lantas membuat Ferdi Sambo marah. Kemudian dirinya menyusun strategi untuk membunuh Brigadir Joshua. Ada beberapa hal yang kami sanggah yang mulia. Oke, silakan. Keterangan 4 saksi ini. Yang pertama itu keterangan Ferdi Sambo menanggapi sejumlah pernyataan yang telah diceritakan oleh para saksi dan ajudannya. Mantan Kadif Propam Polri itu menyanggah 4 kesaksian yang disampaikan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa 8 November 2022. Setelah para saksi diperiksa, kini saatnya hakim memberi waktu untuk Ferdi Sambo. Hakim menanyakan apakah pernyataan para saksi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Lantas Ferdi Sambo menjawab ada beberapa hal yang ia sanggah. Sanggahan yang pertama terkait kesaksian dari Daden. Daden menyebut bahwa atasannya pulang saat maghrib, namun menurut Sambo ia balik tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sanggahan yang kedua terkait istrinya yang tidak memiliki ajudan. Pasalnya istri bintang 2 tidak diperbolehkan memiliki ajudan, sehingga selama ini mereka merupakan ajudan Ferdi Sambo. Para ajudan itu hanya diperbantukan mengurus rumah tangga dan menjadi supir Putri Candrawati saat ada kegiatan bayangkari. Lantas sanggahan ketiga terkait keterangan saksi Romer yang mengatakan sempat melihat Ferdi Sambo memakai sarung tangan saat turun dari kendaraan.
Romer juga mengatakan melihat dua senjata yang jatuh merupakan senpi jenis HS. Namun Sambo membantah pernyataan Romer tersebut. Mantan Kadif Propam Polri itu menyebut senpi yang terjatuh merupakan senjata pribadinya berjenis Wilson. Selain itu, Ferdi Sambo juga membantah kesaksian Azam yang menyebut pintu kamar istrinya terbuka saat Brigadir J ditembak. Kata Ferdi Sambo, saat menjemput Putri Chandrawati, dirinya baru membuka pintu kamar istrinya itu. Diketahui Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa 8 November 2022. 13 saksi termasuk Susi dan kakak Ferdi Sambo dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada beberapa hal yang kami sanggah yang mulia. Oke, silakan. Keterangan 4 saksi. Yang pertama itu keterangan Daden bahwa tanggal 6 bulan 7 itu malam harinya kami mengantar anak kami ke sekolah TN. Tanggal 7 kami balik itu bukan maghrib tapi sudah malam, Pak. Jam 20. Bukan maghrib tapi sudah malam, oke. Kemudian saya ingin meluruskan bahwa istri saya ini tidak punya ajudan, Pak. Mungkin sebutan mereka saja ajudan. Istri bintang 2 tidak boleh ada ajudan. Oke. Kemudian untuk keterangan Romer, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kendaraan. Oke. Kemudian yang kedua, senjata yang jatuh itu bukan senjata HS tapi senjata pribadi saya. Akhirnya Ferdi Sambo buka suara soal dugaan setoran dana tambang ilegal ke Kabareskrim Polri. Menanggapi isu tersebut, Ferdi Sambo memilih tak banyak berkomentar. Bahkan mantan Kadif Propam Polri itu menjawab dengan pernyataan singkat dan menohok. Disebut-sebut Ferdi Sambo pernah menelusuri dugaan pelanggaran etik soal setoran dana ilegal tersebut. Saat itu Sambo masih bertugas di Propam Polri. Isu tersebut menyangkut Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Dilaporkan Komjen Agus Andrianto menerima uang hasil penambangan ilegal di Kalimantan Timur. Menanggapi isu tersebut, Ferdi Sambo memberikan jawaban menohok yang mengatakan agar menanyakan langsung ke pejabat yang berwenang. Hal tersebut disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui sebelumnya beredar video yang menampilkan mantan anggota Polri Ismail Bolong menyetor uang tambang ilegal ke Komjen Agus Andrianto. Namun Ismail Bolong menyebut dirinya tidak pernah mengenal Komjen Agus. Video tersebut dibuat di bawah tekanan, sementara mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi ikut menanggapi video tersebut. Ia mengatakan tuduhan Ismail Bolong ke Agus Andrianto merupakan tuduhan yang sangat serius meski pernyataannya telah dicabut, sebab tuduhan itu menyangkut nama baik seseorang. Menurutnya ada pihak ketiga di balik Ismail Bolong yang tengah menyerang Komjen Agus Andrianto karena menangani kasus Ferdi Sambo. ART Susi memeluk majikannya Ferdi Sambo di sela sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam momen tersebut, Susi menangis di pelukan Ferdi Sambo. Lantas inilah reaksi Ferdi Sambo saat ART itu memeluknya. Hakim sempat men-skor sidang sekira pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Lantas Susi dan dua saksi lainnya langsung menghampiri Putri Chandrawati. Dua saksi itu merupakan Damianus Labakobam atau Damson dan Alfonsius Dualuren.
Mereka yang merupakan petugas keamanan di rumah keluarga Verdi Sambo. Secara bergantian nampak mereka menyalami Putri dan Sambo, sementara terlihat pula Putri dan saksi sedang berbicara sesuatu. Namun sayangnya pembicaraan mereka pun tak bisa didengar. Kemudian giliran Susi yang menyalami dan memeluk Putri untuk kedua kalinya. Kini Putri pun mencium pipi ART-nya itu. Setelah itu Susi berjalan ke arah Sambo yang berada di pintu keluar ruang sidang. Dari kejauhan Susi terlihat mengusap kedua matanya yang memperlihatkan ia menangis. Lantas Sambo menyambut Susi dan merangkulnya. Sesaat terlihat Susi menangis di pundak Sambo. Merespon hal tersebut, mantan Kadif Propam Polri itu mengusap pundak Susi sembari tersenyum. Keduanya pun nampak sempat berbicara beberapa hal namun tak terdengar oleh awak media. Sidang ditunda dan dimulai kembali pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diketahui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa 8 November 2022. 13 saksi termasuk Susi dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menyindir asisten rumah tangga dan security Verdi Sambo di persidangan. Menurut Wahyu, mereka sangat lancar saat menjawab pertanyaan dari pengacara. Namun sebaliknya, mereka justru tidak cepat saat ditanya jaksa maupun hakim. Dikutip dari Kompas.com, ada 3 ART dan 2 security Verdi Sambo yang dihadirkan sebagai saksi. Mereka adalah Susi, Diryanto alias Kodir, kemudian Abdul Somad, Alfonsius Dualureng, dan Damianus Labakobam atau Damson. Dalam persidangan, hakim secara khusus menyoroti saksi Kodir. Sebab menurutnya Kodir tampak terbata-bata saat ditanya jaksa maupun hakim. Namun para saksi justru terlihat lancar ketika menjawab pertanyaan dari pengacara. Sebelumnya, kejadian semacam ini juga sempat terjadi dalam sidang yang digelar pada Senin 31 Oktober lalu. Saat itu, hakim dibuat geram dengan jawaban Susi ART Sambo. Pasalnya, Susi berulang kali menjawab tidak tahu dan menjelaskan kronologi peristiwa secara tidak runtut. Puncaknya, ketika hakim menyebut kesaksian yang disampaikan Susi adalah bohong. Benar saja, Susi mengakuinya dan mencabut 2 keterangan yang telah disampaikan. Hakim pun memberikan peringatan kepada Susi agar tidak berbohong karena dapat dipidana. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ya, terutama si Kodir nih. Lancar banget kamu jawabnya, Dir. Besok kita masih ketemu loh, Dir. Lancar kayak gini nggak, Dir? Kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin. Ditanya, bilang nggak tahu. Ini ditanya pengacara cepet banget jawabnya. Ya, besok kita lihat apakah saudara masih berbohong atau enggak. Termasuk si Damson tadi ditanya, saudara terdakwa Verdi Sambo PCR, ikut PCR. Ditanya penasihat hukum, tidak tahu. Aduh. Oke, kita tanya tanggapannya kepada saudara terdakwa. Baik, kepada saudara terdakwa Verdi Sambo ya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena
Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo meminta maaf kepada seluruh ajudan dan asisten rumah tangganya. Sambo mengakui bahwa perbuatannya telah membuat para ajudan terseret. Bahkan menurut Sambo, ada seorang ajudan yang sampai membatalkan pernikahan. Permintaan maaf itu disampaikan Verdi Sambo saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Dalam sidang, sejumlah ajudan hingga ART Sambo turut dihadirkan sebagai saksi. Sambo mengaku bahwa dirinya telah menganggap para pekerjanya itu seperti anak sendiri. Ia pun menyesal akibat ulahnya, seluruh anak buahnya ikut terseret kasus. Bahkan salah satu ajudan Verdi Sambo bernama Prayogi sampai harus membatalkan pernikahannya. Tak hanya Sambo, Putri Chandrawati yang ikut menjalani sidang juga menyampaikan permintaan maaf kepada para ajudan. Putri mendoakan agar mereka selalu diberikan kesuksesan di masa depan. Diketahui kasus pembunuhan Brigadir J kini sudah memasuki tahap persidangan. Kelima terdakwa yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf masih menjalani serangkaian sidang. Mereka sebelumnya didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman pidananya yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Izin juga yang mulia terakhir mungkin. Ya, apa? Akan saya ketemu dengan ajudan saya ini, Pak. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses. Kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya, Pak. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi. Saksi Damianus Labakobam alias Damson yang merupakan sekuriti rumah Verdi Sambo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Diungkapkan watak Brigadir J berubah saat menjadi kepala rumah tangga Sambo dan Putri. Bahkan Brigadir J suka marah-marah dan lebih berkuasa. Dikutip dari tribunnews.com, di hadapan majelis hakim, Damson mengaku pernah bertanya kepada Brigadir J terkait kondisinya. Menurut kesaksiannya, Brigadir J tidak dijawab namun dibalas dengan memukul tempat duduk. Damson mengungkapkan Brigadir J kadang-kadang temperamen dan suka marah-marah sendiri. Ia mengaku perubahan sikap Brigadir J sejak ia ditunjuk menjadi kepala rumah tangga atau karungga Verdi Sambo yang mengurus seluruh keperluan rumah. Damson membeberkan sikap Brigadir J lebih merasa berkuasa. Selain itu, Damson mengaku sering diajak Brigadir J ke tempat hiburan malam ketika akhir pekan saat Sambo dan Putri sudah tidur. Ia mengatakan lokasi tempat hiburan itu berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Damson berujar dirinya diajak ke hiburan malam seringkali dibayari oleh Brigadir J. Brigadir J pernah menghabiskan uang sebesar 15 juta rupiah untuk bersenang-senang di sana. Di sisi lain, pengakuan Damson ini bertolak belakang dengan keterangan dari keluarga Brigadir J. Ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak, menyebutkan anaknya adalah sosok yang baik dan menjadi panutan di keluarganya. Hal senada juga disampaikan oleh pacar Brigadir J, Vera Simanjuntak. Vera mengenal Brigadir J sebagai sosok yang baik dan sopan. Selama menjalin asmara, ia juga tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari Brigadir J. Damianus Laba alias Damson menceritakan Brigadir J semasa hidupnya kerap pergi ke tempat hiburan malam. Hal tersebut disampaikan saat sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Sidang itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 8 November 2022.
Dikutip dari Kompas.com, Damson mengetahui hal tersebut karena dirinya sudah beberapa kali diajak oleh Yosua ke tempat hiburan dunia malam tersebut. Pasalnya, Yosua mengajak Damson pergi ke tempat hiburan dunia malam saat Ferdy Sambo dan Putri sudah tidur. Damson menceritakan Yosua sering membayar minumannya. Sekali datang, Yosua biasanya menghabiskan 5-15 juta. Tidak hanya ia dan Yosua yang sering pergi ke tempat hiburan dunia malam, melainkan ajudan-ajudan Ferdy Sambo yang lain juga kerap bercengkrama di tempat hiburan malam tersebut, termasuk Baradae. Damson menjelaskan mereka biasanya menghabiskan waktu hingga dini hari sebelum berpindah ke hotel. Lalu, pagi hari barulah mereka pulang ke rumah Ferdy Sambo. Diketahui kasus pembunuhan berencana Brigadir J menyeret 5 orang, yaitu Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Baradae, Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya, dakwaan jaksa penuntut umum pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri. Ia mengaku dirinya telah dilecehkan Yosua di rumah Magelang, Jawa Tengah 7 Juli 2022. Adanya pengakuan yang belum jelas kebenarannya lantas membuat Ferdy Sambo marah. Kemudian dirinya menyusun strategi untuk membunuh Brigadir Joshua. Ada beberapa hal yang kami sanggah yang mulia. Oke, silakan. Keterangan 4 saksi. Yang pertama itu keterangan Ferdy Sambo menanggapi sejumlah pernyataan yang telah diceritakan oleh para saksi dan ajudannya. Mantan Kadif Propam Polri itu menyanggah 4 kesaksian yang disampaikan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa 8 November 2022. Setelah para saksi diperiksa, kini saatnya hakim memberi waktu untuk Ferdy Sambo. Hakim menanyakan apakah pernyataan para saksi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Lantas Ferdy Sambo menjawab ada beberapa hal yang ia sanggah. Sanggahan yang pertama terkait kesaksian dari Daden. Daden menyebut bahwa atasannya pulang saat maghrib, namun menurut Sambo ia balik tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sanggahan yang kedua terkait istrinya yang tidak memiliki ajudan. Pasalnya istri bintang 2 tidak diperbolehkan memiliki ajudan, sehingga selama ini mereka merupakan ajudan Ferdy Sambo. Para ajudan itu hanya diperbantukan mengurus rumah tangga dan menjadi supir Putri Candrawati saat ada kegiatan bayangkari. Lantas sanggahan ketiga terkait keterangan saksi Romer yang mengatakan sempat melihat Ferdy Sambo memakai sarung tangan saat turun dari kendaraan. Romer juga mengatakan melihat 2 senjata yang jatuh merupakan senpi jenis HS. Namun Sambo membantah pernyataan Romer tersebut. Mantan Kadif Propam Polri itu menyebut senpi yang terjatuh merupakan senjata pribadinya berjenis Wilson. Selain itu, Ferdy Sambo juga membantah kesaksian Azam yang menyebut pintu kamar istrinya terbuka saat Brigadir J ditembak. Kata Ferdy Sambo, saat menjemput Putri Candrawati, dirinya baru membuka pintu kamar istrinya itu. Diketahui Ferdy Sambo dan Putri Candrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa 8 November 2022. 13 saksi termasuk Susi dan kakak Ferdy Sambo dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada beberapa hal yang kami sanggah yang mulia. Oke, silakan. Keterangan 4 saksi. Yang pertama itu keterangan Daden bahwa tanggal 6 bulan 7 itu malam harinya kami mengantar anak kami ke sekolah TN.
tanggal 7 kami balik itu bukan maghrib tapi sudah malam Pak, jam 20. Bukan maghrib tapi sudah malam, oke. Kemudian saya ingin meluruskan bahwa istri saya ini tidak punya ajudan Pak. Mungkin sebutan mereka saja ajudan. Istri bintang 2 tidak boleh ada ajudan. Oke. Kemudian untuk keterangan Romer, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kendaraan. Oke. Kemudian yang kedua, senjata yang jatuh itu bukan senjata HS, tapi senjata pribadi saya. Akhirnya Ferdi Sambo buka suara soal dugaan setoran dana tambang ilegal ke Kabarreskrim Polri. Menanggapi isu tersebut, Ferdi Sambo memilih tak banyak berkomentar. Bahkan mantan Kadif Propam Polri itu menjawab dengan pernyataan singkat dan menohok. Disebut-sebut Ferdi Sambo pernah menelusuri dugaan pelanggaran etik soal setoran dana ilegal tersebut. Saat itu Sambo masih bertugas di Propam Polri. Isu tersebut menyangkut Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Dilaporkan Komjen Agus Andrianto menerima uang hasil penambangan ilegal di Kalimantan Timur. Menanggapi isu tersebut, Ferdi Sambo memberikan jawaban menohok yang mengatakan agar menanyakan langsung ke pejabat yang berwenang. Hal tersebut disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Diketahui sebelumnya beredar video yang menampilkan mantan anggota Polri Ismail Bolong menyetor uang tambang ilegal ke Komjen Agus Andrianto. Namun Ismail Bolong menyebut dirinya tidak pernah mengenal Komjen Agus. Video tersebut dibuat di bawah tekanan, sementara mantan Kabarreskrim Polri Ito Sumardi ikut menanggapi video tersebut. Ia mengatakan tuduhan Ismail Bolong ke Agus Andrianto merupakan tuduhan yang sangat serius meski pernyataannya telah dicabut, sebab tuduhan itu menyangkut nama baik seseorang. Menurutnya ada pihak ketiga di balik Ismail Bolong yang tengah menyerang Komjen Agus Andrianto karena menangani kasus Ferdi Sambo. ART Susi memeluk majikannya Ferdi Sambo di sela sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam momen tersebut, Susi menangis di pelukan Ferdi Sambo. Lantas inilah reaksi Ferdi Sambo saat ART itu memeluknya. Hakim sempat menskor sidang sekira pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Lantas Susi dan dua saksi lainnya langsung menghampiri Putri Chandrawati. Dua saksi itu merupakan Damianus Labakobam atau Damson dan Alfonsius Dualuren. Mereka yang merupakan petugas keamanan di rumah keluarga Ferdi Sambo. Secara bergantian nampak mereka menyalami Putri dan Sambo, sementara terlihat pula Putri dan saksi sedang berbicara sesuatu. Namun sayangnya pembicaraan mereka pun tak bisa didengar. Kemudian giliran Susi yang menyalami dan memeluk Putri untuk kedua kalinya. Kini Putri pun mencium pipi ART-nya itu. Setelah itu Susi berjalan ke arah Sambo yang berada di pintu keluar ruang sidang. Dari kejauhan Susi terlihat mengusap kedua matanya yang memperlihatkan ia menangis. Lantas Sambo menyambut Susi dan merangkulnya. Sesaat terlihat Susi menangis di pundak Sambo. Merespon hal tersebut, mantan Kadif Propam Polri itu mengusap pundak Susi sembari tersenyum. Keduanya pun nampak sempat berbicara beberapa hal namun tak terdengar oleh awak media. Sidang ditunda dan dimulai kembali pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diketahui Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa 8 November 2022. 13 saksi termasuk Susi dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menyindir asisten rumah tangga dan security Ferdi Sambo di persidangan. Menurut Wahyu, mereka sangat lancar saat menjawab pertanyaan dari pengacara. Namun sebaliknya, mereka justru tidak cepat saat ditanya jaksa maupun hakim. Dikutip dari Kompas.com, ada 3 ART dan 2 security Ferdi Sambo yang dihadirkan sebagai saksi. Mereka adalah Susi, Diryanto alias Kodir, kemudian Abdul Somad, Alfonsius Dualureng, dan Damianus Labakobam atau Damson. Dalam persidangan, hakim secara khusus menyoroti saksi Kodir, sebab menurutnya Kodir tampak terbata-bata saat ditanya jaksa maupun hakim. Namun para saksi justru terlihat lancar ketika menjawab pertanyaan dari pengacara. Sebelumnya, kejadian semacam ini juga sempat terjadi dalam sidang yang digelar pada Senin 31 Oktober lalu. Saat itu, hakim dibuat geram dengan jawaban Susi ART Sambo. Pasalnya, Susi berulang kali menjawab tidak tahu dan menjelaskan kronologi peristiwa secara tidak runtut. Puncaknya ketika hakim menyebut kesaksian yang disampaikan Susi adalah bohong. Benar saja, Susi mengakuinya dan mencabut 2 keterangan yang telah disampaikan. Hakim pun memberikan peringatan kepada Susi agar tidak berbohong karena dapat dipidana. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ya, terutama si Kodir nih. Lancar banget kamu jawabnya, Dir. Besok kita masih ketemu loh, Dir. Lancar kayak gini nggak, Dir? Kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin nih. Ditanya, bilang nggak tahu. Ini ditanya pengacara cepet banget jawabnya. Ya, besok kita lihat apakah saudara masih berbohong atau enggak. Termasuk si Damson tadi ditanya, saudara terdakwa Ferdi Sambo PCR, ikut PCR. Ditanya penasihat hukum, tidak tahu. Aduh. Oke, kita tanya tanggapannya kepada saudara terdakwa. Baik, kepada saudara terdakwa Ferdi Sambo ya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo meminta maaf kepada seluruh ajudan dan asisten rumah tangganya. Sambo mengakui bahwa perbuatannya telah membuat para ajudan terseret. Bahkan menurut Sambo, ada seorang ajudan yang sampai membatalkan pernikahan. Permintaan maaf itu disampaikan Ferdi Sambo saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Dalam sidang, sejumlah ajudan hingga Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Raffi Ahmad, disebut akan bantu bayar cicilan rumah Jessica Iskandar. Terseok-seok bayar cicilan rumah Jessica Iskandar disebut bakal dibantu oleh rekannya Raffi Ahmad. Menurut Jedar, sapaan akrab Jessica Iskandar, perbincangannya dengan Raffi Ahmad hanyalah sekadar gurauan.
Walau demikian, Jedar akan sangat bersyukur jika Raffi benar-benar membantunya untuk membayar cicilan rumah. Namun begitu, saat ini istri Vincent Verhaak tersebut tidak ingin membahas lebih lanjut soal beban cicilan rumah. Diakui Jedar, ia sedang fokus menyelesaikan perkaranya dengan Christopher Stefanus Budianto alias Stefan. Seperti diberitakan sebelumnya, Jedar digugat Stefan atas pencemaran nama baik ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu merupakan imbas Jedar melaporkan Stefan atas dugaan kasus penipuan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Berikut wawancara dengan pihak Jessica Iskandar. Itu kembali lagi, nanti yang akan kita lihat berikutnya. Tapi hari ini gimana Bang, tadi sidangnya berjalan lancar atau ditunda lagi atau seperti apa? Ya kalau dalam proses perdata itu penundaan itu bukan berarti tidak berjalan ya, tetapi itu dihitung. Menjalankan pada minggu ini agenda mediasi dengan apa hasilnya, nanti diberikan kesempatan minggu depan diberikan. Jadi begitu, penundaan yang dimaksud itu bukan berarti tidak terlaksana, tetapi menjalankan prosedur mediasi. Tetapi kembali lagi, apa yang mau dimediasikan belum juga mencapai titik hasil yang sama di antara para pihak. Ini kan equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Sebagaimana klien saya sekalipun sebagai tergugat, dia juga punya hak untuk sidang, mediasi, panggilan-panggilan saya selalu hadir karena saya pengen ini bisa cepat selesai. Akan ingin damai dari pihak sana, kuasa hukumnya menghargai apa yang menjadi upaya hukum pihak kami, dan kami pun menghargai apa menjadi upaya hukum pihak lawan. Kita hadir di sini kan karena gugatan mereka. Karena susu saya aja sekarang udah semakin tipis gitu, karena saya tuh tiap hari pikiran gitu. Jadi ini udah benar-benar ngeganggu saya, makannya anak saya, waktu mana saya harus ninggalin anak saya yang besar. Ayo mediasi, kita oke-oke aja, tapi Negeri Jakarta Selatan penggugat. Raffi ada ngomong, katanya aku bantuin deh kamu Jess, aku kasihan lihat kamu, aku bantuin 1 bulan angsuran gitu. Tapi ya nggak tahu, mudah-mudahan ya benar atau enggak ya saya sih ya aminin aja gitu. Artinya udah ada omongan dan niat untuk bantu kerja sendiri ya? Ya saya sih bersyukur banget ya, kalau ya dibantu temen aja. Itu angsuran untuk yang rumah atau mobil? Saya angsurannya rumah, nggak ada angsuran mobil. Emang ini KPR? Berita selanjutnya datang dari haters Dewi Persik nangis minta maaf. Haters Dewi Persik yang dilaporkan perempuan berinisial W akhirnya menyampaikan permintaan maafnya. Dewi Persik telah melaporkan beberapa nama akun haters yang telah menghujatnya pada kepolisian, dan salah satu diantaranya adalah perempuan berinisial W. Sebelumnya Dewi Persik meminta kepada terlapor untuk melakukan permintaan maaf di depan awak media. Akan tetapi Dewi Persik tetap bersikeras mempolisikan haters yang menghina dirinya di media sosial. Alasannya melanjutkan kasus itu agar menjadi pelajaran ke depannya. Didampingi oleh suami dan kuasa hukumnya, wanita parubaya tersebut secara terbuka meminta maaf kepada Dewi Persik di hadapan awak media. Isak tangis mengiringi permintaan maaf perempuan berinisial W atas apa yang telah diperbuatnya terhadap Dewi Persik. Tak hanya itu saja, perempuan berinisial W juga meminta maaf kepada Ibu Dewi Persik. Perempuan itu berharap Ibunda Dewi Persik menerima permohonan maafnya. Ia mengaku tidak pernah membenci Dewi Persik. Haters Dewi Persik juga meminta maaf kepada warga Jember. Suami W pun turut menyampaikan permintaan maafnya di depan awak media. Ia meminta maaf atas kelalaiannya dalam membimbing sang istri sehingga merugikan Dewi Persik. Berikut wawancara dengan pihak terlapor. Ibu, satu lagi Ibu duduk aja boleh Bu, duduk Bu. Indonesia jadi suaminya aja ya. Oh iya boleh. Sendawa enggak apa-apa Pak. Namanya siapa Pak? Bu, jenengnya siapa? Jenengnya namanya siapa Bu? Bapak tadi akhirnya Mbak Dewi nggak jadi datang. Apakah kecewa apa enggak? Karena kan sampai sakit-sakit bela-belain di sini. Ke depan kamera aja Pak. Ini Pak. Tengah Bang kamera Bang. Ada proses misal. Bu, untuk kamera Bu. Tengah kamera. Ibu ada yang mau disampaikan apa Bu? Nanti dengan ketemu sama Mbak Dewi Persik kembali.
Ada yang mau disampaikan apa Bu? Oke, Ibu takut nggak sih Bu ini bakalan langsung dilanjutin ya Dewi nggak mau memaafkan, takut nggak Bu? Nanti kita lihat proses mediasi selanjutnya ya teman-teman ya. Kita lihat dulu proses mediasinya. Dua patah ya Bang, dikit aja Bang. Tapi pertama siapa sih? Ya bukannya kita mau, kita nggak enak juga soalnya kan kondisinya juga seperti apa. Nanti kita juga lihat mediasinya seperti apa. Ibu apa yang Berita selanjutnya datang dari Kiki The Potters tanggapi kasus Nikita Mirzani. Kiki The Potters merasa yakin kalau Nikita Mirzani akan mendekam di tahanan usai melihat tindak tanduknya di sosial media. Nikita Mirzani yang belakangan kerap menyindir Dito Mahendra dan Nindi Ayunda kini mendekam di Rutan Serang karena laporan Dito Mahendra. Artis sensasional itu ditahan atas tuduhan dugaan tindak pencemaran nama baik karena beberapa unggahan Instagram storiesnya yang diduga menyinggung Dito Mahendra. Kiki The Potters mengaku bahwa Nindi Ayunda adalah teman lamanya ketika berada di satu manajemen pada 2010 lalu. Ia pun bingung mengapa Nikita Mirzani mengganggu urusan pribadi Nindi. Enggan disebut membela Nindi, Kiki mengaku bahwa ia hanya menyoroti tindakan Nikita Mirzani yang memang membahayakan dirinya sendiri. Berikut wawancara dengan Kiki The Potters. Jadi nggak punya pacar, terus bilang, lu pacar siapa? Om katanya, enggak saya kan tadi gitu, kan temenan juga. Nggak ada, belum ada. Lu mau sama adik gua? Ya kan, kalau saya kan ceritanya sebenarnya, kalau nggak suka tuntut aja saya gitu. Saya punya buktinya semua gitu kan. Gitu aja. Berarti tetap ya Ki? Bisa dijarang. Ki berarti tetap ya? Siapanya? Istri saya. Istri saya namanya Irma Lestari. Sendiri kan, kalau saya juga berdua juta isnya. Gitu. Juga dan ini sudah masuk. Walaupun duluan saya dan lebih fenomenal dia, ya kan akhirnya ya apa yang ditanam kan konflik semua nih, akan berakhir konflik juga akhirnya ya itulah yang dia tuai gitu kan. Ya nikmatin aja. Maksudnya akhirnya ya kan udah lama sempat bertanya-tanya juga ini kenapa sih ada bukti, waktu sempat ngajuin bukti juga tapi nggak kena juga segala macam, akhirnya kena sekarang seperti itu. Ada kepuasan tersendiri atau seperti apa? Sebenarnya sih saya objektif lagi sekali lagi yang saya lihat dari yang rame-rame itu kan beli aduan ya. Beli aduan. Kalau dalam hukum itu kalau beli aduan tuh ya pelapor yang harus membuktikan. Mungkin menurut penegak hukum buktinya kuat, sehingga berani menahan seseorang. Apalagi orang itu yang saya lihat kalian tahu sudah banyak di masa lalu. Istilahnya urusan dengan hukum, bukan sekali ini aja. Mungkin ada pertimbangan lain. Kalau urusan pengacaranya ngomongnya kriminalisasi apa ya, itu mah pengacara punya hak imunitas, boleh bebas ngomong aja apa aja. Cuman pengacara harus membuktikan di persidangan. Santai aja. Berita selanjutnya datang dari Pinkan Mambo yang nyaman dengan gaya berpakaiannya saat ini. Pamor Pinkan Mambo sempat redup usai hengkang dari Ratu pada tahun 2014 lalu. Namun belakangan ini Pinkan Mambo kembali diperbincangkan oleh warganet. Tidak hanya itu saja, ia pun kini identik dengan pakaian yang super mini. Seperti saat Grid ID menemui Pinkan Mambo usai melakukan perawatan kecantikan di sebuah klinik di Tanjung Duren. Ia pun mengenakan pakaian mini dress. Ditanya soal pakaian yang serba terbuka, Pinkan Mambo mengaku nyaman dengan penampilannya saat ini. Mantan teman duet Pinkan Mambo, Maya Estianti, juga menyadari jika sahabatnya itu memang hobi berpenampilan serba terbuka di panggung. Dengan spontan, Pinkan Mambo pun sedikit sewot. Pelantun cinta takkan usai itu beralasan yang terpenting ia masih mengenakan pakaian saat manggung. Berikut wawancara dengan Pinkan Mambo. Gini kan gue di pencitraan nama baik gue, se-Indonesia miliaran nama baik gue jadi begini kan. Gara-gara dia lah gitu, kayak gue lagi cari kameranya. Ya udah, pokoknya nasi sudah jadi bubur, gue kesel juga digoreng-goreng sama kalian semuanya, puas kalian semuanya. Bilang sekarang itu kakak bayar apartemen, aku bener nikahin, disimpan dong, simpenan. Berarti karena kamu mau cerai, aku nggak mau lagi keduluan suami-suami lain, katanya gitu. Gua harus maju sekarang. Terus kenapa nggak mau dibilang simpenan? Loh emang bukan simpenan, emang dirahasiakan kali. Emang dirahasiakan. Mas apa kan dia kaya banget.
Jadi aku juga nggak tahu. Kalau aku kan mintanya kan kapal pesiar, aku mintanya mobil, aku kan mintanya murah-murah loh guys. Cuma ngapain gue level sama gue cewek murahan ya bang lo? Males banget. Iya. Rick Martin. Orang Bekasi ya? Bekasi. Udah. Udah bukan Bekasi, maksudnya lu bilang Bekasi, oh bilang. Berarti, nggak dibalas no? Gara-gara tadi pagi. Kamu lagi apa? Miss you, telepon dong. Tuh aku lagi makan es krim, kata berjalan-jalan, gak jadi tuh. Siapa nih yang mau ngajak aku jalan-jalan? Jangan ngambek dong, kamu lagi apa? Call dong, kamu jangan aja. Jangan ngambek. Berita selanjutnya datang dari Aureli Moramens, dapatkan pacar dari video halu yang dibuatnya. Pemain film dan penyanyi Aureli Moramens sering mengunggah video seolah sedang halu di akun media sosialnya. Tidak hanya viral yang berujung pada datangnya banyak tawaran pekerjaan, ternyata video halu itu membuat Aureli juga mendapatkan pacar. Saat kini semakin sibuk bekerja di lokasi syuting film hingga series, banyak orang yang merindukan video halu Aureli Moramens. Warganet sepertinya ketagihan melihat konten video call halu Aureli. Namun mantan kekasih Marcelo Tahito alias Elo itu tidak akan membuat konten video call halu lagi. Aureli memulai karir beraktingnya itu di layar lebar pada 2007 silam berkat peran neneknya. Ketika itu sang nenek menginginkan Aureli menjadi artis terkenal seperti Cinta Laura. Pemain film yang kini berusia 29 tahun itu semula tidak pernah bermimpi untuk menjadi selebritas hingga berakting di depan kamera film. Awalnya ia hanya mengikuti lomba modeling saja, namun karena sering ikut casting akhirnya banyak tawaran yang didapatkannya. Berikut wawancara dengan Aureli. Dari view pengen aku rambut panjang di masa sekarang tapi pendek di masa lalu, jadi aku harus pakai extension. Tahan sih memang, cuma relate. Nah kalau aku sih nggak relate karena aku nggak pernah membandingkan sama mantan. Kebetulan mantan aku nikahnya sama orang lain. Belum sih. Di kehidupan nyata atau maksudnya punya keinginan gitu buat nikah sama mantan gitu sampai akhirnya mau nih nerima ini nih. Iya sih. Kalau balikan sama mantan dia udah nikah nanti ribet. Enggak sih. Enggak ada keinginan untuk balikan sama mantan. Kalau Aureli terindah siapa dulu? Wah, apa yang kasih tahu nggak ya? Kalau Aureli sedikit dong, masih banyak nggak sih sampai sekarang orang-orang yang minta Aureli bikin konten video halu gitu? Banyak banget. itu kan video call halu itu kan 2020 kan pas pandemi itu yang tadinya aku bikin 4 tahun akhirnya aku bikin sampai 35 kan karena brand masuk gitu aku sampai capek sendiri gitu ya udah kali ya aku relationship ideal buat Aureli itu yang gimana sih? Yang saling support, saling menghargai, saling Kalau sama siapa satu lagi tadi? Umur berapa waktu itu? 14 tahun. 14 tahun. Iya. Terus baru ketemu lagi sekarang? Enggak sih, sebenarnya pernah ketemu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Kamis 10 November 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya.
Tribuners, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta kini terdapat stasiun pengisi kendaraan listrik umum atau SPKLU. SPKLU ini merupakan unit pengisi daya mobil listrik pertama yang disediakan oleh PT Angkasa Pura di Bandara Soekarno-Hatta, Tribuners. Meski demikian, pemerintah saat ini juga terus mendorong adanya penambahan fasilitas kendaraan bermotor berbasis tenaga listrik. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ega Alfreda dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Ega. Terima kasih Ariska, betul sekali dapat dilaporkan langsung dari lokasi peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. PT Angkasa Pura II sendiri sebelumnya pada hari Rabu 6 November 2022 atau kemarin telah meresmikan SPKLU pertamanya yang telah dikelolanya untuk pertama kali di Terminal 3 Parkiran Timur atau Parkiran Domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dari pantauan tribunjakarta.com, terminal tersebut memiliki dua terminal untuk mengisi setidaknya ada 5 kendaraan berbasis listrik yang dapat dicas di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dari data yang didapatkan oleh tribunjakarta.com, satu terminal itu mempunyai 40.000 kW atau bisa mencapai setidaknya dengan adanya 2 stasiun tersebut, berarti bisa mengisi kendaraan berbasis listrik sebanyak 5 dalam waktu yang bersamaan. Nah, dalam pantauan tribunjakarta.com juga, dalam pengisiannya itu ada 2 jenis tipe, yaitu untuk yang fast charging dan juga untuk yang pengisian daya dengan normal dan kecepatan yang normal. Nah, berarti satu terminal tersebut ada satu fast charging, ada satu pula yang merupakan pengecasan dengan daya yang normal, sehingga total ada 4 tempat pengecasan dan satu lagi berdiri sendiri, jadi total ada 5 kendaraan yang dapat dicas dalam waktu yang bersamaan di Parkiran Timur atau Parkiran Domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, terminal pengecasan atau SPKLU ini merupakan yang pertama diadakan dan pertama diresmikan oleh operator Bandara Soekarno-Hatta, yaitu PT Angkasa Pura II, yang nantinya Direktur Utama PT Angkasa Pura II yaitu Muhammad Awaludin mencanangkan bahkan terus berinisiasi dan juga akan terus melebarkan sayapnya untuk menempatkan di beberapa titik lagi di beberapa terminal di Bandara Soekarno-Hatta dan juga 20 terminal yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Rencananya untuk tahun 2023 nanti sebelum tahun 2023 nanti, yaitu di bulan Desember, pihaknya juga akan menambah 1 SPKLU lagi di Terminal Kargo, mengingat Terminal Kargo merupakan tempat yang sangat aktif dan juga sangat padat aktivitasnya, berlalu lalang kendaraan yang berbasis listrik, karena memang selain menjadi tempat untuk menginap terminal barang-barang kargo, juga banyak mobil operasional di Bandara Soekarno-Hatta yang mempunyai basis listrik lewati terminal kargo. Dan untuk tarifnya sendiri, sebagai informasi juga, untuk bisa menikmati dan juga mengisi daya listrik untuk kendaraan para tribuners ini, bisa dikenakan oleh beberapa biaya, yaitu yang pertama dengan metode fast charging itu dimulai dari 2.664.000 dan juga untuk metode yang belum fast charging atau dengan kecepatan yang biasa yaitu dengan 1.664.000. Dan untuk pembayarannya sendiri bisa menggunakan QRIS yang disediakan dari berbagai bank seperti BCA, BNI dan juga seterusnya. Bisa langsung aja scan barcode-nya yang ada di terminal pengisian listrik tersebut, dan juga bisa melakukan dengan tap menggunakan kartu khusus yang telah disediakan oleh pemilik mobil kendaraan berbasis listrik. Begitu kira-kira yang dapat dilaporkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Ariska. Baik, terima kasih rekan Ega Alfreda dari tribunjakarta.com. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin. Berikut liputannya untuk Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media, pagi ini saya didampingin oleh teman-teman semua. Ada dari mitra kita, dari Grab, dari Bluebird, Bapak Kasat Lantas Polres Bandara Soekarno-Hatta, dari Direksi Angkasa Pura II, Direksi Angkasa Pura Solusi, Dewan Komisaris Angkasa Pura Solusi. Jadi pagi ini kami bersama-sama di sini meresmikan SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik untuk Umum di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Letaknya di area parkir Terminal 3 Domestik, dan ini menjadi
SPKL pertama yang disediakan di bandara oleh operator bandara. Ya. Nah, kegiatan ini menjadi satu rangkaian strategis bagi Angkasa Pura II menyediakan berbagai fasilitas pelayanan publik khususnya untuk SPKLU di kawasan bandara, karena kita tahu saat ini volume atau jumlah kendaraan listrik. Tribuners, beberapa waktu lalu warga Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dihebohkan dengan tumbuhnya bunga bangkai di kawasan perumahan Kandara. Setelah sekira 2 minggu ditemukan, bunga yang mirip dengan bunga bangkai atau bunga suwak ini akhirnya mulai mekar, Tribuners. Mengetahui hal ini, warga pun beramai-ramai mendatangi kawasan tersebut. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Dian Herdiansyah dari Tribun Jabar. Silakan rekan Dian. Baik, terima kasih. Terkait dengan bunga bangkai yang mekar 2 minggu yang lalu, tepatnya di perumahan Jalan Subang Jaya, Gang Kobra, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi ini ada 2 minggu yang lalu. Awal diketahui oleh seorang ibu yang dekat dengan rumah tersebut ataupun dengan tanaman bunga saat keadaan sedang bersih-bersih di lokasi, kemudian secara tidak sengaja menemukan bunga sudah mekar, keadaan membesar, berwarna pink, seperti bunga bangkai atau yang disebut dengan warga bunga suwak. Menurut keterangan warga di sekitar, bunga tersebut pertama kali tumbuh di perumahan Kandara, membuat heboh warga sekitar, bahkan pemerintah setempat sempat melihat untuk memastikan keberadaan bunga tersebut. Hingga saat ini pihak yang memiliki ataupun bunga tersebut mengatakan bahwa tumbuhnya itu berawal dari saudaranya dari Ponorogo yang menyimpan ataupun benih tanaman porang di lokasi ditemukannya bunga. Namun beberapa tahun tidak sempat tumbuh, sehingga dibiarkan begitu saja. Namun 2 pekan yang lalu tiba-tiba tumbuh bunga bangkai tersebut. Terkini bahwa di lokasi bunga itu sudah mengeluarkan bau pertama kali mekar di lokasi, sehingga membuat warna bau tersebut mengalihkan suasana warga, sehingga warga kemarin sempat berdatangan. Hingga saat ini bunga masih tetap dalam pengawasan pihak keluarga. Hingga saat ini di lokasi juga terlihat warga masih berdatangan untuk melihat bunga tersebut karena menjadi momentum yang lama. Demikian rekan Ariska. Baik rekan Dian Herdiansyah dari Tribun Jabar, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di Tanjung Pendem, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung terdapat gelaran Bazar Belitung Kreatif 2022. Dalam gelaran ini ada 100 lebih pelaku usaha ekonomi kreatif yang turut meramaikan Tribuners, baik dari pelaku usaha kuliner maupun non-kuliner. Selain itu, berbagai hiburan dan pertunjukan seni juga turut ditampilkan untuk menghibur para pengunjungnya. Dan seperti apa kemeriahan di sana akan disampaikan oleh rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung. Silakan rekan Adelina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Dapat kami informasikan juga bagi Tribuners yang ada di Belitung dan sekitarnya mungkin bisa datang ke Bazar Belitung Kreatif yang kini berlangsung di Pantai Wisata Tanjung Pendam Belitung. Acara ini berlangsung dari kemarin 9 November sampai nanti Minggu 13 November. Dan kegiatan ini dibuka setiap harinya dari sore hingga malam sekitar pukul 10 malam. Dan tepatnya ada 126
pelaku usaha kuliner yang berjualan dan juga 24 penjual non kuliner yang mengikuti Bazar Belitung Kreatif ini. Dan belum lagi jumlah tersebut belum termasuk dengan pedagang yang berjualan menggunakan sepeda motor maupun mobil yang juga tetap diberikan kesempatan untuk berjualan di area Pantai Wisata Tanjung Pendam selama event ini berlangsung. Dan dalam memeriahkan bazar, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung yang menjadi penyelenggara dalam kegiatan ini juga menampilkan berbagai hiburan dan berbagai pertunjukan yang menghibur masyarakat selama bazar ini digelar. Dan melalui kegiatan ini juga Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung berharap ini bisa menjadi hiburan bagi masyarakat dan juga menstimulus ekonomi. Juga dapat menjadi sebagai ajang promosi bagi pelaku ekonomi kreatif di Belitung agar mereka juga menemukan pangsa pasar untuk produk yang mereka jual. Dan juga sebelumnya Wakil Bupati Belitung Ishak Merobi yang juga sempat membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa dirinya memuji keragaman produk yang dijual pada Bazar Belitung Kreatif 2022 ini. Menurutnya banyak sekali perbedaan produk-produk yang dijual dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang menandakan terdapat kreasi dan juga inovasi dari para pelaku ekonomi kreatif di Belitung. Makanya ini juga buat Tribuners yang penasaran bisa datang langsung di Pantai Tanjung Pendam Belitung dan bisa memanfaatkan momen ini untuk jalan-jalan ataupun berbelanja. Demikian rekan Ariska. Baik rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung, terima kasih atas informasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali tinggal menghitung hari. Dalam agenda tersebut, rencananya akan dihadiri oleh puluhan pemimpin dari berbagai negara di dunia, Tribuners. Namun sebelum gelaran KTT G20 Bali berlangsung, Presiden Jokowi rupanya bertolak ke luar negeri terlebih dahulu. Dilansir dari tribunbali.com, Presiden Jokowi mengunjungi Phnom Penh, Kamboja untuk menghadiri KTT ASEAN ke-40 dan ke-41. Dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1, Presiden Jokowi terbang menghadiri acara yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 13 November 2022 tersebut. Tak sendirian, Presiden Jokowi kali ini juga ditemani oleh Ibu Iriana beserta rombongan. Rombongan tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali pada Rabu 9 November 2022 sekira pukul 17 WITA. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa salah satu fokus Indonesia dalam KTT ASEAN tersebut adalah mengenai keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun depan, di mana menurutnya pada keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan mengusung tema ASEAN Meeting Epicentrum of Growth. Rencananya, selesai menjalani rangkaian pertemuan KTT di Phnom Penh, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan kembali ke tanah air. Tepatnya pada tanggal 13 November 2022 malam hari, Tribuners. Setiba di tanah air, Presiden Jokowi kemudian dijadwalkan untuk mengikuti rangkaian KTT G20 di Bali. Diketahui sebelumnya dalam penerbangan ke Phnom Penh, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mendahului ke Phnom Penh untuk menyiapkan kedatangan Presiden Jokowi. Sebelum terbang ke Phnom Penh, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana telah berada di Pulau Dewata, Bali sejak Senin 7 November 2022. Di Pulau Dewata, Bali, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak meninjau lokasi yang akan digunakan untuk KTT G20. Dalam hal ini dimulai dengan melihat ruangan VIP bandara yang akan menjadi tempat singgah para pemimpin G20 saat tiba di Bali nanti. Setelah itu, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana baru menuju hotel untuk bermalam dan melanjutkan kunjungannya ke lokasi KTT G20 pada Selasa 8 November 2022. Selesai melakukan peninjauan secara menyeluruh, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia telah siap menyelenggarakan KTT G20. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah cukup matang untuk menyambut kedatangan para tamu di Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sebanyak 17 kepala negara atau kepala pemerintah yang menyatakan hadir pada KTT G20 di Bali mendatang.
Satu di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Tribuners. Kemudian ada juga Presiden Republik Rakyat Tiongkok, yakni Xi Jinping. Menambahkan pernyataan itu, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa akan ada kemungkinan terkait kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun kedua pemimpin negara tersebut masih mempertimbangkan situasi dan kondisi di negaranya masing-masing. Tribuners World Superbike 2022 akan kembali digelar di sirkuit Mandalika pada tanggal 11 hingga 13 November mendatang. Terkait hal ini, sejumlah pembalap saat ini telah tiba di Indonesia untuk mengikuti gelaran tersebut, Tribuners. Sejumlah pembalap itu rupanya sengaja datang lebih awal ke Indonesia untuk menikmati waktunya dan berlibur menjelajahi beberapa tempat wisata. Bahkan tak hanya di sekitar Lombok saja, Tribuners, namun beberapa lainnya juga sempat mengunjungi Yogyakarta hingga Bali. Mulai dari tempat wisata alam hingga wisata sejarah, destinasi populer di tanah air itu rupanya berhasil mengikat para pembalap World Superbike 2022, Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, salah satu pembalap World Superbike 2022 yang datang lebih awal adalah Andrea Locatelli. Ia tiba di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak beberapa waktu yang lalu, Tribuners. Kedatangan Andrea itu diketahui pada unggahan momen liburannya di Instagram pribadinya. Melalui akun Locatelli Andrea 55, ia membagikan sebuah foto tengah berkunjung ke pantai Tanjung Aan di Lombok. Tak sekedar menikmati pemandangan, Andrea Locatelli juga menjelajahi indahnya lautan di pantai Tanjung Aan, Tribuners. Bahkan Andrea Locatelli tak segan pamer sebuah foto tengah memegang bintang laut yang ia temukan di sana. Selain Andrea Locatelli, pembalap dari tim HRC Factory World Superbike, Kavy Firth, juga membagikan momen liburannya di Indonesia. Kavy Firth bahkan diketahui telah tiba di Lombok terlebih dahulu sejak akhir Oktober lalu. Waktu yang lama itu membuat Kavy Firth punya banyak kesempatan untuk menjelajahi Indonesia, Tribuners. Seperti yang terlihat dari unggahan Instagram pribadinya, ia sempat menjelajahi Gili Nangu di Lombok bersama kekasihnya. Kavy Firth dan sang kekasih bahkan rela berpanas-panasan di siang hari demi menyeberang ke Gili Nangu. Tak hanya di Gili Nangu, ia juga terlihat sempat berlibur sejenak di pantai Tanjung Aan. Namun berbeda dengan Andrea Locatelli, Kavy Firth di pantai Tanjung Aan lebih memilih untuk menjajal aktivitas berselancar bersama warga sekitar. Setelah puas berada di Lombok, Kavy Firth lantas terbang ke Bali untuk melanjutkan liburannya. Masih bersama sang kekasih, Kavy tampak mengunjungi pantai Kalingking yang ada di Nusa Penida, Tribuners. Selama di sana, ia membagikan foto dengan latar belakang keindahan landscape pantai Kalingking. Tak hanya itu, ia juga terlihat menyelam dan berenang bersama ikan pari di dalam lautan. Selain Andrea Locatelli dan Kavy Firth, momen liburan di Indonesia juga terlihat dalam unggahan milik pembalap Dominique Aygerter. Namun berbeda dengan dua pembalap sebelumnya, kali ini Dominique Aygerter lebih memilih untuk berlibur ke kota Yogyakarta, Tribuners. Selama berada di Yogyakarta, Dominique Aygerter tampak menjelajahi sejumlah destinasi wisata bersejarah, seperti Taman Sari dan juga alun-alun Yogyakarta. Setelah dari Yogyakarta, Dominique Aygerter kemudian melanjutkan perjalanan liburannya ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Setiba di sana, ia masih memilih destinasi sejarah berupa Candi Borobudur yang ikonik, Tribuners. Ia pun lantas membagikan beberapa foto dengan latar belakang kemegahan Candi Borobudur. Namun uniknya, Dominique Aygerter tampak berpose dengan gaya yang melokal. Dikatakan demikian karena di sana Dominique Aygerter mengenakan blangkon atau penutup kepala ala adat Jawa.
Tribuners, bagi Anda yang berencana liburan ke Bali, ada satu event yang sangat sayang dilewatkan, yakni pergelaran topeng-topeng yang akan hadir di kota Denpasar, Bali, Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, pergelaran topeng-topeng ini merupakan event kebudayaan yang mengangkat seni tari topeng Indonesia. Agenda menarik ini diprakarsai langsung oleh Putri Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Sukmawati bersama Bagas Karayana. Aksi yang dilakukan keduanya ini pun bukan tanpa alasan, Tribuners. Seperti yang diketahui, topeng sejak zaman dulu memang merupakan bagian dari karya cipta manusia. Kehadiran topeng juga dapat dikatakan bisa mewakili banyak proses, mulai dari perjalanan zaman, lingkungan, hingga gaya, Tribuners. Tak sekedar bernilai keindahan, topeng bahkan membawa unsur yang nyata sebagai ekspresi catatan sejarah. Terlebih, sebagian dari masyarakat Indonesia juga menjadikan topeng sebagai ekspresi fantasi seperti yang terlihat pada masyarakat Bali. Pasalnya, dulu tari topeng ini masyarakat Bali merupakan tarian yang dianggap sakral. Bahkan saking sakralnya, mulai melalui awal dari pembuatan hingga ditarikan, tari topeng hanya disajikan di pura-pura, Tribuners. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tari topeng kini telah mengalami perubahan, sehingga tari topeng bisa dinikmati di panggung-panggung seni budaya, Tribuners. Berawal dari sejarah tersebut, Sukmawati dan juga Bagas Karyana kembali melihat dari topeng sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Melalui kolaborasi yang apik, Sukmawati dan Bagas Karyana akhirnya menginisiasi event yang dalam waktu dekat ini. Pasalnya, event ini dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan tari topeng itu sendiri, Tribuners. Selain itu, mereka juga bermaksud untuk menjaga kelestarian tari topeng agar tak lekang dimakan zaman. Sehubungan dengan pergelaran topeng-topeng, rencananya akan hadir dengan kemasan yang ciamik. Sebab tarian topeng akan dikemas menjadi salah satu mahakarya oleh beberapa seniman berbakat, Tribuners. Mulai dari Pancar Langit, Studio Inspirasi, Genggong Kutus, Sanggar Kakulmas, dan Putra Barong. Selain itu, Belawan juga akan mempercantik pertunjukan ini dengan alunan musiknya yang syahdu. Ada pula Adera yang juga akan mengisi panggung dan beraksi sebagai penari topeng, Tribuners. Diketahui sebelumnya, pergelaran topeng-topeng ini rencananya akan diadakan pada tanggal 18 November 2022 mendatang, mulai pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di panggung terbuka Arda Chandra Denpasar, Bali. Apabila tertarik, tiket pergelaran topeng-topeng ini ditawarkan dalam 3 kategori yang bisa Anda pilih, Tribuners. Di antaranya tiket untuk umum 2 dibanderol dengan harga Rp50.000, umum 1 Rp150.000, dan VIP seharga Rp500.000. Tribuners, untuk memperingati Hari Pahlawan, Anda bisa mengunjungi sejumlah tempat wisata sejarah. Namun jika bingung menentukan tujuan wisata, kami punya beberapa rekomendasi untuk Anda yang ada di Surabaya, Tribuners. Surabaya sendiri memang dikenal sebagai kota pahlawan. Jadi tidak heran ada banyak tempat wisata yang memiliki kisah perjuangan, Tribuners. Beberapa di antaranya yang bisa Anda kunjungi yakni Tugu Pahlawan, Hotel Majapahit, Jembatan Merah, Gedung Cerutu, serta Penjara Kalisosok. Dilansir dari tribuntravel.com, Gedung Pahlawan sendiri merupakan monumen yang dibangun untuk memperingati Hari Pahlawan.
Monumen yang menjadi destinasi ikonik di kota Surabaya ini berlokasi di tengah Taman Kebon Rojo, seberang kantor Gubernur Jawa Timur, Tribuners. Saat dilihat, Tugu Pahlawan memiliki bentuk lingga atau paku terbalik dengan lengkungan-lengkungan unik. Setiap tanggal 10 November, tugu yang satu ini juga menjadi perhatian untuk mengenang peristiwa pada tahun 1945, yakni ketika banyak pahlawan gugur dalam peperangan kemerdekaan. Sementara rekomendasi kedua, Hotel Majapahit itu juga merupakan saksi bisu perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia. Diketahui hotel bergaya kolonial ini turut andil dalam mengambil bagian sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ketika akhir Perang Dunia II silam, Tribuners. Menariknya, hingga saat ini Hotel Majapahit masih mempertahankan bentuk bangunan bergaya kolonial Art Deco bekas peninggalan zaman Belanda dulu. Lalu rekomendasi ketiga ada Jembatan Merah. Tepat pada tanggal 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan, Jembatan Merah Surabaya menjadi salah satu titik pertempuran bangsa Indonesia melawan sekutu. Di sebelah barat Jembatan Merah, dulunya merupakan kawasan pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian saat pertempuran melawan tentara Belanda dan sekutu, para arek-arek Surabaya bertahan di kawasan tersebut, Tribuners. Sementara itu, rekomendasi keempat yakni Gedung Cerutu. Hampir sama dengan Hotel Majapahit, Gedung Cerutu ini memiliki bangunan bergaya ke zaman kolonial. Meskipun namanya Cerutu, namun Gedung Cerutu sama sekali tidak ada kaitannya dengan rokok, Tribuners. Justru Gedung Cerutu ini dulunya merupakan perusahaan gula yang kini beralih fungsi menjadi sebuah hotel. Lalu tempat wisata terakhir yang bisa Anda kunjungi adalah Penjara Kalisosok, Tribuners. Penjara Kalisosok ini juga turut andil dalam saksi sejarah peristiwa 10 November 1945 silam. Dulu dikisahkan para tahanan di penjara dalam ruang bawah tanah yang begitu seram. Namun pada tahun 2000 lalu, Penjara Kalisosok ini ditutup. Sementara untuk mengurangi suasana seram, dinding luar penjara Kalisosok disulap menjadi karya seni berupa mural warna-warni yang menarik. Selain mengunjungi tempat wisata, di Hari Pahlawan ini juga bisa Anda manfaatkan untuk berburu promo atau produk-produk diskon, Tribuners. Biasanya momen seperti ini memang kerap dimanfaatkan para entrepreneur atau wirausahaan untuk memberikan diskon. Dan dilansir dari tribunjogja.com, berikut ini beberapa toko yang mengadakan promo atau diskon spesial Hari Pahlawan. Pertama ada John Kira Ramen Halal, Tribuners. Di Hari Pahlawan ini, John Kira Ramen Halal membagikan promo diskon sebesar 50% di seluruh outlet John Kira. Namun promo diskon ini hanya bisa Anda nikmati mulai dari tanggal 5 hingga 11 November 2022 saja, yakni dengan syarat follow Instagram John Kira, foto dan upload makanan lalu di-tag ketiga teman Anda, dan wajib disertai pembelian minuman. Promo ini berlaku untuk dine-in untuk 30 orang pertama setiap harinya, Tribuners. Lalu promo menarik kedua yang bisa Anda dapatkan, yakni di Dapur Coklat, Tribuners. Perusahaan kue Dapur Coklat ini membuka promo dengan harga spesial Rp111.000 untuk cake berukuran love. Namun untuk mendapatkan promo ini, Anda harus melakukan pre-order melalui aplikasi Dapur Coklat. Kemudian promo ketiga yang tak boleh terlewatkan adalah promo dari Gokana Resto, Tribuners.
Diketahui restoran ramen ini seakan tak pernah ketinggalan untuk memberikan promo-promo menarik di hari spesial termasuk di Hari Pahlawan ini. Untuk memperingati Hari Pahlawan, kali ini Gokana Resto menawarkan menu serba 11.000 dan makan berempat hanya 110.000. Promo dari Gokana Resto ini berlaku mulai tanggal 10 hingga 12 November 2022 di semua outlet Gokana Resto. Lalu tempat keempat yang mengadakan promo adalah MDP.media yang menyediakan beragam buku menarik Tribuners. Di hari spesial ini, MDP.media memberikan promo diskon sebesar 55% bagi pelanggannya. Selain itu, MDP.media juga memberikan bonus paket pembelian. Seperti pembelian 3 buku akan mendapatkan 1 bonus buku tambahan yang bisa Anda pilih secara bebas dari koleksi pilihan. Kemudian untuk pembelian 4 buku akan mendapatkan bonus subsidi ongkos dan 2 buku tambahan. Promo dari MDP.media ini bisa Anda dapatkan dari tanggal 9 hingga 14 November 2022 Tribuners. Dan terakhir yang sayang untuk dilewatkan adalah promo dari Hatta Studio Jogja. Promo ini cocok buat Anda yang ingin foto personal, foto maternity, foto couple, foto keluarga, ataupun foto grup. Spesial di Hari Pahlawan ini, Hatta Studio Jogja memberikan promo harga mulai dari 15.000 saja. Promo ini berlaku mulai tanggal 8 hingga 13 November 2022. Tribuners, untuk mensukseskan KTT G20 di Bali, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub RI melakukan pembatasan penerbangan reguler dari dan ke Bali. Pembatasan penerbangan ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 13 hingga 17 November 2022 Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, langkah ini diambil sebagai upaya untuk menyeimbangkan penerbangan VVIP para delegasi G20 dengan penerbangan reguler domestik dan internasional. Oleh karena itu, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengimbau masyarakat untuk mengatur kembali perjalanan dan mengantisipasi adanya perubahan jadwal penerbangan dari dan ke Bali. Selain itu, Kemenhub saat ini juga telah menerbitkan surat edaran atau SE Dirjen Perhubungan Udara nomor 12 tahun 2022. Yakni tentang peraturan operasional penerbangan selama penyelenggaraan KTT G20 di Bandara Ngurah Rai Bali Tribuners. Pasalnya, SE ini diterbitkan sebagai pedoman para pemangku kepentingan di sektor transportasi untuk melakukan pengaturan penerbangan. SE ini juga mengatur sejumlah hal Tribuners, seperti jam operasional yang ditetapkan selama 24 jam dan penerbangan komersial dilarang melakukan parkir menginap. Adapun penerapannya akan dimulai pada tanggal 12 hingga 18 November 2022 di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sedangkan pemberlakuan pembatasan operasional penerbangan atau limited operasional untuk penerbangan reguler diterapkan mulai tanggal 13 hingga 17 November 2022. Berdasarkan data yang diperoleh, puncak kedatangan tamu negara atau VVIP diperkirakan terjadi mulai tanggal 13. Sementara untuk puncak keberangkatan diperkirakan terjadi pada tanggal 16 November 2022. Untuk mengantisipasi hal ini, Kemenhub telah melakukan koordinasi intensif dengan kementerian atau lembaga terkait dan semua stakeholder penerbangan. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Kementerian Perhubungan dengan kementerian atau lembaga terkait serta stakeholder penerbangan,
maka operasional penerbangan diprioritaskan kepada penanganan penerbangan VVIP sesuai dengan ketentuan regulasi. Namun di sisi lain, tetap menjaga kebutuhan operasional penerbangan reguler dalam jumlah terbatas Tribuners. Sebab diperkirakan beberapa tamu negara dan delegasi G20 juga ada yang menggunakan penerbangan reguler. Diketahui sebelumnya, KTT G20 ini akan dihadiri oleh sejumlah pihak Tribuners, mulai dari negara anggota G20, negara yang diundang, organisasi internasional seperti FIFA, IOC, Atlantic Council, Tesla, hingga World Economic Forum. Oleh karena itu, Adita berharap masyarakat bisa mendukung kesuksesan Indonesia yang memegang presidensi penyelenggaraan KTT G20 tahun ini. Sementara itu, Bandara Igusti Ngurah Rai saat ini juga telah mempersiapkan penyambutan untuk para delegasi yang berdatangan, termasuk dengan menyediakan sebanyak 40 parkir stand Tribuners. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali sendiri memiliki 62 parkir stand. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 parkir stand disiapkan dan digunakan khusus untuk G20. Tribuners, untuk mendorong Indonesia Spice Up the World di London, Inggris, Kemenparekraf membuka restoran Warung Windsor. Pembukaan restoran ini diresmikan langsung oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Senin 7 November 2022 lalu, Tribuners. Saat peresmian Warung Windsor, Sandiaga Uno sempat menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, khususnya diaspora dan Indonesia Small Medium Enterprise Tribuners. Selain itu, Kemenparekraf juga mengapresiasi BNI yang mendukung program Spice Up the World. Dilansir dari tribuntravel.com, Warung Windsor ini merupakan pembiayaan pertama dalam program Spice Up of the World. Melalui program ini, Kemenparekraf ingin mempromosikan rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia kepada dunia, Tribuners. Sebagaimana Cina yang memiliki jalur sutra sebagai jalur perdagangan, Indonesia memiliki jalur ini untuk mengenalkan beraneka ragam rempah yang dimiliki Indonesia. Dengan adanya program ini pula, Sandiaga Uno berharap bisa mengembangkan sebanyak 400.000 restoran Indonesia di seluruh dunia. Oleh karena itu, Sandiaga Uno ingin terus menjalin kerjasama dengan BNI Tribuners, sekaligus membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mengembangkan program Spice Up the World. Targetnya untuk mendorong ekspor rempah-rempah yang diproyeksi mencapai triliunan dolar Amerika Serikat, sekaligus mempromosikan kuliner Indonesia kepada dunia. Sementara itu, menurut Sandiaga Uno, peresmian Warung Windsor ini merupakan suatu sejarah. Dirinya berharap dapat lebih banyak lagi pengusaha di Inggris yang dapat membuka lagi restoran untuk mengenalkan rempah di kuliner Nusantara. Diketahui dalam peresmian ini turut hadir pula Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, Governor of the Military Kings of Windsor General Peter Thomas Clayton Pearson, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nimade Ayu Martini, serta Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Anggara Hayun Anujaprana. Tak ketinggalan Direktur Pemasaran Pariwisata Region 2 Kemenparekraf Cecet Rukendi, General Manager Bank Negara Indonesia London Rukma Hadi Aji, serta Ketua Indonesia Small Medium Enterprise Diah Aashi Riyati serta diaspora. Sebelum meresmikan Warung Windsor di London ini, Sandiaga Uno juga meresmikan gerai kopi kenangan dan restoran Sari Ratu di Malaysia secara virtual beberapa waktu lalu, Tribuners.
Menurut Sandiaga Uno, kehadiran keduanya juga turut memperkuat etalase kuliner Indonesia di luar negeri, terutama dalam payung program Indonesia Spice Up the World. Ia pun berharap bahwa gerai internasional pertama kali kenangan atau kopi kenangan yang bertempat di Surya KLCC serta restoran Sari Ratu cabang Petaling Jaya ini bisa menjadi sarana promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang efektif, khususnya melalui sektor kuliner. Dengan demikian dapat mendorong minat wisatawan berkunjung ke Indonesia, Tribuners. Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk berwisata ke Cevili Resort and Camp. Cevili Resort and Camp ini merupakan tempat wisata murah yang sangat populer di Bogor, Tribuners. Meski ramah di kantong, tempat wisata yang satu ini memiliki keindahan alam yang bisa memanjakan mata Anda. Dari tempat ini, pengunjung bisa menikmati keindahan Gunung Salak secara jelas saat pagi hari. Lingkungan sekitarnya pun sangat asri dengan pepohonan rindang yang berjajar di sepanjang area. Belum lagi dengan udara dingin yang hampir menyelimuti sepanjang hari, pastinya membuat para wisatawan betah untuk berlama-lama, Tribuners. Cevili Resort and Camp ini juga menawarkan beragam spot foto Instagramable dan sederet fasilitas penginapan kekinian. Penginapan di tempat ini pun terbilang cukup beragam, Tribuners, mulai dari bunk bed, glamping hingga villa. Masing-masing tipe penginapan sudah dibekali dengan fasilitas yang terbilang lengkap. Tarif inapnya pun cukup terjangkau, yakni mulai dari 275 ribuan saja per malamnya, Tribuners. Selain penginapan, Cevili Resort and Camp juga terkenal akan potensi wisata yang dikembangkan lebih modern lagi. Ada pula spot nongkrong yang semakin keren seperti spot wisata ala Cina, Tribuners, di mana di dalamnya terdapat bangunan Chinatown, Pagida, hingga rumah panda populer yang menjadi favorit pengunjung. Menariknya lagi, di tempat ini juga menyediakan penyewaan baju tradisional Cina lengkap dengan aksesorisnya. Tak ketinggalan, Cevili Resort and Camp bahkan memiliki fasilitas restoran yang cukup ikonik, yakni fine restoran yang menyuguhkan hidangan multibudaya yang menyenangkan, Tribuners. Mulai dari makanan klasik Asia, Western, Indonesia, hingga makanan ringan tradisional lokal. Menariknya, para tamu bisa mencoba seluruh hidangan tersebut sembari menikmati pemandangan yang menakjubkan dan sensasi bersantap di tepi kolam renang. Apabila penasaran, langsung saja datang ke Cevili Resort and Camp, tepatnya di Jalan Raya Veteran 3, RT 1 RW 4, Banjarsari, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Tribuners. Tempat wisata ini buka setiap hari selama 24 jam. Untuk tiket masuknya dibanderol dengan harga Rp25.000 saja per orang. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Hoirina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Halo, selamat sore saudara, membersamai sore hari Anda dalam live update sore bersama dengan saya Nila Irda. Berbagai informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan akan dilaporkan oleh wartawan kami yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kita jelang inilah live update sore selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara personil Ditpolairut Polda Kaltara kembali mengungkap kasus daging ilegal dan sejumlah produk hewan dalam bentuk kemasan berhasil diamankan pada Sabtu 5 November kemarin. Total ada 2.742 kg daging merek Alana yang dikemas dalam 147 pack yang didapati ada dalam speedboat M Adventure berwarna biru yang hendak masuk ke perairan Tarakan. Selain 2.752 kg daging ini, petugas juga mendapati speedboat mengangkut setidaknya 10 dus lumpia besar, 11 dus lumpia kecil, dan juga sejumlah barang-barang lainnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, ada Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara, yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Andi Pausiah, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan, Selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, personel dari Ditpolairut Polda Kaltara kembali mengungkap kasus daging ilegal yang masuk ke wilayah perairan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di mana kasus daging ilegal dan sejumlah produk hewan dalam bentuk kemasan berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23:53 WITA. Adapun total yang diamankan oleh personel berjumlah sekitar 2.742 kg atau nyaris mencapai 2,8 ton daging merek Alana dikemas dalam 147 pack dan didapati di dalam speedboat yang diangkut oleh speedboat bernama M Adventure berwarna biru dan hendak masuk ke perairan Kota Tarakan. Ini disampaikan oleh Kapolda Kaltara melalui Dirpolairut Polda Kaltara, Bapak Kombes Bambang Wiryawan, bersama dengan Kepala Balai Karantina Kelas 2 Tarakan, Bapak Ahmad Alfian Mansuri. Dalam rilisnya di kantor Balai Karantina Pertanian Wilker Bandara Juanda Tarakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022. Adapun selain 2.752 kg daging Alana yang diamankan oleh petugas, juga di dalam speedboat didapati sekitar 10 dus lumpia, kemudian 11 dus lumpia kecil, brokoli sebanyak 9 box, dan ada sebanyak kembang kol sebanyak 10 keranjang, serta sosis merek Fraktur ayam dan sebanyak 10 karung, nugget 1 kotak, dan bebola 1 kotak. Selain itu juga personel mengamankan 1 unit handphone merek Samsung dan juga merek Vivo. Ditaksir, dikatakan Bapak Kombes Pol Bambang Wiryawan, total nilai barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 300 juta rupiah. Dan dari hasil penangkapan tersebut, diamankan 2 pelaku dua terduga pelaku, di mana pertama berinisial HT selaku pengurus barang dan yang kedua DRS berperan sebagai nakoda speedboat. Adapun pengakuan dari keduanya mendapati instruksi dari seseorang berinisial AP yang diduga sebagai pemilik barang tersebut. Sementara itu, Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 2 Tarakan, Bapak Ahmad Alfian Mansuri, menjelaskan bahwa memang benar total 2,8 ton daging Alana yang didapati oleh personel dari Ditpolairut Polda Kaltara telah diserahkan kepada pihaknya di Balai Karantina Wilker Bandara Kota Tarakan. Kemudian dikatakannya lagi itu akan segera dilakukan pemusnahan, mengingat kondisinya juga sudah lama berada di luar pendingin.
Saya ulangi, dikatakan Ahmad Alfian Mansuri, Kepala Balai Karantina kelas 2 Tarakan, mengungkapkan memang berdasarkan adanya pemasukan daging ilegal dan produk hewan yang dimasukkan dari Malaysia tersebut, diduga dari Malaysia tersebut, kemungkinan berasal dari Tawau, dan memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, pihaknya dalam hal ini bertugas sebagai untuk mencegah masuknya hama dan penyakit ke dalam wilayah NKRI. Sementara itu adanya daging yang diselundupkan ke wilayah Kaltara, salah satunya di perairan Tarakan kemarin, sebenarnya pada dasarnya berpotensi untuk menimbulkan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sehingga ini sangat berisiko bagi hewan ternak yang ada di Kaltara. Hewan ternak yang disasar ini bisa saja menulari, PMK ini bisa menulari kambing, sapi, dan juga babi, dan hewan berkuku genap lainnya. Sehingga dikatakan oleh Kepala Balai Karantina kelas 2 Tarakan harus segera dimusnahkan, dan pihaknya dalam hal ini akan melakukan tindak tegas kepada terduga pelaku, dan saat ini masih dilakukan penelusuran bersama dengan di Polairut Polda Kaltara. Demikian rekan. Ya, terima kasih atas informasi Anda, Andi Pausia, wartawan Tribun Kaltara melaporkan. Saudara, wartawan kami juga menghimpun wawancara dengan Dirpolairut Polda Kaltara, Kombes Pol Bambang Wiryawan, kemudian Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 2 Tarakan, Ahmad Mansuri Alfian. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Dampaknya tentu akan menyerang hewan ternak yang ada. Hewan ternak yang diserang ini yang berkuku genap, seperti sapi, kambing, domba, bahkan babi, seperti itu. Secara tidak langsung tentu kesempatan untuk mengolahkan barang atau ekspor ke luar negeri menjadi kurang. Selain itu juga wisatawan-wisatawan yang kemungkinan bisa ke Provinsi Kalimantan Utara atau Indonesia secara umum, yang mana wisatawan ini berasal dari negara yang memiliki produksi ternak yang besar, akan mengurungkan niatnya masuk ke Indonesia karena penyakit ini begitu cepat untuk bisa tersebarnya. Sebanyak 9 box, kembang kol sebanyak 10 keranjang, sosis merek Frankfurter ayam sebanyak 10 karung, nugget sebanyak 1 kotak, terus bola sebanyak 1 kotak, 1 unit HP merek Samsung, dan 1 unit HP merek Vivo. Taksiran harga kurang lebih sekitar 300 juta. Untuk tersangka inisial DRS, yang satu, habis itu tersangka satu lagi inisial HT, ada lagi nanti pengembangan mungkin pemilik barang dengan inisial AP. Kronologis kejadiannya, jadi Subdit Gakum mendapatkan informasi bahwa akan ada masuk daging dari Malaysia, daging ilegal. Setelah itu kita koordinasi antara Gakum, kapal Mabes dengan Subdit Patroli, terus melaksanakan patroli untuk pencegatan dengan menggunakan ini di rekan-rekan wartawan tahu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Kementerian Sosial bersama TNI Polri menggelar upacara tabur bunga di laut pada Kamis 10 November hari ini. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2022. Staf ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Asep Salsa Purnama mengatakan ada 3 poin yang menjadi tujuan dilakukannya upacara tabur bunga ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan Tribun News Ibriza Fasti Ifhami sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait bagaimana gelaran upacara tabur bunga ini. Halo, selamat sore Ibriza, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Nila, selamat sore Tribuners. Dapat dilihat saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Kolim Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, tempat di mana Kementerian Sosial atau Kemensos dan TNI Angkatan Laut beserta Angkatan Udara dan Angkatan Darat juga para tamu berkumpul sebelum berangkat ke wilayah perairan Teluk Jakarta menggunakan KRI Semarang 594
untuk melakukan upacara tabur bunga di laut pagi tadi. Adapun rangkaian acara yang dilakukan di bagian geladak heli atau bagian buritan kapal KRI Semarang 594 itu diawali dengan mengheningkan cipta bagi arwah para pahlawan Republik Indonesia, dilanjut dengan upacara peringatan Hari Pahlawan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Kemudian masuk ke acara utama yaitu prosesi tabur bunga di laut yang dilakukan oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Upacara ditutup dengan membaca doa yang dipimpin oleh perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam acara pagi tadi, pihak Kementerian Sosial yang diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Asep Sasa Purnama hadir karena Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian, dalam konferensi pers, staf ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial menyampaikan bahwa nilai kepahlawanan begitu penting untuk menyemangati generasi penerus menjadi merdeka. Dan semangat itu juga tetap harus dipraktikkan para generasi penerus walaupun sudah berhasil meraih kemerdekaannya. Adapun Asep mengatakan alasan digelarnya upacara di dua tempat, yaitu di laut di atas kapal KRI Semarang 594 dan di darat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hal itu menurut Asep untuk meningkatkan bahwa Indonesia sebagai negara maritim harus juga mewaspadai tantangan yang datang, baik itu di darat maupun di laut. Begitu Nila, demikian laporan saya langsung dari Pelabuhan Kolim Laming Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, terima kasih banyak Ibriza Fasi Ifhami, wartawan Tribun News melaporkan saudara. Ibriza juga telah menghimpun wawancara dengan veteran TNI yang hadir dalam acara pagi tadi, yakni Slamet Mulhadi dan juga Is Prasojo. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Ya, mungkin bisa dijelaskan dulu. Saya veteran dari veteran PBB, dari veteran Bosnia tahun 94. Jadi berbeda dengan veteran Bapak Slamet, ini veteran asli, saya veteran PBB. Perdamaian. Dan saya pun nanti akan sebentar lagi akan mendaftarkan menjadi veteran lagi, veteran Timur Timur. Itu masih ada satu lagi. Jadi saya punya dua veteran. Nah Pak, bisa diceritain nggak sih Pak, dulu Bapak tuh mungkin berjuang tuh tahun 94 ya? Atau tahun berapa? Saya berjuang dari Angkatan Darat. Saya berjuang dari Angkatan Darat, saya terakhir ada di Pustrat, Markas Komando Pustrat di Jalan Merdeka Timur. Itu saya di situ ada 13 tahun di situ. Sebelumnya saya ada di Direktorat, lalu Pustrat, lalu ya selesai pensiun mengusulkan veteran, ya inilah saya jadi veteran sekarang. Awal berkarir Pak tahun berapa? Tahun 80 saya masuk tentara Wamil. Tahun 80 adalah penambahan yang untuk Timur itu ada Wamil 2 periode 80 dan 81. Jadi kebetulan saya dari 80-nya lalu ditugaskan di Direktorat Peralatan untuk urus kendaraan tempur. Setelah saya sekolah menjadi tentara, ya saya ada di Pusrat. Setelah Pusrat saya ya berkarir di Pusrat. Jadi ya tetap aja masih di peralatan Pusrat. Pengalaman paling berkesan Pak selama bertugas? Ya perang di mana Pak? Dari Timur. Nah Timur dulu ya saya termasuk yang selamat, yang lainnya. Saudara, TNI Angkatan Laut memperingati Hari Pahlawan pada tahun 2022 ini dengan menggelar upacara tabur bunga di perairan Kepulauan Seribu pada Kamis 10 November. Upacara tabur bunga ini digelar dari atas geladak kapal perang KRI Semarang 594. Di tengah lautan diikuti ratusan peserta dari anggota TNI, Polri, Kementerian Sosial, hingga unsur lainnya. Rombongan peserta upacara Hari Pahlawan ini berangkat menggunakan KRI Semarang 594 dari markas Kolim Laming Tanjung Priok, Jakarta Utara. Informasi lebih lengkapnya, saudara, terkait upacara Hari Pahlawan ini sudah tersambung kami dengan wartawan Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo Agustino yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat sore Gerald, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang dapat saya laporkan bahwa tepat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 ini,
TNI Angkatan Laut mengadakan upacara tabur bunga di perairan Kepulauan Seribu dengan mengundang atau mengajak stakeholder lainnya seperti dari TNI atau TNI AD, TNI AU, Polri hingga kementerian terkait seperti Kementerian Sosial beserta unsur lainnya, termasuk 2 orang veteran perang yang memang juga diundang dalam kegiatan upacara tabur bunga memperingati Hari Pahlawan 10 November ini. Adapun Nila dan juga Tribuners dapat saya sampaikan bahwa memang upacara awalnya dimulai dengan rombongan yang berangkat menggunakan KRI Semarang bernomor lambung 594 ini dari Markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil di Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan perjalanan yang memakan waktu sekitar 1 jam. Akhirnya KRI 594 ini, KRI Semarang 594 ini tiba di tengah lautan, tepatnya di dekat Pulau Damar di Kabupaten Kepulauan Seribu, di mana kapal KRI Semarang ini langsung melakukan lego jangkar dan memang geladak yang sudah disiapkan untuk tempat prosesi upacara Hari Pahlawan langsung memang diisi oleh para anggota TNI AU, TNI AL, dan TNI AD yang akan menghadiri atau mengikuti upacara Hari Pahlawan beserta peserta lainnya seperti dari Kemensos dan juga unsur lainnya termasuk para veteran. Adapun upacara ini dipimpin langsung oleh Laksamana TNI Yudo Margono atau yang merupakan Kepala Staf Angkatan Laut, di mana Laksamana Yudo Margono ini bertindak sebagai inspektur upacara, dan di sela-sela upacara ini memang Laksamana TNI Yudo Margono juga melakukan melakukan aksi simbolis, yakni melemparkan atau melarung karangan bunga ke lautan perairan Kepulauan Seribu. Upacara yang selesai juga langsung diikuti dengan ratusan peserta, ada sekitar 340 orang peserta yang juga ikut melakukan tabur bunga memperingati jasa-jasa para pahlawan di lautan perairan Kepulauan Seribu ini. Dalam keterangannya, Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut, mengatakan bahwa tema Hari Pahlawan, di mana memang pada tahun ini temanya adalah pahlawanku, tauladanku, memang mengingatkan bahwa masyarakat atau generasi penerus harus meneladani jasa-jasa dan juga perjuangan-perjuangan para pahlawan yang memang telah berjuang dalam memerdekakan Indonesia, dan memang perjuangan-perjuangan ini menurut Yudo Margono harus diteladani dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Balik pada Anda, Nila. Terima kasih banyak Gerald Leonardo Agustino, wartawan Tribun Jakarta melaporkan, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil dan turunannya, termasuk minyak goreng, dengan terdakwa Lin Che-wei dan kawan-kawan. Pada hari ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menghadirkan 5 orang saksi pada persidangan kali ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait sidang mafia minyak goreng ini, saudara, ada Ilham Rian Pratama, wartawan Tribun News, tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Selamat sore Ilham, silakan dengan laporannya. Ya, selamat sore Nila dan Tribuners. Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi minyak goreng pada hari ini. Sidang berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Dalam sidang beragendakan saksi ini, salah satu saksi yang dihadirkan ialah kuasa direksi PT Wilmar Nabati Indonesia, Thomas Tony Muksim. Dalam kesaksiannya, Thomas menyebut dengan dicabutnya kebijakan harga eceran tertinggi atau HET oleh pemerintah pada pertengahan Maret 2002 lalu, membuat minyak goreng kembali ramai di pasaran. Kemudian, Thomas juga bahwa mengaku mencabut harga eceran tertinggi oleh pemerintah mengakibatkan PT Wilmar Nabati Indonesia merugi di atas angka 1 triliun rupiah. Sebab kebijakan HET tersebut mengharuskan Wilmar menjual migor seharga Rp14.000. Setelah HET dicabut, Wilmar menjual dengan harga Rp21.000. Sebagaimana diketahui Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa 5 terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah telah merugikan negara sejumlah 18,3 triliun rupiah. 5 terdakwa tersebut yakni Dirjen Daglu Kemendak Indra Sari Wisnuwardana, Master Parulian Tumanggor, Stanley MA, Pierre Togar Setanggang, serta Webianto Halim Jati alias Lin Che-wei. Demikian Nila.
Baik, terima kasih banyak atas informasinya Ilham Rian Pratama, wartawan Tribun News melaporkan saudara terkait persidangan mafia minyak yang dilakukan hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kalimantan Timur. Kasus dugaan upeti dari pengusaha tambang ilegal dengan sejumlah petinggi Polri hingga saat ini diketahui masih bergulir, apalagi setelah video pengakuan Ismail Bolong viral dan turut tersebar pula data grafis yang mencantumkan aliran dana ke sejumlah petinggi Polri di Jakarta hingga Polda Kalimantan Timur dan Polres jajaran. Saat ditanya mengenai kasus tersebut, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli juga membantah adanya dugaan aliran dana tambang dari Ismail Bolong. Untuk mengetahui bagaimana update terkini terkait kasus dugaan adanya dana tambang ilegal ke petinggi Polri ini, sudah ada Rita Lavenia, wartawan Tribun Kaltim yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Rita, silahkan laporan Anda. Ya, selamat sore Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, seperti diketahui kasus dugaan upeti dari pengusaha tambang ilegal yakni Ismail Bolong untuk sejumlah petinggi Polri telah bergulir selama kurang lebih 1 minggu belakangan, Nila dan Tribuners. Nah, kasus ini semakin memanas setelah turut tersebar data grafis aliran dana kepada petinggi Polri di Jakarta hingga Polda Kaltim dan jajaran Polrestanya, termasuk Polresta Samarinda. Nah, disinggung terkait hal tersebut, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui asal-muasal data tersebut. Bahkan ia mengatakan Humas Polda Kaltim telah menegaskan bahwa data grafis tersebut bukanlah produk buatan Propam Polda Kaltim. Di dalam seperti diketahui dalam grafis data grafis setoran tunai tersebut terdapat data-data aliran dana sebanyak puluhan miliar rupiah kepada petinggi-petinggi Polri di Indonesia ini pastinya ya. Dan juga pihaknya juga saat ini Polresta Samarinda masih mengusut siapa sebenarnya penyebar data yang dinilai mencoreng marwah institusi Polri tersebut. Nah, kemudian terkait keberadaan dari Ismail Bolong tersendiri hingga saat ini belum diketahui, Nila dan Tribuners. Bahkan Ketua RT di lingkungan setempat mengatakan nomor kontak Ismail Bolong kini sudah tidak aktif. Dan terakhir berjumpa pada Kamis 3 November lalu dalam suatu acara warga setempat. Demikian yang bisa saya sampaikan, Nila dan Tribuners, terkait perkembangan kasus dugaan upeti kepada petinggi Polri dari Ismail Bolong ini. Ya, terima kasih kembali Rita Lavenia melaporkan saudara terkait kasus dugaan adanya upeti tambang ilegal yang sebelumnya sempat diakui oleh Ismail Bolong. Tribun wawancara dengan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli, liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Terkait dengan grafik tersebut, seperti yang sudah disampaikan pada awal kejadian bahwa kami tidak mengetahui asal-usul grafik tersebut. Kemudian sudah ditekankan lagi oleh Polda Kalimantan Timur bahwa kebenarannya tidak bisa dipastikan, jadi itu tidak benar. Artinya memang itu adalah berita hoak atau seperti apa, Dan? Yang pasti tidak benar. Dari koordinasi dengan Polda sendiri tentang di Propam sendiri seperti apa, Dan? Apakah memang ada sudah koordinasi, itu memang tidak benar adanya grafik itu, Dan? Seperti yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas bahwa itu bukan merupakan produk dari Propam Polda Kalimantan Timur dan itu tidak benar. Apakah itu akan diusut tentang pemberitaan grafik itu atau oknumnya diusut atau seperti apa? Ya, yang pasti kita tetap melaksanakan sesuai dengan tugas pokok kepolisian. Oke. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Relawan Pemuda Nasional Deklarasi Ganjar Pranowo atau Pendekar dan juga barisan ibu-ibu pendukung Ganjar Pranowo atau BINAR mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ketua Pendekar Medela Sinaga mengatakan bahwa dukungan terhadap Ganjar ini disebutnya sebagai bentuk aspirasi mereka selaku kaum muda dan juga kaum perempuan. Mandela juga menjelaskan bahwa selama ini Ganjar sudah melakukan revolusi mental birokrat dengan menanamkan pola pikir bahwa aparatur pemerintahan merupakan pelayan rakyat. Untuk mengetahui informasi
lebih lengkapnya terkait deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo ini, Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Fahmi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo, selamat siang Nila, selamat siang Tribuners. Bersama saya Fahmi Ramadan terkait deklarasi yang diungkapkan oleh sejumlah relawan, ya ini Relawan Pemuda Nasional Deklarasi Ganjar Pranowo atau Pendekar dan Barisan Ibu-Ibu pendukung Ganjar Pranowo atau BINER telah mendeklarasikan Wali Kota Jawa Tengah sebagai capres untuk pemilu 2024 mendatang. Terkait hal tersebut, Ketua Pendekar Mandela Sinaga mengatakan dukungan terhadap Ganjar ini disebutnya sebagai bentuk aspirasi mereka selaku kaum muda dan kaum perempuan yang ada di Indonesia. Selain itu, menurut Mandela, Ganjar telah melakukan revolusi mental birokrat dengan menanamkan pola pikir bahwa aparatur negara merupakan pelayan rakyat, sehingga keinginan Pendekar dan BINER untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres di pemilu 2024 pun rasa semakin kental. Sebagai informasi, deklarasi terhadap Ganjar Pranowo ini digelar di daerah kawasan SCBD Jakarta Selatan sekitar pukul 10 pagi tadi. Namun tak hanya di situ, Nila, sejumlah Pendekar dan BINER pun dalam mendeklarasikan Ganjar Pranowo juga sempat menyinggung mengenai meminta izin kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Ganjar Pranowo ini direstui agar bisa mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu 2024 mendatang. Demikian Nila laporan dari saya. Baik, terima kasih Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News melaporkan. Selamat bertugas kembali Fahmi. Kita ke informasi lain, Saudara. Sejumlah orang yang tergabung dalam relawan Jokowi mengunjungi rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Agenda pertemuan tersebut adalah makan siang bersama dengan para relawan Jokowi. Pertemuan itu juga menjadi kunjungan kedua para relawan Joko Widodo yang menjadi penyelenggara musra pada partai politik atau parpol. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, kami sudah tersambung dengan wartawan Tribun News, ada Asri Fadila yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Asri, silakan dengan laporan Anda bagaimana situasi pertemuan yang dilakukan relawan Jokowi dengan Prabowo Subianto hari ini? Ya, Nila dan Tribuners, jadi hari ini Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan dari 18 perkumpulan relawan Jokowi yang tergabung dalam panitia musra. Diketahui pertemuan ini merupakan bagian dari safari politik yang dilakukan relawan Jokowi yang tergabung dalam panitia musra itu. Jadi kedepannya akan ada kunjungan panitia musra ke berbagai partai politik. Kemudian dalam pertemuan hari ini sendiri terpantau tadi Ketua Dewan Pengarah Musra Andi Gani sudah tiba di kediaman Prabowo sekira pukul 13.00. Kemudian pertemuan tersebut baru selesai sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Dan selain Andi Gani, tadi pertemuan juga dihadiri oleh Ketua Projo yaitu Budi Ari. Sementara dari pihak Gerindra, beberapa tokoh yang hadir diantaranya itu ada Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Usai pertemuan, penanggung jawab musra yang juga Ketua Umum Projo Budi Ari menyampaikan telah menyerahkan hasil musra yang digelar di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui, nama Prabowo bertengger di deretan atas di berbagai hasil musra tersebut. Hasil tersebut sempat dikait-kaitkan dengan pernyataan Jokowi di acara HUT Perindo yang menyebutkan bahwa Prabowo kemungkinan mendapat jatah menjadi presiden setelah Jokowi. Mengenai hasil musra dan pernyataan Jokowi tersebut, Prabowo pun tadinya hanya mengaminkan. Kemudian selain Prabowo juga hasil musra memunculkan nama Sandiaga Uno di dalam jajaran teratas, baik sebagai capres maupun cawapres. Dan sebagaimana kita ketahui, Sandiaga merupakan cawapres pasangan Prabowo pada Pilpres lalu. Namun hingga kini Prabowo masih belum menemukan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal cawapres pada Pilpres mendatang. Termasuk juga apakah Sandiaga akan kembali mendampinginya berlaga di Pilpres. Akan tetapi dia menyebutkan bahwa hasil musra merupakan proses demokrasi yang baik dengan memunculkan nama-nama yang cukup potensial. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih banyak Asri Fadila, wartawan Tribun News melaporkan. Saudara, kita telah terhimpun juga wawancara dengan Ketua Harian Partai Gerindra yakni Sufmi Dasko Ahmad. Liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda.
Sebenarnya sudah ada komunikasi beberapa kali tentang ya masalah-masalah kebangsaan dan kemudian pertemuan yang tidak disengaja dalam beberapa acara, dan akhirnya kemarin Pak Prabowo ditelepon untuk bisa menerima silaturahmi dari kawan-kawan yang datang pada hari ini. Ada kesimpulan dukungan dari relawan Jokowi ke Pak Prabowo? Untuk saat ini ya, ini kan materi daripada pertemuan ini adalah bagaimana membahas masalah-masalah kebangsaan dan bagaimana sumbangan atau sumbangsi semua anak bangsa ke depan. Jadi lebih banyak sebenarnya bicara tentang itu. Jadi kalau dibilang soal dukung-mendukung, saya pikir tidak dalam forum ini demikian. Oke. Ya. Kita beralih ke Ambon, saudara. Dua kelompok pemuda di kawasan Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, kembali terlibat bentrok pada Selasa 8 November malam hingga Rabu 9 November dini hari. Bentrokan kedua kelompok tersebut mengakibatkan 2 orang terluka akibat terkena lemparan batu. Tak hanya itu, pangkalan ojek di depan Alfabet di Stein juga terbakar. Informasi lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Alvin Risanto, wartawan Tribun Ambon, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda terkait kronologi bentrokan kelompok pemuda tersebut. Halo Alvin, silahkan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Nila. Baik, Tribuners. Jadi bentrok yang terjadi di Jalan Raya Stein, Kota Ambon ya, pada hari Selasa dan juga hari Rabu, dan terakhir pada hari Kamis dini hari tadi ya, di mana bentrokan itu dari informasi awal pihak kepolisian bahwa itu diduga dari pemicu adalah minuman keras ya, dari salah satu pemuda yang sedang minum keras dan salah satu pemuda yang mungkin saling ejek ya. Jadi timbullah pertikaian bentrok, dan pada hari Rabu dan juga hari Kamis kemarin bentrok semakin hari Kamis tadi ya, bentrok semakin membesar ya, dan mengakibatkan 3 orang sudah mengalami luka, yang pada hari pertama 1 orang, dan Kamis pagi tadi ada 2 orang yang kena lemparan batu. Namun dari ketiga korban itu hanya 1 saja yang dirawat di rumah sakit dan 2 sudah dipulangkan. Dan tidak hanya korban luka-luka, dan juga ada 2 rumah warga yang terbakar, dan juga 1 kafe yang terbakar, dan juga pada hari kemarin, Rabu kemarin dini hari itu ada pangkalan ojek yang terbakar. Dan pada siang tadi juga pihak kepolisian dan juga pemerintah dan DPRD Kota Ambon sudah melakukan mediasi di TKP ya, untuk kedua belah pihak, yang dari kelompok A dan dengan kelompok B ya, yang saya sebutkan, sudah melakukan mediasi, dan hasil mediasi bahwa mereka mengaku untuk berdamai ya, sudah ada kesepakatan damai di sana. Dan untuk proses hukum yang memicu terjadi bentrok tersebut sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian sejauh ini saya mewawancari pihak Kapolresta Kombes Pol Raja Arthur Simamora mengatakan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi para pelaku-pelaku yang menjadi pemicu bentrokan tersebut, dan para pelaku ini diambil oleh CCTV yang berada di kawasan sepanjang jalan Stein. Dan selain itu juga dari pernyataan pihak kepolisian bahwa Polda Maluku dalam hal ini Kapolda Maluku mengatakan bahwa akan menindak tegas para pelaku yang sampai hari ini apabila sebentar nanti malam diberikan himbauan untuk tidak mengeluarkan senjata tajam, untuk kembali memberikan senjata tajam kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak memberikan dan kedapatan masih saja warga area Stein membawa senjata tajam, maka akan ditindak tegas dan bahkan akan ditindak keras, seperti dimasukkan ke dalam penjara. Dan saat ini situasi yang saya dapat laporkan di Stein, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini sudah berlangsung kondusif ya.
para mobil angkot maupun para warga sekitar dan sudah mulai aktivitas seperti biasa dan sudah mulai berjualan. Dan meskipun begitu aparat keamanan dari Polda Maluku dibantu oleh TNI dan juga Satpol PP sudah diterjunkan sebanyak kurang lebih 500 personil dan sudah kembali dibangun 5 pos penjagaan di titik-titik yang dianggap rawan terjadi konflik. Seperti itu rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Alvin Risanto, wartawan Tribun Ambon melaporkan terkait bentrok antara dua kelompok saudara. Terhimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rom Ohoirat. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kemudian sampai dengan semalam ada aksi saling lempar kemudian saling serang. Ini yang sangat kita sesalkan. Sebelumnya hari Rabu kemarin juga sudah kita pertemukan dari kedua belah pihak, tokoh-tokohnya sudah dipertemukan di Polres untuk himbau kepada mereka agar masing-masing pihak bisa menahan diri. Namun faktanya bahwa kejadian kembali terulang seperti kemarin. Dan ini perintah Bapak Kapolda agar dibentuk beberapa tim, diantaranya adalah tim untuk mengimbau kepada mereka agar tidak mengulangi lagi. Korban, ada korban luka-luka ya, ada korban luka, semalam ada korban beberapa korban luka, ini sementara didata, kemudian proses untuk pengobatan. Termasuk sebelumnya juga ada korban yang mengalami keracunan. Ya. Pak, tadi malam itu ada beberapa rumah yang dibakar, ada kafe itu jumlah totalnya berapa Pak? Tadi malam aja. Ada beberapa rumah yang dilakukan pengrusakan dan dibakar ya. Ada 1, 2, kemudian ada 1 kafe yang juga mengalami sebagian ya, tidak semua, sebagian daripada bangunan-bangunan itu rusak dan dibakar. Kita ke informasi lain, Saudara. Satu rumah di Lorong Marjan, Kelurahan Owaioti, Kecamatan Alok Timur Sika rusak berat karena tertimpa pohon besar yang tumbang karena angin kencang pada Selasa 8 November. Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Diketahui bahwa saat kejadian, warga sudah mengantisipasi lebih awal sebelum pohon tersebut tumbang. Informasi lebih lengkapnya kami terhimpun dengan wartawan dari Tribun Flores. Ada Albert Aquinaldo yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Albert, silahkan dengan laporannya. Selamat sore rekan Nila dan Tribuners di mana saja berada. Dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur dapat kami laporkan bahwa pada Selasa 8 November 2022 kemarin, tepatnya sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi pohon tumbang dan menimpa sebuah rumah di Lorong Marjan, RT 017 RW 05, Kelurahan Owaioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan beruntungnya bahwa pada kejadian itu tidak ada korban jiwa, namun perabot rumah tangga milik korban yaitu Bapak Daniel Linome hancur berantakan bersama rumahnya. Beruntungnya bahwa sebelumnya Bapak Daniel Linome sudah mengantisipasi istri beserta anaknya untuk keluar dari rumah, dan beliau sudah mengetahui bahwa pohon tersebut akan roboh karena sebelumnya juga pernah terjadi kejadian yang sama, dan pada saat itu hanya terjadi pohon tumbang dan menimpa rumah di bagian dapur, sehingga pada Selasa 8 November 2022 kemarin, Bapak Linome langsung mengevakuasi istri dan anaknya terlebih dahulu ke ke rumah tetangga. Dan pada saat itu memang terjadi hujan dan angin kencang, dan untuk diketahui bahwa pohon tersebut merupakan pohon asam yang berukuran besar, dan sebenarnya pohon itu sudah lama mati dan masih terus dibiarkan saja oleh warga setempat. Namun pada Selasa akhirnya tumbang, dan setelah kejadian beberapa warga bersama ketua RT setempat melakukan membantu Bapak Daniel Linome sekeluarga untuk membersihkan dahan serta ranting dari pohon tersebut. Dan setelah menunggu selama 4 jam, kurang lebih 4 jam, pemerintah Kabupaten Sika melalui BPBD Kabupaten Sika datang dan dengan membawa sebuah alat sensor untuk membersihkan kayu tersebut. Dan informasi lain yang kami peroleh dari RT
Ketua RT 017 bahwa untuk sementara Bapak Dani Linome beserta keluarga dievakuasi atau diungsikan ke rumah warga yang memang kosong dan ditempati sementara oleh Bapak Daniel Linome serta keluarga. Demikian rekan Nila dan Tribuners, kami kembali ke studio. Terima kasih Albert Aquinaldo, wartawan Tribun Flores melaporkan saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Longsoran material batu berukuran besar membuat akses penghubung Banjarsari Kabupaten Ciamis ke Payutran kepada Herang Kabupaten Pangandaran tak bisa dilalui. Batu besar tersebut menghantam wilayah Dusun Karangwangkal RT 3 RW 1 di Desa Kawasan, Kecamatan Banjarsari Ciamis pada Rabu 9 November. Sekira pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, batu berukuran besar ini longsor saat kondisi cuaca cukup cerah. Tak ada korban jiwa dalam bencana longsor ini, hanya saja akses jalan alternatif warga kemudian tak bisa dilewati. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada Patna, wartawan Tribun Jabar yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat sore Patna, silakan dengan laporannya. Baik Nila, selamat sore dan selamat sore juga untuk Tribuners ya dimanapun berada. Bahwa betul pada hari kemarin, hari Rabu tanggal 9 November tahun 2022 telah terjadi longsoran batu berukuran sebesar rumah sederhana ya di wilayah Dusun Karangwangkal, Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dan akibat longsoran batu besar tersebut, akses alternatif jalan menuju Panyutran, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran putus total ya. Dan hingga saat ini juga material longsor tersebut belum bisa disingkirkan karena selain berukuran besar, akses jalan untuk alat mobilisasi alat berat ke lokasi tersebut cukup kesusahan. Dan perlu diketahui Tribuners bahwa selain kejadian pada hari kemarin, hari Rabu pagi, ya sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, bahwa sebelumnya juga pada bulan Juni, longsoran di lokasi yang sama juga sempat terjadi ya. Dan untuk menyingkirkannya, pemerintah setempat harus minta bantuan ke tim Dahana bersama dengan pihak kepolisian ya untuk meledakkan. Namun untuk saat ini, untuk meledakkan batu besar yang lebih besar dari sebelumnya ini yang menghalangi badan jalan akses menuju Pangandaran itu harus dipertimbangkan karena di lokasi tersebut perlu diketahui Tribuners, lokasi tersebut lokasinya sangat terjal. Selain jalannya jelek, kemudian di atas jalannya itu semua batuan, malah di lokasi tersebut menurut informasi dari kepala desa setempat biasa disebut dengan Bukit Batu ya. Jadi di atas itu penuh dengan bebatuan dan ke bawahnya itu, ke bawah jalan sangat terjal dan langsung ke sungai yang cukup besar ya. Jadi dan perlu diketahui juga Tribuners bahwa batu besar ini longsor saat kondisi cuaca cerah ya. Jadi tidak ada hujan, tidak ada angin juga, angin besar juga, tapi langsung longsor seketika menimbun badan jalan akses menuju Pangandaran. Namun sebelumnya pada hari Selasa malam itu sempat terjadi hujan deras dan akhirnya kejadian ya seperti sekarang. Pada saat ini juga masih belum dievakuasi karena kesusahan untuk meledakkan atau menyingkirkan batu besar tersebut. Dan upaya-upaya dari pemerintah juga bersama BPBD dan juga pemerintah terkait di lokasi tersebut sudah melihat dan melakukan musyawarah dengan pemerintah desa untuk gimana baiknya agar bisa disingkirkan namun tidak berbahaya kepada batu atau perbukitan di lokasi tersebut, karena itu jalan akses satu-satunya di lokasi Dusun Karangwangkal, Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari menuju arah Pangandaran ya. Jadi tidak ada akses lagi untuk jalan alternatif menuju Pangandaran. Mungkin seperti itu Nila yang bisa disampaikan dari kejadian peristiwa longsoran material batu besar yang terjadi pada hari Rabu pagi.
Ya, terima kasih Fatna. Wartawan Tribun Jabar melaporkan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya dari Solo, Jawa Tengah. Saudara, pelecehan terhadap seorang penyanyi campur sari terjadi di wilayah Sragen. Korban adalah Via, asal Kampung Ngablak, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Dalam sebuah video, seorang penyanyi campur sari perempuan ini tampak awalnya sedang bernyanyi, yang mana di depannya ada seorang pria berbaju batik berwarna hijau. Namun saat Via bernyanyi, laki-laki tersebut tiba-tiba melakukan hal tak senonoh. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, kami telah tersambung dengan wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore, Septi, silahkan dengan laporan Anda. Halo, selamat sore Nila. Dapat saya laporkan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November tahun 2022 lalu telah terjadi sebuah pelecehan yang dialami oleh seorang penyanyi campur sari di Kabupaten Sragen, yakni bernama Via, di mana kejadian tersebut sempat viral di media sosial yang mana menuai tanggapan pro dan kontra, tanggapan beragam dari warganet. Kemudian diceritakan oleh penyanyi campur sari tersebut, di mana kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 3 sore ketika Via atau penyanyi campur sari ini sedang mengisi hiburan dengan bernyanyi di rumah salah satu warga di Dukuh di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, pada Minggu 6 November tahun 2022 lalu. Dia mengisi acara sebuah hajatan, dan awalnya memang Via bernyanyi seperti biasa dengan melantunkan beberapa lagu campur sari. Kemudian pada saat itu datanglah seorang pria yang memakai batik berwarna hijau tersebut maju ke depan dan joget di depan Via. Sebelumnya Via diketahui pria tersebut juga melakukan hal-hal yang membuat Via tidak nyaman. Kemudian sampai pada akhirnya si pria tersebut nekat memegang bagian dada kiri Via, dan kemudian sampai saat itu Via kemudian marah dan menegur pria tersebut. Dan video tersebut kemudian viral dikarenakan pada saat itu sedang dilakukan live streaming di YouTube, di salah satu di live streaming YouTube tersebut. Kemudian tak hanya memegang, sebelumnya pria tersebut juga memepet-mepet Via dan hampir mencium pundak sebelah kiri Via, dan hal itulah yang membuat akhirnya Via merasa marah. Dan menurut Via juga pria tersebut sedang berada di bawah pengaruh minuman keras, sehingga masih belum diketahui siapa pria tersebut, dan kejadian tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan dari Kasih Humas Polres Sragen, Ibtu Ari Pujiantoro, membenarkan adanya laporan pelecehan yang dialami oleh seorang penyanyi dangdut tersebut, dan pada saat ini masih diproses, dan Via sendiri masih menunggu hasil dari penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh Polres Sragen. Dan dari kejadian ini sebagai seniwati, Via merasa trauma karena sebagai pekerja seni mereka seharusnya melakukan pekerjaan yang profesional, namun malah diperlakukan dengan tidak baik oleh penonton yang datang. Via pun berharap agar kejadian ini dapat diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Begitu Nila, dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Ya, terima kasih banyak Septiana Ayu Lestari, wartawan Tribun Solo melaporkan, saudara. Kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan tahun warga di lingkungan Sudak, Kelurahan Leoran, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, harus menantang maut untuk melintasi Sungai Sadang. Mereka bertaruh nyawa dengan melawan derasnya sungai menggunakan perahu rakit atau sampan demi bisa menyambung hidup sehari-hari. Bagi warga, tak ada pilihan lain
Pasalnya, jalur tersebut menjadi satu-satunya akses perekonomian paling cepat menuju ke Kota Nrekang. Informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada wartawan Tribun Timur Erlan Saputra tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Erlan, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nila. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwasanya di tengah megahnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nrekang, namun ada satu pemandangan yang sangat memprihatinkan. Lebih tepatnya di Kelurahan Suda, maksud kami lingkungan Suda, Kelurahan Leoran, yang lebih tepatnya hampir kurang lebih 500 meter dari kantor Bupati Nrekang. Nah, di lingkungan Suda ini sejak Indonesia merdeka, mereka belum pernah menikmati infrastruktur atau pembangunan dari pemerintah kabupaten. Salah satunya itu adalah jembatan. Nah, seperti yang bisa kita lihat dari gambar, bahwasanya setiap hari masyarakat lingkungan Suda itu harus bertaruh nyawa untuk menyeberang sungai Sadang dengan luas sekira 60 meter. Nah, sebenarnya ada akses lain jika menuju ke pusat Kota Nrekang, namun sayangnya membutuhkan puluhan kilo bila mana masyarakat lingkungan Suda untuk menuju ke Kota Nrekang. Nah, halnya yang dirasakan oleh salah satu masyarakat Suda, Bapak Abdul, yang mengatakan bahwasanya seringkali mereka menggaungkan ini, meminta pertolongan kepada pemerintah kabupaten, namun sayangnya pemerintah kabupaten dianggap hanya memandang sebelah mata, artinya bahwasanya tidak ada perhatian dari pemerintah kabupaten. Mereka terus dijanji untuk dibangunkan jembatan di desa mereka. Sejak lama mereka juga sungai itu juga digunakan untuk para siswa untuk melintas menuju ke sekolah. Setiap harinya juga mereka, karena ini juga salah satunya jalur akses perdagangan yang lebih cepat dibandingkan harus memutar ke desa di sebelahnya. Kalau di Sungai Sadang ini hanya membutuhkan 15 menit sampai ke kota Nrekang. Nah, begitupun dengan salah satu warga kemarin yang sempat kami temui, bahwasanya karena saat ini Kabupaten Nrekang itu sedang diguyur hujan dan dilanda bencana juga, tapi mereka tetap menyeberangi sungai tersebut apabila debit air itu cukup meninggi. Adapun jumlah kepala keluarga di lingkungan Suda ini kurang lebih 50 kepala keluarga dengan ratusan jiwa, dan puluhan juga pelajar ada di sekolah, tapi sayangnya tidak ada fasilitas seperti kesehatan, sekolah, maupun fasilitas-fasilitas publik lainnya yang ada di lingkungan Suda ini. Salah satunya yaitu harus menyeberang untuk menyambung hidup sehari-hari. Saya kira seperti itu, rekan Nila. Baik, Kami terima kembalikan kasih. ke studio. Ya, terima kasih banyak Erlan Saputra, wartawan Tribun Timur melaporkan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Anak pimpinan pondok pesantren di wilayah Tambora, Jakarta Barat dikeroyok dan juga dianiaya oleh 2 satpam stasiun Duri. Pengeroyokan ini dipicu masalah membakar sampah di pinggir rel. Korban yang dikeroyok satpam tersebut diketahui mengalami keterbelakangan mental. Korban yakni Azeb, 21 tahun, yang disalahkan karena api yang membakar sampah dianggap bisa menyebabkan kebakaran. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan wartawan Tribun Jakarta, ada Satrio Sarwo Tengginas di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Satrio, silakan dengan laporannya. Ya, sore, rekan Nila.
Halo, bukan Mila. Ya, silahkan Satrio dengan laporan Anda. Ya, jadi memang peristiwa itu terjadi pada Jumat tanggal 4 kemarin, 4 November 2022, itu dini hari, sekitar pukul 12:15. Jadi saat itu AZ ya, yang berusia sekitar 21 tahun ini membakar sampah di dekat rel kereta stasiun Duri. Nah, asap ini kemudian terjadi api, kemunculan api, dan AZ diamankan oleh dua satpam. Nah, dua satpam ini kemudian menyeret atau menggelandang AZ ke dalam pos satpam. Nah, di pos satpam itu AZ tidak hanya diintegrasi, tetapi dia juga mendapatkan penganiayaan dan pengeroyokan, yaitu ia dipukul bagian punggungnya dengan selang dan juga sarung samurai. Kemudian setelah dipukul, AZ ini rambutnya digunduli atau dibotaki alat cukur listrik. Nah, ini memang perlakuan ini seperti AZ seperti layaknya seorang kriminal gitu. Dan setelah itu sekitar pukul 7 pagi baru AZ dipulangkan ke rumahnya. Nah, setelah dipulangkan, AZ mengadu kepada ayahnya, yaitu seorang pimpinan dari Ponpes As-Salafiyah di Tambora, yang bernama Kiai Haji Dedi Sahoni. Nah, dari keterangan Dedi Sahoni tidak menerima perlakuan terhadap anaknya. Kemudian dia melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Dan setelah itu pihak kepolisian langsung mengamankan kedua tersangka. Kapolsek Tambora, Kompol Citra Pratama menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh kedua satpam. Memang bila AZ memang bersalah, seharusnya kedua satpam itu membawanya ke pihak RT atau RW setempat, atau bisa langsung ke pihak kepolisian, tidak bertindak main hakim sendiri. Nah, akibat perbuatan kedua satpam tersebut, polisi menahan kedua tersangka. Kedua pelaku sudah dijadikan tersangka dan ditahan di Polsek Tambora. Seperti itu, rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Satrio Sarwo Trengginas, wartawan Tribun Jakarta melaporkan saudara. Satrio juga telah menghimpun wawancara dengan Subur Raharjo, ini merupakan Ketua RW 10 Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Kebutuhan khusus lah, ceritanya dia bermain ke stasiun. Nah, bermain di stasiun pada waktu itu, dia itu kayak membakar sampah kayak gitu ya kan, membakar sampah. Nah, oleh security diamankan, ya kan. Nah, setelah diamankan dibawa ke pos security. Pada waktu itu jam 11 malam atau jam 12 malam lah, menurut pengakuan korban. Dari situ dia itu ada indikasi penyekapan kali ya, kalau kita bilang dari jam 12 tuh sampai jam 7 pagi. Itu pun katanya menurut korban dia tuh melarikan diri lah kan gitu. Nah, selama itu dia ada penganiayaan. Penganiayaan yang Bapak tahu seperti apa, Pak? Penganiayaan itu yang menurut pengakuan korban dan yang memang sudah sekarang ini ditangani oleh pihak kepolisian dengan bukti-bukti yang ada, yaitu ya dilakukan pemukulan dengan selang. Nah, seperti itu. Katanya rambutnya sempat dibotak juga, betul. Sempat ada penyukuran rambut. Pak, mohon maaf, itu. Kita ke Sulawesi Tenggara, saudara. Seorang ibu muda berinisial LA rela menjadi pengedar sabu di kota Kendari. Dari tangan LA, tim Narko 10 Satres Narkoba Polresta Kendari menemukan setidaknya 31 paket sabu siap edar seberat 22,46 gram. LA ditangkap di kediamannya di Lorong Anggur, Jalan Kelapa, Kelurahan Andunonuho, Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada Kamis 3 November lalu.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Fadli Aksar, wartawan Tribun News Ultra, yang akan memberikan laporan lebih lengkapnya untuk Anda. Fadli, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik Nila, baik Tribuners, seorang ibu muda berinisial LA berusia 27 tahun ditangkap aparat tim Narko 10 Narkoba Polresta Kendari karena menyimpan sebanyak 31 buku atau seberat 44 gram. Penangkapan terhadap ibu muda ini berawal saat tim Narko 10 Satres Narkoba Polresta Kendari mengamankan seorang pemuda berinisial RM di Kelurahan Andono, Kecamatan Apuasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, pemuda berinisial RM ini mengaku menerima atau juga mengedar pada seorang ibu rumah tangga berinisial LA tersebut. Kemudian polisi melakukan pengembangan terhadap perempuan berinisial LA tersebut. Pada tanggal 3 November atau tepatnya pekan lalu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan ibu muda berinisial LA di Jalan Kelapa, Kelurahan Andono, Kecamatan Apuasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari tangan LA, polisi menemukan 31 paket sabu dan beberapa alat non narkotika seperti alat timbang sabu berupa alat isap dan sejumlah barang non narkotika yang lain. Pengakuan ibu muda tersebut bahwa sabu tersebut diserahkan oleh RM sebanyak 2 paket. Dia oleh seorang berinisial HI. Kemudian wanita ini memecah sebanyak 33 paket sabu tersebut ke dalam 33 paket. Kemudian wanita berinisial LA ini kemudian sempat mengedarkan 2 paket, 1 paket, dan saat itu pun polisi menangkap dirinya beserta paket sabu tersebut. Dalam keterangannya menjadi pengedar sabu karena terhimpit ekonomi untuk membiayai kedua anaknya yang masih muda dan suaminya yang belum bekerja. Atas perbuatannya ibu berinisial LA ini, ibu muda ini kemudian dijerat dengan pasal 114 ayat 2 sub 12 ayat 2 narkotika nomor 35 tahun 2009 dan terancam 20 tahun hidup. Demikian Nila. Ya, terima kasih banyak Fadli Aksar, wartawan Tribun News Ultra melaporkan saudara. Fadli telah mengimpun wawancara dengan Wakapolresta Kendari AKBP Saiful Mustafa. Berikut liputannya untuk Anda. Berdasarkan pengakuan dan pemeriksaan yang melaksanakan terhadap saudara LA, ini diduga setelah kami mendapat informasi adanya peredaran narkotika, kemudian kami dalami dan kami amankan saudara LA. Beliau mengakui mendapatkan paket 2 narkotika jenis sabu dari seorang laki berinisial HI dengan diterima langsung oleh saudara RM. Jadi si LA ini ketemu dengan RM atas arahan dari HI, dan kemudian dari 2 paket tersebut membagi menjadi 33 paket yang telah diedarkan sebanyak 2 paket dengan sistem tempel atas arahan dari inisial HI. Kami masih mendalami ataupun melakukan penyelidikan kepada inisial HI untuk segera kami amankan juga berkaitan dengan jaringan yang ada. Dari HI, LA mendapatkan upah sebanyak 2 juta apabila. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kelompok Tani Pomakomote, Kabupaten Halmahera Utara mengadakan panen raya ke-6 kalinya. Panen raya dipusatkan di perkebunan kelompok tani di Kecamatan Galila Barat, yang mana kegiatan tersebut disponsori oleh Bank Syariah Indonesia Regional Makassar, Manado, serta BSI Halmahera Utara.
Ketua Gapoktan Pemakomote Yani Anu mengatakan panen raya ini sudah ke-6 kalinya. Saat ini sebanyak 17 hektar lahan yang diproduksi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saudara, ada wartawan Tribun Ternate Arafik Hamid yang sudah tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Arafik, silahkan dengan laporan Anda. Baik, baik, rekan Nila. Memang pada Rabu 9 November 2022 kemarin, kelompok tani Pemakomote Kabupaten Halmahera Utara mengadakan panen raya ke-6. Panen raya bagi kelompok tani Pemakomote dipusatkan di perkebunan kelompok tani di Desa Nidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan tersebut disponsori oleh Bank Syariah Indonesia, Regional Makassar, Regional Manado, serta BSI Halmahera Utara. Nah, kami juga sempat mengonfirmasi Ketua Gapoktan Pemakomote Yani Anu mengatakan panen raya ini sudah ke-6 kalinya. Saat ini kelompok tani Pemakomote melakukan sebanyak atau menggarap sebanyak 17 hektar lahan yang diproduksi bagi petani di Kabupaten Halmahera Utara. Kelompok Gapoktan Pemakomote pihaknya akan mengembangkan ekonomi masyarakat lewat produksi hortikultura. Dia pun mengatakan bahwa untuk mempertahankan ketahanan pangan di Halmahera Utara, kelompok tani Gapoktan Pemakomote berkeinginan agar pengembangan petani yang melekat di pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara dibolehkan untuk dikelola petani lokal. Kelompok tani Pemakomote juga meminta dukungan baik kepada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka mengantisipasi kebutuhan pasar di Kabupaten Halmahera Utara. Sejauh ini kelompok tani Pemakomote akan menggarap 100 lapak yang tersebar di Kabupaten Halmahera Utara. Ketua kelompok tani Gapoktan Pemakomote juga mengaku bahwa pengembangan hortikultura bagi petani yang berada di Kabupaten Halmahera Utara ini terlepas dari bantuan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebab banyak kontribusi melalui dana KUR atau dana kredit usaha rakyat. Adapun kegiatan dari kelompok tani Gapoktan Pemakomote tersebut pada dibuka oleh asisten 3 Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Yudi Hartono. Selain itu, dalam panen raya kelompok tani Gapoktan Pemakomote dari 17 hektar lahan yang digarap terdapat 12 jenis tanaman yang saat ini tengah melakukan panen raya. Dalam panen raya tersebut dihadiri juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara dan Sukong, Kepala Dinas Pertanian Halmahera Utara Pak Daud, Retail Francisco Besing Deputi BSI Regional Makassar Taufan Ansari, Regional BSI Manado serta Brand Manager BSI Halmahera Utara Bapak Suratman Anwar. Selain itu, sahabat Tribuners, kami juga sempat mengkonfirmasi atau mewawancara langsung dengan Retail Francisco Besing Deputi BSI Regional 10 Makassar, Sulawesi Selatan, Bapak Taufan Ansari mengatakan bahwa BSI tetap memberikan kontribusi terhadap kelompok tani hortikultura di Kabupaten Halmahera Utara. Ini dalam rangka kontribusi tersebut dalam rangka mengembangkan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Nah, kelompok tani Gapoktan Pemakomote BSI juga telah menyalurkan, untuk diketahui, BSI Regional Makassar, BSI Regional Manado serta
BSI Kabupaten Halmahera Utara saat ini telah menyalurkan bantuan melalui dana kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 3,6 miliar. Taufan juga menyampaikan dana KUR untuk BSI di Halmahera Utara dipersiapkan sebesar 10 miliar dan baru direalisasi sebanyak 133 nasabah. BSI Halmahera Utara atau BSI Regional 10 Makassar juga berharap ke depan ia akan menyampaikan agar kelompok tani Gapoktan Pemakamote lebih bersinergi dengan BSI serta pemerintah daerah setempat atau pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara. Demikian rekan Nila yang kami dapat laporkan dari Halmahera Utara, Maluku Utara. Baik, terima kasih banyak Arafik Hamid, wartawan Tribun Ternate melaporkan saudara. Arafik telah mengimpun wawancara dengan Ketua Gapoktan Pemakamote yakni Yani Anu, kemudian Retail Financing Business Deputy dari BSI Regional X Makassar Taufan Ansari. Berikut liputannya untuk Anda. Iya, Pak Ketua, panen raya ini ke berapa untuk di kelompok Pemakamote ini? Panen raya ini ya di seluruh tamu-tamu yang ke-6. Harapan apa sehingga panen raya ini bisa? Harapannya maksudnya kepala BPJS, kepala statistik kita di sini semua. Bahwa usaha yang kita kembangkan itu dapat menunjang perekonomian masyarakat petani. Ada yang lapangan pekerjaan dan petani usaha dikembangkan. Mudah-mudahan ini juga terasa bagi petani yang lain bahwa usaha ini juga menunjukkan kita kondisi perekonomian menyangkut dengan anjloknya ya Pak. Jadi alhamdulillah hari ini kita lakukan panen raya ya dengan nasabah kita sekitar 3 kelompok petani di daerah Galela ya. Jadi ini merupakan wujud dari BSI terhadap masalah Galela pada masing-masing juga terhadap pangan. Terima kasih juga tadi ada dukungan dari ada tadi yang sempat disinggung ada di Kobilo sendiri untuk kelompok Palsipura kami sudah menyalurkan bisa 3,6 miliar untuk pembiayaan KUR ya kredit usaha rakyat kami salurkan September ini 10 miliar mudah-mudahan ini bisa mengantarkan menggerakkan perekonomian. Piala Dunia atau FIFA World Cup 2022 merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu para penggila bola. Bahkan menjelang laga sepak bola dunia tersebut, penduduk yang mulai memasang bendera negara hingga menghiasi rumah mereka dengan warga yang menjadi jagoannya masing-masing. Seperti yang dilakukan satu keluarga di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar ini, saudara. Muhammad Yusuf mengaku sebagai penggemar berat Lionel Messi, ia pun memilih mengubah cat rumahnya dengan warna bendera Argentina. Informasi lebih lengkapnya kami sudah tersambung dengan Hasan Basri, wartawan Tribun Sulbar, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat sore Hasan, silahkan dengan laporan Anda. Baik rekan Nila, bahwa memang benar ada satu keluarga di dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung ini melakukan hal yang unik dalam menyambut Piala Dunia yang tidak lama lagi akan dilaksanakan, yaitu dengan cara menghiasi atau mewarnai rumahnya dengan warna mirip bendera Argentina. Tidak hanya di bagian depan saja, tetapi warga yang bernama Muhammad Yusuf ini menghiasi itu mulai dari sejumlah alat dapur, bahkan di kamarnya juga dicat dengan warna mirip bendera Argentina.
menurut dari Muhammad Yusuf ini bahwa hal ini dilakukan adalah sebagai bentuk untuk membuktikan dukungannya terhadap timnas Argentina pada Piala Dunia yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Selain mencat atau mewarnai rumahnya dengan warna mirip bendera Argentina, juga memasang sejumlah poster foto Lionel Messi yang salah satu pemain timnas dari tim Tango tersebut. Dan perlu juga saya sampaikan Nila bahwa selain di Kecamatan Tinambung, hal sama juga dilakukan oleh warga di Kecamatan Pambusuang, di mana maksudnya di Kecamatan Balanipa, Desa Pambusuan, di mana kampung itu dijuluki sebagai kampung bola. Sehingga pada menjelang Piala Dunia ini sudah memasang atau menghiasi sejumlah lorong dengan memasang bendera maksudnya bendera negara peserta yang akan ikut pada perhelatan Piala Dunia nanti. Begitu rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Hasan Basri, wartawan Tribun Sulbar melaporkan, saudara, terkait euforia gelaran Piala Dunia. Telah terhimpun pula wawancara. Kami lanjutkan dengan informasi selanjutnya, saudara. Ex-Karo Paminal Mabes Polri Hendra Kurniawan akhirnya buka suara soal nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yang ada dalam pusaran dugaan suap tambang ilegal. Hendra menjawab soal isu yang dilontarkan Ismail Bolong saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hendra Kurniawan memberikan jawaban singkat dan meminta tim kuasa hukumnya yakni Henry Yosodiningrat untuk memberikan penjelasan soal viralnya kasus tersebut. Ia enggan meladeni pertanyaan soal apakah ada tekanan dari dirinya dalam pembuatan video testimoni mantan anggota Polri Ismail Bolong, termasuk soal dugaan adanya setoran tambang ilegal pada Komjen Agus Andrianto. Seperti pengakuan dari Ismail Bolong, dalam video Ismail Bolong mengatakan dirinya menyetor 6 miliar rupiah dari hasil penjualan dan pengepulان batu bara ilegal. Ia lantas membuat klarifikasi dan menyebut bahwa dirinya tak pernah menyetorkan uang pada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Ismail mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan. Video testimoni itu disebut dibuat pada Februari lalu. Kala itu datang anggota Paminal Mabes Polri menemui dirinya di Balikpapan. Ia pun mengaku 3 kali ditelepon Brigjen Hendra untuk membuat testimoni tersebut. Ia lantas diancam akan dibawa ke Jakarta jika menolak membuat testimoni itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bolong. Saya saat ini sudah pensiun diri dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenankan saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Dan saya pastikan berita itu dan tidak benar apa memberi uang. Artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabareskrim, apalagi memberikan uang. Kita kenal. Dan saya tidak kenal. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak meyakini bahwa beberapa pengakuan saksi dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua sengaja menyudutkan kliennya. Di antaranya adalah pengakuan dari security bernama Damianus Labakobam alias Damsom. Kamarudin menduga bahwa Damsom diminta Ferdi Sambo atau tim kuasa hukumnya untuk mengatakan bahwa Brigadir Yosua kerap ke klub malam atau ke tempat hiburan malam. Meskipun demikian, menurut Kamarudin, kesaksian itu akan sia-sia karena tidak mempengaruhi atau meringankan hukuman Ferdi Sambo akibat kejahatan pembunuhan berencana yang sudah dilakukan ex-Kadif Propam tersebut.
Kamarudin menuturkan apa yang dikatakan Damson terhadap Brigadir Yosua merupakan fitnah dan pembunuhan karakter. Kamarudin juga menilai tak mungkin seorang ajudan jenderal pergi ke klub malam dengan mengajak security rumah atasannya. Kini Kamarudin pun meminta agar Damson segera menarik keterangannya tersebut. Jika tidak, Kamarudin mengaku akan mempidanakan Damson. Kamarudin menduga mungkin saja Damson tak mengerti soal hukum ketika menyampaikan keterangannya di pengadilan. Karena itulah, Kamarudin memperingatkan Damson agar apa yang dikatakannya itu diteliti lagi lantaran merupakan fitnah dan bisa dituntut pidana. Diketahui saudara dalam persidangan, security yang berjaga di rumah Ferdi Sambo, yakni Damson, sempat mengungkapkan kebiasaan Brigadir Yosua semasa hidup. Menurut Damson, Brigadir Yosua kerap mengunjungi tempat hiburan malam. Ia mengetahui kebiasaan tersebut karena beberapa kali diajak oleh Brigadir Yosua. Damson menuturkan Brigadir Yosua biasanya mengajaknya pergi ketika menjelang tengah malam saat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah tidur. Pihak kepolisian mengungkap sejumlah fakta baru dalam kasus video dewasa kebaya merah yang belakangan menggegerkan publik. Dari pemeriksaan Polda Jawa Timur, ada total 92 video yang diduga telah diproduksi oleh kedua pelaku yakni ACH dan juga AH. Bahkan dari produksi video tersebut, kepolisian menemukan video yang dilakukan tak hanya oleh dua pelaku. Di Treskrimsus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman mengatakan pada beberapa video pemesanan yang spesifik terdapat adegan hubungan dewasa yang melibatkan 3-4 orang. Mendasari temuan penyidik tersebut, Kombes Pol Farman menjelaskan proses pengembangan kasus ini akan terus dilakukan, bahkan tak menutup kemungkinan jumlah tersangka dapat terus bertambah sesuai dengan dinamika hasil pengembangan penyidikan. Dari hasil penyelidikan pula ditemukan ACS dan AH bisa memproduksi video dewasa dengan berbagai macam judul dan juga adegan, yang artinya pembeli video panas dari ACS dan AH ini bisa memesan tema tertentu. Video dan foto dewasa ini lantas diperjualbelikan oleh keduanya dengan memanfaatkan dua akun Twitter yang dikelola mereka sejak awal 2022. Harga pesanan video keduanya pun bervariatif, mulai dari Rp750.000 hingga jutaan rupiah. Kedua tersangka. Adapun waktu kejadian dilakukannya pembuatan video tersebut adalah sekitar tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22 WIB. Nah, ini sesuai dengan informasi yang kita dapat pada salah satu hotel yang digunakan sebagai tempat pembuatan video asusila tersebut. Adapun kamarnya nomor 1710 lantai 17 di salah satu hotel di wilayah Subang. Pasal yang dipersangkakan tentunya adalah tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan atau setiap orang yang dengan sengaja atas kemauan atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Bin
Kamtibmas Polres Purworejo Aibda Aziz Lutfi kini harus menanggung perbuatannya seusai terlibat perselingkuhan dengan istri anggota TNI. Ia kini harus menerima pemecatan dengan tidak hormat atau PTDH. Padahal Aibda Aziz Lutfi ini sedianya menjadi kandidat sebagai Babin Kamtibmas terbaik di Polres Purworejo dalam penanganan COVID-19. Kapolres Purworejo AKBP Muhammad Purbaya memimpin pemecatan Aibda Aziz Lutfi. Secara simbolis, Kapolres Purworejo melepas baju dinas Polri yang dikenakan oleh Aibda Aziz dan menggantikan dengan baju sipil. Kapolres Purworejo AKBP Muhammad Purbaya ini menceritakan bahwa Aibda Aziz pada bulan Februari melakukan perbuatan tercela, yakni dugaan perselingkuhan. Kemudian ia tertangkap warga dan dibawa ke Polres Purworejo. Selain pemecatan, Aziz juga dilaporkan atas tindak pidana dalam kasus perzinahan pada 7 September 2022. Kasus Aibda Aziz ini juga terungkap seusai anggota TNI yang istrinya diduga berselingkuh dengan Aibda Aziz membuat pengakuan dalam sebuah video. Saat membuat video, pria tersebut dalam keadaan depresi. Kronologisnya yang bersangkutan sekitar bulan Februari 2022 itu melakukan perbuatan tercela, dalam hal ini dia melaksanakan perselingkuhan, kemudian tertangkap oleh warga, kemudian dibawa ditamankan di Polres dan kita laksanakan sidang disiplin sampai dengan putusan banding. Kemarin menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pelanggaran berat, dalam hal ini kode etik profesi Polri. Bandingnya kapan tuh, Dan? Banding dilaksanakan mulai bulan April 2022 sampai dengan kemarin, putusannya kemarin tanggal hari Senin kemarin. Ditolak berarti, Dan? Ya, bandingnya ditolak. Setelah putusan pertama di bulan April adalah PTDH, kemudian yang bersangkutan mengajukan banding, dan bandingnya kemarin ditolak oleh komisi banding. Perselingkuhan itu dilakukan bersama siapa, Dan? Bersama seorang wanita di desa Loan. Dan kemarin kan suami dari perempuan itu sempat bikin video. Nah, tanggapan dari Polres Purworejo seperti apa, Dan? Jadi kami sudah berkoordinasi dengan instansi tempat yang bersangkutan berdinas, dan memang bahwa yang bersangkutan saat itu mungkin depresi, kemudian karena masalah keluarga kami membuat video tersebut, dan sudah ada klarifikasi dari yang bersangkutan juga untuk video yang selanjutnya. Himbauan untuk anggota. Nah, untuk himbauan kami kepada seluruh anggota Polri, khususnya Polres Purworejo, ini dijadikan suatu cermin buat kita semua bahwa pimpinan Polri tidak akan menutupi kesalahan anggota, apalagi itu melaksanakan pelanggaran berat, dan akan memberikan sanksi yang tegas kepada anggota Polri yang melanggar. Partai Nasdem menggelar ulang tahun ke-11 yang akan jatuh pada Jumat esok, Saudara. Dalam acara tersebut diinformasikan bahwa Presiden Joko Widodo nantinya tidak hadir. Nasdem mengaku memang dalam perayaan kali ini tidak mengundang Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Nasdem menggelar acara dengan sangat sederhana. Namun nantinya diinformasikan pula bahwa Presiden Jokowi akan menyampaikan sambutan melalui sebuah video. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Versianus Waku, wartawan Tribun News, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat sore Versianus, silakan dengan laporannya. Baik, selamat sore rekan Nila dan Tribuners sekalian. Ya, jadi hari ini Partai Nasdem menggelar berbagai kegiatan sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun yang ke-11 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Jumat 11 November besok. Nah, pada hari ini Partai Nasdem mengadakan forum bimbingan dan teknis fraksi Nasdem, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia. Acara ini dihadiri langsung oleh bakal calon presiden dari Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan. Anies pun langsung disambut Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, kemudian ada Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan Wakil Ketua DPR dari Nasdem yakni Rahmat Gobel. Anies pun langsung
Dalam kegiatan ini Ahmad Ali menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang soal deklarasi calon presiden sembrono. Awalnya Ali mengatakan banyak yang menganggap keputusan partainya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres terlalu buru-buru. Nah, setelah itu, kata Ali, ada pula yang menyebut pernyataan Jokowi soal deklarasi capres sembrono ditujukan kepada Nasdem. Padahal, kata Ali, pernyataan Jokowi tersebut tak diarahkan ke Anies. Ali menuturkan mendeklarasikan capres lebih awal bukan tradisi yang baru dalam partai besutan Surya Paloh itu. Ia mencontohkan ketika Nasdem kemudian mendeklarasikan Jokowi pada pemilihan presiden 2014. Di mana kata dia saat itu Jokowi bukan siapa-siapa. Ali menegaskan hal itu tak terlepas dari pertimbangan yang matang dan intuisi politik Surya Paloh. Karena keyakinan itu, kata dia, alhasil Jokowi dianggap menjadi salah satu presiden berprestasi dengan terbukti ekonomi Indonesia tumbuh 5,sekian% di tengah ancaman krisis. Ali juga meyakini Anies Baswedan akan menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Ali menegaskan memenangkan Anies merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh seluruh kader partainya. Menurut Ali, tidak ada gunanya mempertanyakan siapa yang lebih mendahulukan antara Pileg atau Pilpres. Sementara Anies mengatakan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera siap jalan bersama-sama dengan Nasdem pada pemilihan presiden 2024. Di hadapan kader Partai Nasdem, Anies menuturkan untuk jalan bersama-sama harus mempunyai misi yang sama. Sebagai informasi Tribuners sekalian bahwa pada acara yang digelar besok, Presiden Jokowi tak menghadiri secara langsung atau secara fisik, namun Presiden Jokowi diinformasikan akan memberikan sambutan melalui video taping. Baik, sekian informasi dari saya, rekan Nila. Iya, terima kasih banyak Versianus Waku, wartawan Tribun News melaporkan, saudara, terkait rencana perayaan hari ulang tahun dari Partai Nasdem. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu mendapatkan penghargaan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Award tahun 2022 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR Republik Indonesia. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Hadi Cahyanto, pada Bupati Belu, Dr. Taulin Agustinus pada Selasa 8 November di Aula Prona lantai 7 Gedung Kementerian ATR BPN Jakarta. Penghargaan tersebut merupakan hasil upaya Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu melakukan yang terbaik untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Belu dalam berbagai kegiatan atau program. Penghargaan ini memang merupakan hasil upaya Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu melakukan tujuannya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Belu dalam berbagai program-program yang telah dilakukan. Acara tersebut, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang RI kepada Bupati Belu pada Selasa 8 November di Aula Prona lantai 7 Gedung Kementerian ATR BPN Jakarta.
Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jakarta melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi 2023 sebesar 13%, Saudara. Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari rangkaian aksi-aksi nasional berkaitan dengan penetapan upah minimum provinsi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan wartawan Tribun News. Ada Rahmat Nugraha yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo, selamat petang Rahmat, silahkan dengan laporannya. Halo Nila, ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia lakukan aksi demonstrasi hari ini di depan kantor DKI Jakarta untuk menuntut kenaikan upah minimum DKI Jakarta tahun 2023 sebanyak 13%. Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari rangkaian aksi-aksi nasional berkaitan dengan penerapan upah minimum provinsi. Adapun tuntutannya, selain kenaikan upah UMP sebesar 13%, aksi buruh hari ini juga menuntut kenaikan UMP 2023 tidak berdasarkan peraturan perundangan nomor 36 2021 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law. Buruh menolak rumusan peraturan perundangan tersebut karena tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, buruh juga menghimbau kepada Pemprov agar ada komunikasi dengan pimpinan-pimpinan buruh agar masalah terkait dengan opini yang dibangun, opini PHK global terkait resesi tidak terjadi. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan sendiri akan menetapkan UMP 2023 pada 21 November mendatang. Buruh DKI Jakarta masih menunggu komunikasi dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi. Adapun aksi demo hari ini berakhir jam 2 siang dan belum ada informasi apakah ada demonstrasi tambahan di hari-hari mendatang. Seperti itu, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Rahmat Nugraha, wartawan Tribun News melaporkan. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi, Saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Lampung. Yes, Tribuners, seperti yang kita ketahui, kalau kita berbicara tentang bea cukai, biasanya Tribuners di rumah itu selalu mengidentikannya dengan barang-barang ilegal ataupun misalkan ada barang-barang yang masuk ke Indonesia terus ada pajak, bea dan cukai dan sebagainya. Tapi Tribuners, ternyata bea cukai itu tidak hanya memiliki kegiatan untuk menangkap ataupun istilahnya mengambil barang ilegal gitu, tapi banyak banget nih kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pihak bea cukai. Nah, penasaran seperti apa sih kira-kira kegiatan bea cukai yang sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia masih belum banyak yang tahu? Kali ini di podcast ini kita akan mengambil tema mengenal lebih dalam bea cukai dan telah hadir bersama Mutiara, narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu Bapak Ikhlas Nasution selaku Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat. Halo Pak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Pak. Waduh, alhamdulillah. Dan telah hadir juga bersama dengan saya salah satu narasumber yang cantik juga nih hari ini, yaitu Kak Aini selaku copywriter dan Daber Kanwil Bea Cukai Sumatera bagian Barat. Halo Kak, selamat datang nih ya di Tribun Lampung. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, nih Tribuners, kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi, kita harus ngobrol nih terkait dengan apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai. Nah Tribuners yang penasaran, langsung aja saksikan podcast Tribun Lampung selama 30-45 menit ke depan bersama dengan Mutiara dan juga dua narasumber hebat kita. Nah Pak Ikhlas, Mutiara ingin bertanya nih, sebenarnya apa sih Pak Bea Cukai? Mungkin Tribuners di rumah banyak yang belum paham nih apa itu Bea Cukai. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Tabik pun pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bea Cukai, orang banyak mengenal seperti tadi kata Mbak Mutia, orang taunya bea cukai itu nangkap penyelundup di bandara, di pelabuhan. Bahkan ada yang melihat bea cukai itu yang pakai shebo hitam. Nah, memang sebenarnya bea cukai itu tidak hanya itu tugasnya Mbak Mutia. Jadi bea cukai juga terkenal atau berperan terkait dengan pemungutan pajak, revenue collector. Jadi kami juga salah satu instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki peran untuk mengumpulkan penerimaan negara, baik dari bea masuk, cukai, ataupun bea keluar. Nah, terkait dengan pemungutan penerimaan negara, revenue collector, nah bea cukai juga melakukan pemungutan pajak dalam rangka impor, yang nantinya kami serahkan sama teman-teman Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nanti dikelompokkan yang mana penerimaan negara dari sektor pajakan, yang mana dari bea masuk maupun bea keluar, dan yang mana yang cukai. Nah, selanjutnya juga ada tugas dan fungsi kami terkait dengan community protector. Nah, kalau kita bicara community protector, tentunya bagaimana bea cukai itu berperan ya tadi melindungi masyarakat, dari masuknya barang-barang yang ilegal, yang berbahaya, bahkan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Nah, kalau tadi sekilas kalau kita hanya melihat bea cukai yang ada di bandara, pelabuhan, itu salah satu tugasnya bagaimana kita mencoba memberantas penyelundupan terkait dengan narkotika atau mungkin barang-barang kimia lainnya, atau mungkin bahan-bahan yang berbahaya, katakanlah bahan peledak misalnya, amunisi. Nah, kemudian di samping itu juga tugas kami di situasi terkait dengan kami mendukung pertumbuhan ekonomi, kami juga memiliki tugas dan fungsi diamanatkan oleh peraturan perundangan untuk mendukung industrial assistant. Jadi bagaimana industri dalam negeri kita bisa berkompetisi di global market. Nah, tentunya itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Tentunya kita melibatkan juga instansi terkait lainnya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting juga, trade facilitator. Apa itu trade facilitator? Trade facilitator itu bagaimana kita memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan buat ya produsen-produsen maupun juga pedagang yang orientasinya adalah memberikan devisa buat negara. Nah, mungkin salah satu yang saat ini sedang marak UMKM. Sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM ini salah satu penopang sendi-sendi ekonomi kita di masa pandemi kemarin, pandemi COVID-19. Alhasil, alhamdulillah ekonomi kita masih stabil. Nah, bahkan diprediksi di 2023 atau 2024 naik menjadi 5%, bertumbuh dan berkembang. Nah, tentunya bea cukai juga mesti
ikut juga mencermati kondisi itu dengan cara apa? Nah, kita harus juga memfasilitasi di UMKM. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa membantu mereka membuka pasar di luar. Nah, kami juga mempunyai atas keuangan yang tentunya mereka bisa juga menjembatani UMKM di sini yang ingin mengekspor barangnya dengan bayar di luar, dan seperti apa sih demand yang ada di pasar internasional. Nah, demikian juga kami juga membantu asistensi seperti apa sih regulasi atau SOP untuk bisa teman-teman UMKM ini ekspor barangnya. Nah, di antara itu adalah tugas fungsi kami. Di luar mungkin hal-hal yang kita support atau misalnya seperti di kegiatan kehumasan. Nah, sebagaimana kita ketahui, tidak banyak orang yang mengetahui mungkin tugas fungsi bea cukai yang tadi saya sebutkan. Iya, betul sekali. Revenue collector, community protector, industrial assistant, sama trade facilitator. Nah, tugas kita di sini juga ada tugas bukan tugas sampingan lah. The other function of customer employee, kita juga harus bisa membuka wawasan masyarakat. Mungkin bahwa bea cukai ini juga berperan bagaimana bisa mendistribusikan informasi. Saat ini kan kita sudah ada keterbukaan informasi. Jadi apa yang dilakukan bea cukai, termasuk juga apa sih yang dilakukan bea cukai selain keempat fungsi tadi. Kami juga seringkali mengadakan bakti sosial. Nah, tentunya dengan melihat komposisi saat ini, terutama di Kementerian kami, Kementerian Keuangan, dan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang merupakan instansi vertikal dari Kementerian Keuangan, 75% pegawai kami didominasi oleh kaum milenial, generasi milenial. Nah, tentunya kami juga harus mencermati dan mengantisipasi seperti apa perubahan-perubahan yang akan kami hadapi di kemudian hari. Nah, tugas-tugas yang kami lakukan juga berkembang. Jadi kami juga mencoba bagaimana mengenalkan seperti apa bea cukai ke generasi milenial. Termasuk juga kegiatan-kegiatan aktivitas kami tidak melulu hanya terkait dengan fungsi tadi. Nanti juga dijelaskan oleh rekan kita, Mbak Aini, terkait kegiatan-kegiatan lain. Contohnya misalnya kita ada kegiatan custom and exercise for high school. Nah, untuk anak SMA. Jadi bagaimana bea cukai hadir tengah teman-teman SMA buat memberikan semacam, ayo kita ada lomba kompetisi, baik itu ada namanya voice over, ada nanti mencoba paduan suara, menarik sebenarnya, atau juga bagaimana belajar menjadi MC. Nah, mungkin selain itu juga kita ada namanya custom goes to campus atau to school. Ini bagaimana kita memberikan pemahaman, ini loh tugas bea cukai dengan kita misalnya ada demonstrasi anjing pelacak canine. Bagaimana juga kita mendemonstrasikan ini loh barang-barang yang berbahaya yang kita awasi untuk tidak diselundupkan atau tidak dimasukkan ke dalam negeri. Nah, itulah beberapa yang tugas yang kita lakukan maupun tugas lain yang kita lakukan sebagai pegawai bea dan cukai. Wah, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya melakukan istilah penyelidikan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal saja, tapi banyak sekali hal atau kegiatan yang dilakukan oleh bea cukai yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Tadi sudah disebutkan juga bahkan ada yang bea cukai nanti goes to senior high school, goes to campus, dan juga ada bea cukai yang memang mereka memfasilitasi UMKM yang ada di Indonesia dan juga memfasilitasi informasi yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau kita berbicara masalah informasi nih, kan banyak sekali beredar informasi-informasi palsu atau hoax. Terutama di generasi milenial ini banyaknya handphone atau smartphone yang lagi viral. Dikit-dikit mereka harus beli yang baru nih, katanya diiming-imingi harga murah. Terus tiba-tiba pas udah masuk ke Indonesia, ternyata nggak bisa dipakai, no service. Nah, itu kira-kira kenapa sih, bisa dijelaskan Kak ini kepada Tribuners di rumah nih, supaya Tribuners di rumah itu tidak mudah tergoda dengan barang-barang murah, nggak tahunya malah udah nyampe ke Indonesia nggak bisa dipakai nih, useless gitu. Nah, itu dia. Memang pada saat ini lagi gencar-gencarnya ya, apalagi kita generasi milenial pada FOMO gitu. FOMO banget. Kalau ada yang baru harus banget update gitu ya. Tapi di sisi lain ternyata budget nggak cukup nih, BPJS ya istilahnya ya, budget pas-pasan, tapi pengennya yang bagus gitu. Terus tergiur harga murah, ternyata itu belum didaftarkan emailnya. Kenapa dia no service? Karena sekarang itu kita ada pengawasan. Jadi bea cukai ini selain melakukan pengawasan dengan
melakukan penyelundupan, Pengawasan penyelundupan, kita juga dengan teknologi sekarang. Itu yang tadinya kayak masih bisa ada celah-celah jalan tikus gitu. Beberapa kasus karena ada celah. Iya, sekarang tuh istilahnya kayak udah diskakmat dari teknologi. Jadi penggunaan email, apa sih email itu? Email itu adalah identitasnya handphone tersebut, HKT namanya. Ada handphone, ada komputer genggam, dan tablet gitu. Jadi kalau misalnya kita nih beli barang dari luar negeri, contohnya misalnya kita ke luar negeri deh, kita sebagai traveler ke sana. Untuk dapat menggunakan HKT tersebut, ketika sampai terminal kedatangan di bandara, itu tuh harus didaftarin dulu emailnya gitu ke posnya Bea Cukai di situ di terminal kedatangan. Di situ gampang banget sih sebenarnya Kak. Kalau mau legal itu sebenarnya mudah. Caranya gimana nih Kak? Caranya tuh bisa lewat website Bea Cukai atau pakai aplikasinya mobile Bea Cukai juga bisa. Jadi ntar kita kayak semudah kita pesen tiket bioskop gitu. Kayak di gitu ya. Di salah satu aplikasi. Jadi memang sudah disediakan ya website yang mempermudah masyarakat Indonesia kalau misal kan ingin mendaftarkan tadi email itu tadi ya, biar ponselnya yang dibeli di luar negeri ini terdaftar bisa dipakai di Indonesia. Nanti kan dia muncul kayak QR code gitu, nanti dikasihin ke tugas Bea Cukai, tinggal di scan, tunggu sebentar, udah jadi gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Nah, ada lagi kalau misalnya belinya di e-commerce, misalnya ya di toko oren atau toko hijau gitu kan ya. Beli nih, pastikan nanti ketika barang itu sampai dilihat dulu emailnya ada atau enggak. Kalau nggak terdaftar, itu harus bisa diajuin garansi ke tokonya. Harus toko resmi. Kalau nggak resmi kan takutnya nggak kejamin tuh ya. Emailnya abal-abal, ntar baru dipakai 3 bulan udah nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Jadi emang harus bener-bener dicek ketika sampai. Gampang juga itu, HP-nya pas udah dibuka tinggal ketik bintang pagar 060 pagar. Bintang pagar 060 pagar. Nanti kalau udah terdaftar emailnya dia langsung muncul emailnya. Tapi kalau nggak terdaftar ya nggak ada. Tapi bisa juga cek di websitenya Bea Cukai, cek email. Oh, bisa langsung di websitenya Bea Cukai. Rata-rata kan kalau anak-anak zaman sekarang itu beli yang second gitu. Iya, betul. Dia kadang tokonya tuh kan nggak resmi. Jadi ketika dipakai baru berapa bulan udah nggak bisa dipakai, itu nggak bisa. Kita udah nggak bisa nangin ini lagi. Oh, kalau case-nya seperti itu udah nggak bisa ditangani lagi. Nggak beli di toko resmi. Makanya jangan tergiur sama harga murah. Oke, Tribuners di rumah nih. Jadi Tribuners kalau misalkan beli barang-barang jangan tergiur ya dengan harga murah, dan kalau beli pun harus di toko resminya. Jadi ketika ada problem, ada masalah dengan barang tersebut, nanti itu bisa istilahnya dibantu oleh pihak Bea Cukai ya. Iya, betul sekali. Nah, Tribuners di rumah. Oke Tribuners, jadi kan tadi udah dijelasin nih sama Kak Aini kalau misalkan Tribuners di rumah yang FOMO banget pengen punya smartphone dengan kualitas yang bagus tapi harga murah, jangan tergiur nih Tribuners. Jadi ketika memang barang itu bagus, tentunya kita harus mengeluarkan kocek yang lebih juga ya. Dan jangan lupa untuk belinya di toko resmi. Jadi ketika ada trouble ataupun masalah dengan barangnya, Tribuners itu bisa dengan mudah untuk mencari solusinya. Nah Tribuners, seperti yang kita ketahui banyak sekali kan penipuan-penipuan nih Mbak yang mengaitkan dengan pihak Bea Cukai tentunya. Nah, seperti apa sih yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai untuk menangani masalah berita-berita hoax ataupun penipuan? Nah, itu sering terjadi di kota besar. Nah, bisa kasih contoh kasus nih mungkin kasus yang sering terjadi itu, Mbak? Ada beberapa macam case sebenarnya. Salah satunya yaitu ada belanja online, ada asmara, bahkan ada lelang juga, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Cuman yang marak ini beberapa hari yang lalu tuh temannya kakak saya ada yang melapor ke saya gitu. Ini saya ditagih Bea Cukai, katanya saya beli barang di Depok. Barangnya apa Kak? Barangnya sepatu. Beli di mana? Di Depok katanya disita sama Bea Cukai karena belum bayar pajaknya gitu. Saya kan tertegun ya loh. Di Depok, di lokal gitu. Karena sepertinya masyarakat ini belum paham apa arti impor gitu ya. Kita itu mengenakan pajak untuk barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Itulah yang namanya impor. Kalau beli di lokal ya nggak ada pajaknya dong. Itu udah jelas penipuan. Bahkan penipu itu sampai sebegitunya dengan memasang foto profil
orang bea cukai nih asal screen capture di Instagram atau sosmed gitu Sampai ya. separah itu ya, Mbak? Dijadiin foto profilnya gitu. Oh, ini saya petugas bea cukai, dan itu disertai ancaman. Kalau Anda nggak bayar dalam waktu sekian, nanti saya akan mendatangi ke rumah atau akan dibawa ke jalur hukum. Ya pasti orang awam pasti takut dong. Iya, betul. Aduh, saya cuma beli sepatu doang, masa saya mau sampai sebegitunya gitu kan, sampai dapat pengancaman juga harus bayar A, B, C gitu ya. Itu dia, makanya untuk ciri-ciri penipuan itu tadi disertai dengan ancaman, dan bea cukai itu nggak pernah menghubungi customer atau pembayaran itu nggak pernah pakai rekening pribadi, karena kita pakai kode billing ya Pak ya. Iya, oke. Itulah penipuannya. Jadi Tribuners di rumah kalau mendapatkan pesan nih ya yang mengatasnamakan bea cukai, apalagi terdapat pengancaman, hati-hati karena itu memang bukan dari bea cukai. Apalagi kalau Tribuners di rumah beli barangnya itu produk lokal nih, hati-hati kalau misalkan disuruh bayar pajak ya. Nah, berbicara tentang produk lokal dan juga bayar pajak nih, Pak Ikhlas, sebenarnya produk apa saja sih yang dikenakan bea cukai itu kalau misalkan masuk ke Indonesia? Ada produk tertentu kah atau memang semua produk yang masuk ke Indonesia akan dikenakan bea cukai? Dan Tribuners, seperti yang kita ketahui kan memang mungkin Tribuners di rumah masih banyak yang belum paham nih Pak tentang produk apa saja sih yang akan dikenakan biaya bea cukai, ataupun apakah misalkan Mutiara bepergian ke luar negeri bawa barang itu bakal dikenakan bea cukai atau tidak gitu. Nah, bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah Pak? Ya, terima kasih Mbak Mutia. Jadi pada prinsipnya setiap barang yang diimpor ke dalam daerah pabean ke Indonesia itu dia subject to import duty. Artinya melekat bahwa pada barang impor itu terhutang bea masuk. Nah, namun ada berdasarkan peraturan perundangan pengecualian-pengecualian. Misalnya kayak tadi barang penumpang, Mbak Mutia habis traveling dari mana-mana dari luar negeri membawa barang kurang dari 500 US dollar itu free. Tidak perlu untuk dikenakan biaya masuk. Nah, termasuk juga misalnya impor barang kiriman atau misalnya barang pindahan dalam jumlah yang wajar. Nah, itu memang ada ketentuannya. Atau misalnya barang contoh. Nah, atau misalnya barang untuk kegiatan sosial atau hibah. Atau untuk penelitian, pengetahuan, itu ada diatur di Undang-Undang Pasal 25. Nah, kemudian ada juga yang pembebasan relatif atau dengan keringanan. Jadi pembebasan tapi tidak sepenuhnya dia tidak bayar. Jadi dikenakan misalnya kebijakan berdasarkan peraturan perundangan, dia hanya bayar misalnya persentase tertentu. Nah, namun demikian Mbak Mutia, kita punya ada namanya buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI) yang tebelnya sebesar ini. Nah, itu semua barang yang ada Mbak Mutia sebutkan itu ada di situ tetapkan pos tarifnya, termasuk besaran tarif biaya masuknya. Nah, namun demikian berdasarkan kami ini adalah bea cukai ini kita memiliki organisasi secara global yang namanya World Customs Organization. Jadi bea cukai manapun dia itu menginduknya ke World Customs Organization. Jadi pusatnya ada di Brussels, Belgia. Nah, jadi ditetapkan bahwasanya kita harus memiliki buku tarif. Dan juga kebijakan yang disepakati adalah saya sejak 2008 itu sudah disepakati bahwasanya pengurangan pembebanan tarif biaya masuk khususnya untuk barang-barang modal. Jadi kalau bisa saya sampaikan di buku tarif kepabeanan Indonesia itu hampir sekitar 70-80% sudah 0%. Hampir 70-80% sudah 0% untuk biaya masuknya. Nah, tentunya Mbak Mutia, kebijakan pemerintah, nah, memang disepakati masing-masing negara anggota dari World Customs Organization memiliki pertimbangan kebijakan untuk dalam rangka melakukan pembinaan buat industrinya atau untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Nah, di situ tentunya kita memberikan juga pertimbangan-pertimbangan seperti barang-barang yang rentan mungkin mengganggu sendi-sendi ekonomi industri dalam negeri. Contohnya gimana itu? Nah, Indonesia kan terkenal dengan produksi misalnya pakaian. Jadi kalau Mbak Mutia keluar, alih-alih misalnya mau beli baju-baju, ternyata itu made Indonesia. Tas misalnya, ternyata ada juga Indonesia. Dengan merek terkenal. Itu sebenarnya banyak kejadian sebenarnya Pak ya. Betul.
sepatu. Iya, sepatu di daerah tertentu di Bandung contohnya, Cibaduyut Sendal. Itu kan produsen-produsen lokal yang harus kita lindungi. Iya, betul. Nah, itulah pertimbangan pemerintah, beberapa komoditi yang masih harus kita protek dengan cara bagaimana tetap kita tetapkan biaya masuknya. Oh, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau Mbak Mutia misalnya, kenapa sih saya mau beli sepatu yang mahal ini, kok pajaknya besar banget, biaya masuknya besar banget? Salah satu pertimbangan itu, karena kita punya loh industri dalam negeri. Industri dalam negeri kita gitu ya. Kenapa nggak kita prioritaskan beli yang dalam negeri dulu? Ya, seperti kata pesannya Pak Presiden kan. Nah, cintai produk dalam negeri kita. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan membeli produk dalam negeri, terutama kita yang lihat kualitasnya memang yang bagus. Nah, itulah upaya pemerintah bagaimana bisa mendorong industri dalam negeri bisa bersaing. Caranya gimana? Itu untuk komoditi-komoditi tertentu yang notabene sudah bisa dihasilkan oleh industri dalam negeri. Nah, itu tetap dikenakan tarif biaya masuk impor. Jadi di sini Bea Cukai memiliki peran yang penting ya Pak. Betul. Untuk bisa mempertahankan apa istilahnya ekonomi di Indonesia. Betul. Ya. Barang-barang terutama yang memang diproduksi oleh orang-orang Indonesia sudah bagus kualitasnya nih Tribuners. Jadi cintai produk dalam negeri karena Bea Cukai sendiri memiliki peran untuk apa ya, barang-barang dari Indonesia ini harus dibeli dengan masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia tuh harus lebih cinta dengan produk dalam negerinya. Nih Pak, kan Mbak Aini ini sebenarnya sebagai seorang konten kreator. Nah, tadi kan berkaitan banyak banget penipuan, informasi hoax. Tentunya Bea Cukai memiliki peran untuk menyebarkan informasi dan juga memberikan klarifikasi kalau ada kasus penipuan dan sebagainya. Seperti apa sih peran media dari Bea Cukai ini untuk menangani hoax-hoax itu dan memberikan informasi kepada masyarakat di rumah tentunya? Nah, itulah salah satu dari tugas kita ini kan. Setiap kita adalah humas. Nah, di situ fungsinya humas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat untuk meluruskan informasi yang tidak benar. Itu sendiri. Itulah gunanya sosial media sekarang kan ya, apalagi orang-orang zaman sekarang teknologi itu udah canggih ya. Iya, betul. Udah nggak ngeliat koran lagi kan. Sekarang ini nggak terbatas oleh waktu dan ruang ya. Jadi kita bisa mengakses informasi di mana dan kapan saja. Betul. Dari situlah kita ngasih penyuluhan terus menerus tiada habisnya. Seperti yang dikatakan sama Pak Ikhlas tadi, kita bahkan sampai ke visit ke kampus ke sekolah, ke SMA itu untuk memberikan edukasi gitu. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih, sebenarnya Bea Cukai sendiri aktif nggak sih di media sosial nih? Kak, ini bisa dijelaskan ke Tribuners di rumah, dan kalau aktif apa aja sih sosial medianya biar Tribuners di rumah ini mungkin yang memang belum paham nih ya tentang Bea Cukai, perannya dan kegiatannya bisa melihat secara langsung di sosial medianya. Bisa banget, apalagi ya untuk kaum nggak cuma kaum milenial kita sekarang yang main sosmed. Sekarang Instagram. Iya, ke Instagram. Kita Instagramnya tuh ada Kanwil BC Sumbakbar. Boleh di follow ya, atau YouTube-nya juga ada. Ingat nih ya, nanti di akhir acara Mutiara akan sebutkan lagi biar Tribuners memfollow gitu. Kita aktif banget di YouTube, di Twitter, di Instagram, di Facebook juga ada. Atau ada website kita juga, BC Kanwil Sumbakbar. Jadi di media sosial itu Bea Cukai ini selalu memberikan informasi terkait dengan kegiatannya. Terus juga kalau misalkan ada berita-berita hoax atau ada informasi yang ingin disampaikan ke masyarakat, biasanya juga melalui media sosial ya Kak. Bahkan kita ada konten edukasi loh Kak. Ada konten edukasi. Namanya Insting. Informasi penting Humas Bea Cukai Sumbakbar. Nah, kalau misalnya nanti ada kasus penipuan nih, boleh juga buat teman-teman untuk langsung menghubungi kita Bea Cukai, atau ada juga kita Bravo Bea Cukai yaitu di 150225. Jadi kalau misalkan ada kasus penipuan dan sebagainya bisa langsung menghubungi nomor yang tertera, dan juga bisa mungkin menghubungi lewat sosial media, bisa nggak itu? Bisa juga. Kalau Instagram di DM lah ya. Nah, Tribuners di rumah juga nih kan, kalau misalkan kita berbicara masalah Bea Cukai, mungkin Tribuners di rumah itu ada yang memiliki usaha, tapi usahanya mungkin masih dalam kategori industri kecil, namun udah ada pemesanan dari luar negeri nih Pak Ikhlas. Seperti apa peran dari Bea Cukai ini untuk memajukan atau mengembangkan UMKM di Indonesia yang mungkin masih dalam skala yang kecil seperti itu Pak? Terima kasih Mbak Mutia. Jadi ya tadi seperti kami sampaikan di awal Mbak Mutia, jadi tugas kami tidak hanya menjalankan atau melaksanakan 4 tugas dan fungsi yang tadi, tapi kami juga
mencermati bagaimana upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui tadi 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19 dan tentunya menghantam sendi-sendi ekonomi kita. Nah, kami ada juga program PEN namanya. Nah, dari pemerintah pusat. Nah, PEN itu adalah bagaimana pemulihan ekonomi nasional bisa berlanjut, mengejar ketertinggalan kita selama pandemi kemarin. Nah, salah satu yang menjadi motor adalah UMKM. Jadi titik berat kita dalam konteks trade facilitator tadi, bagaimana kita bisa mendorong teman-teman UMKM ini bisa berorientasi ekspor. Ketika dia bisa berorientasi ekspor, tentunya bisa memberikan devisa buat negara. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, tentunya sekeliling kita banyak UMKM. Iya. Dari yang jual makanan, dari yang jual tekstil atau pakaian, sampai alas kaki. Nah, kembali lagi Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, sejak kita berangsur melakukan pemulihan dari COVID-19, ya, kami juga sudah melakukan EK Bea Cukai. EK Bea Cukai itu artinya edukasi, komunikasi dan asistensi Bea Cukai kepada UMKM. Bentuk edukasinya apa? Tadi sampaikan oleh Mbak Aini, kita melakukan pengumpulan atau gathering dengan UMKM yang memang mereka memiliki rencana untuk ekspor. Nah, baik lagi Bea Cukai kan kaitan sama impor-ekspor. Impor-ekspor ya. Jadi kalau memang misalnya Pak kami nggak punya semangat atau kapasitas, monggo kurangnya di mana. Kalau memang misalnya belum punya kapasitas, kami nanti akan sambungkan dengan teman-teman baik Dinas Perindustrian Perdagangan atau BI atau dan teman-teman lain yang terkait koperasi dan Dinas Koperasi dan UMKM. Nanti kita bisa sambungkan. Tapi ketika memang sudah ada niat atau orientasi untuk ekspor, nah kami edukasi prosedurnya seperti apa untuk ekspor. Kemudian izin apa yang perlu dilengkapi. Nah, kemudian juga SOP-nya atau mungkin misalnya dia nggak tahu, Pak, bagaimana kalau misalnya barang ini apakah termasuk barang yang dibatasi atau dilarang seperti apa. Nah, itu kami edukasi. Kami undang ke kantor atau mungkin kami buat pertemuan beberapa UMKM jadi bisa efisien dan efektif kita bisa menyampaikan edukasi itu. Dan itu seringkali kita lakukan. Yang kemudian komunikasi. Nah, komunikasi ini ada beberapa UMKM yang mungkin tempatnya jauh. Nah, kemudian kami juga bisa melakukan dengan asosiasi atau juga mungkin mereka ada perwakilan yang ada di Lampung. Nah, nanti bisa mereka yang dari Lampung ini seperti TOT bisa mereka menyebarluaskan informasi ini ke pelosok-pelosok. Nah, yang terakhir asistensi. Nah, kalau kita misalnya sudah mengidentifikasi, kemudian juga kita lihat ini ada potensi untuk ekspor, ini kita kawal Mbak Mutia. Bagaimana dia bisa memenuhi standarisasi yang biasanya yang diinginkan oleh buyer di luar. Nah, tentunya tadi karena kami kan tidak tahu nih seperti apa sih keinginan buyer. Nah, kami punya perwakilan-perwakilan ada di luar. Jadi ada atas kami, atas keuangan namanya, yang banyak ditempati oleh senior-senior kami dari Bea dan Cukai. Nah, mereka nanti akan membantu seperti apa sih demand, barang apa yang di sana itu yang diminati. Nah, asistensi seperti apa, kualitas yang diinginkan, kemasan apa yang menarik, sampai mungkin harga range yang kira bisa kompetitif di sana, itu kami sampaikan dalam bentuk asistensi kami kepada UMKM. Oke, luar biasa sekali ternyata peran dari Bea Cukai di Tribun yang memiliki UMKM dan mungkin masih minder karena tadi bingung ya, tidak tahu. Sebenarnya mungkin mereka ekspor tapi karena ketidaktahuan gitu kan. Tribuners di rumah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ikhlas, ternyata memang dari pihak Bea Cukai sendiri itu memberikan edukasi kepada masyarakat ya, tadi EKA ya Pak ya, betul edukasi, sekali. Komunikasi dan asistensi. Nah, Tribuners di rumah yang punya UMKM jangan ragu kalau misalkan Tribuners di rumah ingin mengembangkan usahanya, tidak hanya untuk lingkup skala di Indonesia atau lokal, tapi pengen internasional gitu kan produk-produknya. Nih, Bea Cukai memiliki peran untuk membantu Tribuners di rumah, luar biasa sekali. Akhirnya kita tahu kan ternyata Bea Cukai itu tidak hanya terkait dengan apa penyelundupan tadi, barang ilegal gitu, ternyata bisa membantu juga nih UMKM di Indonesia untuk maju dan berkembang ke kancah internasional. Nah, Pak Ikhlas dan juga Mbak ini kan seperti kita ketahui banyak banget di kasus-kasus kayak penyelundupan. Contohnya kemarin ini belum lama ini rokok ilegal gitu kan. Nah, kalau boleh tahu seperti apa sih peran atau upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai ini untuk menghadapi atau memecahkan masalah penyelundupan tersebut gitu? Boleh dijelaskan mungkin karena Tribuners di rumah mungkin penasaran gitu kan Pak? Terima kasih Mbak Mutia. Jadi memang
dewasa ini kita sering dengar berita-berita masalah penyelundupan rokok ilegal. Nah, selain tugas tadi kami mengawasi impor ekspor, kami juga memiliki peran dan fungsi bagaimana menjamin hak-hak keuangan negara terkait dengan cukai. Cukai ini kalau kita ketahui merupakan pajak tidak langsung, jadi yang dibebankan kepada konsumennya. Nah, kalau kita tahu bahwasanya cukai itu memberikan kontribusi penerimaan paling besar di bea cukai. Jadi selain bea masuk, bea keluar, cukai. Nah, cukup besar cukai itu. Nah, cukai ini bisa kita pungut dari rokok atau hasil tembakau. Nah, kemudian dari minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras. Nah, kemudian dari etil alkohol. Etil alkohol itu bahan untuk membuat minuman keras atau membuat parfum. Nah, atau juga hasil tembakau produk lainnya. Hasil produk tembakau lainnya, HTL. Mungkin teman-temannya Mbak Mutia suka tuh yang nge-vape. Oh iya, betul-betul. Liquid. Rokok elektronik banget. Bagian dari hasil produk tembakau lainnya. Itu merupakan subjek cukai kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah teman-teman menyadari ketika teman-teman misalnya mengkonsumsi itu sudah sesuai dengan kaidah ketentuan yang berlaku. Misalnya rokok yang kita hisap, apakah sudah ada pita cukainya? Pita cukainya apakah bekas atau palsu? Nah itu dia. Atau sesuai nggak dengan peruntukannya? Iya, betul. Nah, itu yang harus diawasi sama teman-teman ketika mengkonsumsi barang kena cukai, khususnya rokok tadi. Nah, rokok itu ada yang menjadi objek pengawasan kita terkait dengan tentunya cukainya. Nah, pastikan teman-teman kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi rokok, pastikan bahwa pita cukainya ada dilekati. Kalau tidak, dia termasuk ilegal, berarti polos. Kemudian pita cukainya itu palsu enggak? Nah, kadang-kadang ada serupa tapi tak sama. Jadi seolah-olah dia itu pita cukainya ada hologramnya, ternyata luntur karena palsu. Harus benar-benar kita harus tahu mana yang palsu dan atau mungkin dia bekas, jadi dikelet-kelet, tempelin lagi. Nah, itu pernah kejadian itu Pak? Sering. Luar biasa sekali. Kreatif ya. Atau mungkin yang dia harusnya dilekati untuk yang berapa 16 batang, tapi dilekati yang 12 batang, itu tidak sesuai peruntukan. Intinya semuanya itu ditujukan untuk menghindari pembayaran cukainya. Nah, kalau kami boleh menyampaikan bahwasanya kami mempunyai hotline, nanti disampaikan oleh Mbak Aini, dan kami juga melakukan operasi pasar. Nah, operasi pasarnya apa? Tujuan mengingatkan masyarakat dalam fungsi edukasi tadi. Nah, bagaimana masyarakat tahu ada 3 dampak dari kita misalnya mengkonsumsi rokok ilegal. Pertama, kita harus tahu ketika rokok ilegal itu tidak kita pahami atau mengetahui komposisi dari rokok tersebut. Kalau rokok ilegal kan jelas komposisinya mengandung berapa tar, berapa nikotin. Nah, bayangkan kalau itu diproduksi sembarangan. Yang penting enak, murah. Kita nggak tahu itu kandungannya berapa. Yang kedua, kita juga nggak tahu kalau misalnya kita mengkonsumsi campurannya bahan-bahannya apa aja tuh. Jadi kalau tadi kan komposisinya, wah saya ini ada penyakit ini, saya nggak boleh lebih dari ini. Kita nggak tahu komposisinya. Yang kedua, bahannya apa? Misalnya bahannya tidak hanya tembakau, cengkeh misalnya, buat supaya perasanya ada. Tambah juga misalnya bahan-bahan lain, entah bahan kamper lah atau apa kan, atau mungkin bahan-bahan yang dilarang, seperti misalnya narkotika, psikotropika, atau juga prekursor. Kita nggak tahu kalau ada yang di situ, kalau misalnya dia ilegal. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ini kan ada penerimaan negara di sini. Ayo teman-teman bantu bagaimana bisa negara mendapatkan hak-hak keuangannya. Karena nanti negara juga buat membangun infrastruktur, buat masyarakat, buat pendidikan dan seterusnya. Itu mungkin harapan kami, masyarakat juga bantu mengawasi dan memberantas rokok ilegal, dan juga jangan mengkonsumsi rokok ilegal. Jadi ini memang perlu digarisbawahi ya Pak Eli. Jadi perlu digarisbawahi Tribunas di rumah ketika kita menggunakan atau memakai produk-produk impor ya. Kita harus memperhatikan apakah memang dia ini udah melalui bea cukai. Kita harus lihat tanda pitanya tadi ya Pak. Untuk rokok, untuk BKC. Produk dari tembaga gitu kan tembakau. Ya Pak. Ya tembaga lagi. Aduh. Jadi dari tembakau nih Tribunas di rumah. Nah, berbicara masalah kasus-kasus tadi, ada produk-produk ilegal yang masuk. Seperti apa sih upaya dari bea cukai untuk meminimalisir kejadian seperti itu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi
upaya-upaya mengantisipasi atau membatas penyelundupan yang pertama tidak mungkin kita lakukan sendirian. Nah, itulah kita melakukan sinergitas dengan aparat penegak hukum, dengan masyarakat, termasuk dengan rekan media. Nah, salah satunya ini kita lakukan bagaimana kita bisa bekerjasama dengan media mensosialisasikan atau membantu kita mendistribusikan informasi sampai ke masyarakat, ke publik luas. Kalau kita ketahui Tribun ini kan di hampir setiap provinsi ada. Iya, betul sekali. Apalagi pewartanya sampai ke pelosok-pelosok. Nah, bantu kami bahwasanya peran dan tugas Bea Cukai ini selain mengamankan penerimaan negara juga penting bagaimana melindungi masyarakat. Sinergitas tadi. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya setelah kami terus berupaya melakukan pendekatan persuasif. Kami untuk kasus rokok ilegal kami melakukan operasi pasar. Apa itu operasi pasar? Operasi pasar bagaimana kami melakukan penyuluhan ke toko-toko, penjual-penjual eceran agar mereka tidak menerima distribusi dari sindikat ilegal. Artinya kalau demandnya tidak ada, otomatis supply-nya tidak ada. Tidak ada, ya. Nah, yang ketiga tadi sinergitas, kemudian operasi pasar untuk penyuluhan sekaligus juga kita penertiban. Nah, yang ketiga, ini kita melakukan pengawasan secara secara masif ataupun secara bersama-sama, kolaboratif. Pengawasan secara masif dan kolaboratif itu apa? Jadi kalau secara masif kami melakukan pengawasan di patroli laut. Nah, sebagaimana kita ketahui kita ini kan Lampung, provinsi Lampung ada berbatasan dengan pantai timur dan pantai barat. Nah, kalau pantai timur itu berkaitan dengan Selat Malaka dengan negara-negara terdekat seperti Singapura, Malaysia. Yang notabene rentan barang-barang penyelundupan. Nah, kemudian juga dari pantai barat itu langsung kita berbatasan dengan samudra kan. Nah, itu juga rentan. Nah, rentan itu tidak hanya barang-barang komoditi seperti pakaian atau seperti misalnya barang-barang konsumsi, tapi juga narkotika, Mbak Mutia. Nah, itu harus diwaspadai. Kenapa kita harus masif? Kita ada kegiatan patroli laut, termasuk patroli darat. Nah, untuk patroli darat secara masif kita lakukan di perbatasan antara Jawa dan Sumatera, khususnya di Bakauni. Karena dari situlah masuk atau pintu masuk. Nah, rokok-rokok ilegal yang kita tenggarai untuk didistribusikan di wilayah Lampung. Seperti itu. Nah, perlu diingat bahwasanya Lampung ini dia memang bukan merupakan sebagai untuk rokok ya, dia bukan sebagai wilayah produsen, tapi dia dimanfaatkan oleh sindikat itu sebagai wilayah distribusi dan lintasan untuk ke wilayah setelah Lampung, ke atas. Itu banget ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ikhlas. Luar biasa sekali nih Tribuners. Tadi sudah dijelaskan bagaimana upaya dari pihak Bea Cukai untuk meminimalisir kasus-kasus produk-produk ilegal yang masuk terutama ke Provinsi Lampung ya Pak. Karena memang itu wilayah kerja dari Pak Ikhlas ya. Karena Lampung sendiri memang wilayah lintas untuk menuju provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Jadi sangat rentan ini ternyata Lampung ini. Nah, tadi kan sudah kita jabarkan kalau misalkan dengan adanya informasi itu sekarang beredar dengan luas, cepat dikarenakan adanya digitalisasi tentunya. Nah, berkaitan dengan itu, tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan Bea Cukai ini aktif juga di sosial media. Sebenarnya ada kesulitan nggak sih ketika harus membuat informasi ke masyarakat, karena kan masyarakat ini luas, setiap sosial media memiliki targetnya masing-masing. Nah, seperti apa strategi yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai terutama di bidang ini informasi untuk media sosial, bagaimana cara menyebarkan informasinya supaya masyarakat luas itu mengerti gitu dengan apa yang dibuat atau yang diinformasikan gitu oleh pihak Bea Cukai. Tentunya selain kita membuat konten untuk masyarakat terkait edukasi, kita juga menerima masukan dan kritikan dari masyarakat nih, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu saya juga aktif ya di sosmed. Saya nggak cuma membuat konten, tapi juga memantau apa sih komen-komen setelah itu, apa sih yang kurang, yang belum ditangkap sama masyarakat luas ini apa, yang kemudian kita akan perbaiki dan buat lagi nih supaya masyarakat bisa masuk gitu loh informasi dan edukasi dari kita. Jadi strateginya adalah memperhatikan bagaimana interaksi dari pengguna sosial media gitu terhadap semenarik mungkin kayak sekarang tuh
lagi ngetren apa sih gitu. Nah, kalau boleh tahu, apakah di setiap sosial media itu berbeda penggunaan bahasa? Misalkan ketika di Instagram ngupload dengan bahasa anak-anak muda nih, karena memang penggunanya banyak anak muda. Apakah di Facebook karena memang banyak penggunanya orang tua atau orang dewasa, penggunaan bahasanya beda? Nah, menggunakan strategi seperti itu tidak? Jelas, Oke. jelas benar. Menggunakan strategi. Iya, karena ininya juga beda. Media Instagram itu kan ada Reels, ada story gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau di Facebook kita lebih kayak artikel, terus ada videonya. Kalau di YouTube juga liputan-liputan gitu kan. Kalau di Instagram lebih ke milenial gitu, lebih menarik lah gitu. Kalau di TikTok ini kalau boleh tahu udah ada belum? Di website kami. Di website kami itu pasti 24 jam kami layani. Oke, luar biasa sekali nih. Di samping itu juga kami juga tadi kita menggunakan bahasa-bahasa kekinian. Karena memang yang mengelolanya juga anak-anak milenial. Iya, betul sekali. Karena kami menggunakan bahasa lampu, bahasa daerah. Salah satu iklan layanan masyarakat kami juga menggunakan dialog atau dialek lokal. Karena pemerannya juga baik. Jadi iya, luar biasa sekali. Jadi memang pihak Bea Cukai ini menerapkan strategi khusus dia untuk mengelola sosial medianya supaya semua kalangan mulai dari anak muda sampai orang tua itu bisa memahami informasi yang disampaikan oleh pihak Bea Cukai kepada masyarakat ya. Luar biasa sekali nih Tribuners. Akhirnya kita terbuka lagi nih informasinya, bertambah lagi wawasannya gitu kan terkait dengan Bea Cukai. Nah, mungkin kita udah berada di penghujung acara nih. Mutiara ingin menanyakan nih kepada Pak Ikhlas, seperti apa sih visi atau gebrakan terbaru yang akan dilakukan oleh Bea Cukai terkhusus untuk Bea Cukai di wilayah Sumatera bagian Barat gitu untuk kedepannya dalam jangka waktu yang dekat mungkin? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita merujuk pada tugas fungsi kita tadi yang 4, itu bisa kerucutan menjadi 2. Ada di situ pengawasan dan ada pelayanan. Nah, gebrakan kita terkait dengan pengawasan adalah kita menggandeng seluruh lapisan masyarakat, termasuk di situ aparat penegak hukum, kemudian juga media, untuk sama-sama memberantas penyelundupan, termasuk juga di dalamnya rokok ilegal, untuk kita bisa mendapatkan peningkatan penerimaan negara dan juga mengamankan atau melindungi masyarakat kita bersama. Ingat, kita tidak bisa melakukan itu hanya Bea Cukai sendiri. Iya, harus ada kerjasama dari seluruh pihak tentunya. Betul, karena wilayah kita cukup besar. Kita nggak bicara nasional, kita bicara Lampung saja cukup besar. Jadi upaya kita adalah tadi strategi kita bagaimana kita menggandeng seluruh elemen masyarakat, termasuk APH, termasuk media dan semua lapisan masyarakat untuk sama-sama kita memberantas dengan cara bagaimana melaksanakan peran kita masing-masing, mengawasi barang ilegal, barang impor ilegal maupun rokok ilegal. Nah, yang kedua terkait dengan pelayanan. Nah, bagaimana peran kita mendorong sama-sama masyarakat untuk bisa berorientasi atau bisa produktif yang bisa berujungnya pada ekspor. Nah, tujuannya adalah bagaimana bisa menghasilkan devisa. Jadi kalau ada rekan-rekan baik UKM atau apapun yang ingin memang bisa berproduktif, misalnya kapasitasnya belum cukup, nanti kita bantu kembangkannya sampai dia bisa berorientasi ekspor. Nah, itu adalah bentuk konkret kami tadi, edukasi, komunikasi, dan asistensi. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Pak Ikhlas penyampaiannya nih. Gebrakan terbaru yang akan dilakukan oleh pihak Bea Cukai khususnya di bagian Sumatera bagian Barat. Nah, untuk Mbak ini yang ingin saya tanyakan seperti apa? Karena kan Mbak kan sebagai selaku content creator ataupun pemberi informasi lah untuk di bagian sosial media. Harapannya seperti apa sih dengan informasi berapa konten-konten yang saya buat nggak cuma lewat di scroll aja. Oke. Tapi mendapatkan interaksi dari masyarakat ya, luar biasa sekali. Kami sangat terbuka untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Oke. Harapannya masyarakat lebih aktif lagi ya ketika ada informasi yang disampaikan di Instagram, ada komen, ada like. Ketika ada masalah langsung DM aja ataupun hubungin hotline-nya dari Bea Cukai seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Dan mungkin terakhir nih Tribuners, Mutiara akan menanyakan kesan dan pesan dari Pak Ikhlas dulu deh, boleh nih sampaikan pesan dan kesannya kepada Tribuners di rumah. Ya, kalau saya berpesan kepada masyarakat khususnya Tribuners agar masyarakat berhati-hati untuk membeli atau mengkonsumsi barang impor. Nah, karena kami tugas dan fungsinya terkait dengan impor ekspor dan cukai, jadi
waspadai mengkonsumsi atau membeli barang impor. Tadi sudah disampaikan, tidak hanya melihat dari harganya yang murah, tapi lihat apakah dia legal atau sudah memenuhi perizinan. Jangan sampai mudah di awal, sulit di akhir. Nah, yang kedua, pesan ya. Nah, saya berpesan kepada masyarakat dan Tribuners juga, agar ketika kita misalnya mendapati barang-barang seperti rokok ilegal, sampaikan kepada kami. Kami ada hotline-nya, ada live chat-nya. Yang kami lakukan adalah bagaimana bisa menjaga, melindungi masyarakat dari rokok-rokok ilegal yang kita tidak tahu dapat mengganggu kesehatan, mengganggu penerimaan negara. Intinya adalah kami hadir untuk bisa menjaga penerimaan negara dan melindungi masyarakat. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali nih pesan dari Pak Ikhlas, dan selanjutnya kita akan dengarkan pesan dan kesan dari Mbak Aini. Kalau pesan dari saya ya untuk Tribuners nih ya. Tribuners di rumah nih. Pokoknya hati-hati banget. Kalau udah dapat pesan ancaman, terus minta nomor rekening pribadi, itu udah penipuan. Blokir aja nomornya ya, jangan takut. Apalagi mengatasnamakan bea cukai. Ya bener tadi, jangan tergiur sama harga yang murah, apalagi kelewat murah. Udah Oke, itu aja nih Mbak. Iya, itu aja. Oke, luar biasa sekali ini pesan dari Pak Ikhlas dan juga Mbak Aini. Tribuners di rumah harus camkan. Jangan lupa nih kalau misalkan kita, walaupun kita ini generasi milenial yang katanya sangat FOMO, kita takut ketinggalan zaman gitu kan dengan produk-produk terbaru, tapi kita harus bijak. Jadi dengan informasi yang beredar, kita harus bisa memilih mana informasi yang hoax dan informasi yang benar. Dan juga sebagai seorang milenial juga kita harus bisa menentukan nih kira-kira emang kita ini harus beli produknya itu dengan harga murah kah, dengan harga mahal kah, dan bagaimana kualitasnya. Jadi kita harus tahu nih dari mana kita belinya, harganya dan kualitasnya. Jadi biar kita ini tadi udah dijelaskan dengan Pak Ikhlas, biar kita itu nggak mudah di awal terus susah di akhir ya Pak ya. Nah itu memang itu pas banget nih untuk Tribuners di rumah. Jadi Tribuners di rumah jangan tergiur dengan harga murah dan juga penipuan. Dan mungkin itu aja Tribuners obrolan kita bersama dengan Pak Ikhlas dan juga Mbak Ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan ini nih Tribuners di rumah jangan lupa untuk memfollow sosial media Instagram dan IG, Twitter juga nih dari Bea Cukai. Kalau IG dan Twitternya di @kwbcsumbakbar. KWBC Sumbakbar. Oke. Dan untuk Facebooknya Kanwil DJBC Sumbakbar. Betul? Betul. Oke. Nah Tribuners, untuk informasi lebih lanjut bisa di follow Instagram, Facebook ataupun Twitternya Tribuners di rumah juga. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada penipuan-penipuan, boleh langsung hubungi hotline-nya ataupun DM di sosial medianya. Oke, baik Tribuners, mungkin itu saja obrolan Mutiara dengan Pak Ikhlas dan juga Mbak Aini terkait dengan seperti apa sih kegiatan dan peran Bea Cukai khususnya yang berkaitan dengan masyarakat di Indonesia dan juga Lampung ya, terkhusus untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini tentunya bisa bermanfaat untuk Tribuners di rumah supaya lebih mengenal dan lebih paham tentang seperti apa sih kegiatan dan peran dari Bea Cukai. Terima kasih Tribuners di rumah atas waktunya dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya. Keluarin sempi ya, keluarin sempi ini ya, keluarin sempi ya, keluarin sempi ya, keluarin sempi, ini keluarin sempi orang ya, keluarin sempi.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polres Mesuji masih buru sopir truk tangki yang tewaskan bapak dan anak balitanya. Jajaran Satlantas Polres Mesuji saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kendaraan truk tangki yang menabrak pemotor hingga tewas di Jalan Tim Mesuji kilometer 178 pada Rabu 9 November 2022 kemarin. Kasat Lantas Polres Mesuji Ibtu Wahyu Dwi Kristanto pada Kamis 10 November 2022 mengatakan guna memperlancar proses pengejaran terhadap pengendara sopir truk tangki, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan tempat sopir bekerja. Hal itu menurut Wahyu dilakukan untuk membantu pencarian sopir. Dijelaskannya untuk kendaraan truk tangki sendiri berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Kendaraannya sendiri menurut Wahyu tidak memuat apapun alias kosong. Sebelumnya, kecelakaan terjadi di Jalan Tim Mesuji kilometer 178 terjadi antara truk tangki Hino berwarna hijau dengan nomor polisi BG 8416XA dengan motor Honda Beat berwarna putih dengan nomor polisi B3353 TGB yang menewaskan ayah dan anak balitanya. Menurut Kasat Lantas Polres Mesuji, identitas dari pengendara truk tangki diketahui bernama Sugianto berusia 32 tahun. Sedangkan korban yang meninggal adalah Iskandar berusia 44 tahun dan anaknya Zia berusia 2 tahun. Peristiwa laka lantas terjadi pada Rabu 9 November 2022 sekitar pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Sementara keluarga tetap menuntut pengemudi yang menabrak kedua korban hingga meninggal dunia untuk diproses secara hukum. Hal tersebut dikemukakan oleh saudara korban Jauhari di saat ditemui di kediaman almarhum Iskandar di Desa Simpang Pematang Mesuji. Menurut Jauhari, pihak keluarga sudah mengikhlaskan keduanya meninggal. Meskipun demikian, keluarga besar tetap menuntut pengemudi untuk diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia mengaku sampai saat ini masih menunggu kabar dari pihak kepolisian. Jauhari juga menuturkan almarhum Iskandar telah dikemumikan bersama dengan anaknya di Lampung Tengah. Istri korban saat ini masih mengalami syok berat atas kematian anak dan juga suaminya. Berita selanjutnya, lagi tidur di gubuk sawah, seorang petani di Lampung Timur diserang gajah liar. Nasib naas dialami oleh seorang petani asal Kabupaten Lampung Timur, Zarkoni. Ia diserang satu gajah liar yang memasuki kawasan perladangan jagung di Dusun 4 Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur pada Kamis 10 November 2022 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Akibatnya, Zarkoni dilarikan ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Kapolsek Purbolinggo Ibtu Emi Suhaimi saat dihubungi pada Kamis siang membenarkan ada satu warga Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur yang diserang oleh gajah liar. Ia mengatakan saat kejadian Zarkoni sedang menjaga areal perladangan jagung. Menurutnya pada Rabu malam sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, korban bersama dua rekannya menuju perladangan jagung. Penjagaan dilakukan agar tanaman tidak diserang oleh hama dan juga hewan liar. Korban bersama dua rekannya saat itu berada di gubuk sawah di Dusun 4 Desa Tambah Dadi. Saat itu korban dan rekannya bernama Saidi tidur di atas gubuk, sementara satu rekannya bernama Sugianto berjaga di bawah gubuk. Lalu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat datang seekor gajah liar. Saat mengetahui gajah liar tersebut, Sugianto langsung berlari menyelamatkan diri. Korban dan satu rekannya yang sedang tertidur pun akhirnya menjadi amukan gajah liar hingga merobohkan gubuk. Karena korban tidak sempat berlari, gajah liar itu pun menyerang korban.
Setelah itu gajah liar pergi meninggalkan tempat kejadian. Korban pun dievakuasi dari lokasi kejadian dan ia mengalami luka-luka seperti patah tulang kaki kiri dan patah tulang rusuk sebelah kanan. Korban Zarkoni awalnya dibawa ke RSUD Sukadana, namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Kota Metro hingga kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Berita selanjutnya, video viral pria berkaos gegana diduga membawa senpi ribut dengan warga. Seorang pria berbadan tegap dan rambut cepak mengenakan kaos hitam dengan logo gegana diduga membawa senjata api atau senpi. Terekam saat bersih tegang dengan beberapa warga sipil. Lantas video yang menggambarkan pria dengan kaos hitam berlogo gegana bersih tegang dengan warga sipil berdurasi selama 35 detik tersebut pun tersebar di media sosial pada Kamis 10 November 2022. Akhirnya video ketegangan antara pria tersebut yang ribut dengan kelompok pemuda membuat geger jagat maya. Lokasi keributan kedua kelompok pemuda terjadi di depan Ekspedisi Baraka Sarana Tamba di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung pada Selasa 8 November 2022. Di dalam video viral tersebut, perekam berapa kali mengatakan keluarin senpi sambil mengarahkan rekaman video kepada oknum polisi tersebut. Di dalam video tersebut juga ada pria lainnya yang menggunakan kaos coklat bertuliskan polisi di pundak. Sementara Yudi, saksi mata kejadian, mengatakan dua kelompok yang ribut pada Selasa 8 November 2022. Ia mengaku tidak tahu awal kejadian dan kronologi keributannya. Namun Yudi membenarkan kalau pada Selasa ada kejadian keributan dua kelompok di depan tempatnya bekerja. Ia mengatakan kedua kelompok pemuda tersebut hanya dorong-dorongan saja. Saat kejadian terdengar suara yang besar, namun ia membiarkan saja karena tidak mengganggu pekerjaannya. Sementara Ketua RT 08 Lingkungan 1 Kelurahan Waidadi Baru, Sukarame, Sarpan mengatakan Pamong tidak tahu kejadian keributan di depan Ekspedisi Baraka Sarana Tama. Ia menjelaskan warganya juga tidak ada dalam keributan tersebut. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan sebaiknya video tersebut ditanyakan kepada Polresta Bandar Lampung dan Kapolsek sesuai dengan wilayah hukum dan tempat kejadian perkaranya. Kombes Pol Zahwani menjelaskan anggota Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri harus sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menurutnya, anggota polisi harus sebagai pemecah masalah yang dihadapi masyarakat dan menjadi aparat penegak hukum tribarata. Berita selanjutnya, atap gedung Sekretariat Umum dan Kepegawaian DSDA Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ambruk. Atap gedung Sekretariat Umum dan Kepegawaian dari Dinas Sumber Daya Air Pemkab Lampung Tengah ambruk pada Rabu 9 November 2022 pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dan menyebabkan 5 pegawai mengalami luka-luka. Pegawai bagian perencanaan Nunik mengatakan atap bangunan kantornya ambruk saat sedang dilakukan pemindahan barang. Ia mengatakan peristiwa bermula pada Rabu pagi saat para pegawai mengisi daftar absen. Setelah itu, para pegawai sudah berencana mengevakuasi barang-barang di gedung yang sudah berdiri sejak tahun 1983 tersebut. Menurut Ninik, pada Kamis 10 November 2022, evakuasi barang dilakukan karena kondisi bangunan sudah menunjukkan tanda kerusakan. Ia mengaku saat evakuasi barang, 5 pegawai sedang memindahkan komputer kantor dan tertimpa reruntuhan atap. Akibatnya, kata Nuni, 2 unit komputer dan 2 printer rusak serta tidak bisa digunakan lagi. Mengetahui peristiwa tersebut, para pegawai lalu membawa korban ke puskesmas terdekat. Nuni mengatakan
Dari 5 korban tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Sebelumnya diketahui Dinas Sumber Daya Air sudah mengajukan rehab gedung, namun hingga peristiwa terjadi belum ada keputusan. Karena peristiwa kemarin, lanjutnya pihaknya mengajukan laporan ulang. Ia juga menambahkan sejak gedung berdiri tahun 1983 baru dilaksanakan renovasi besar sekali di tahun 1990. Akibat atap gedung ambruk, pekerjaan jadi terhambat dan sebagian pegawai yang terdampak fokus memindahkan seluruh barang ke gedung lain. Berita selanjutnya, akibat hujan deras, pondasi Talangan Indah 5 Pringsewu rusak parah. Akibat hujan deras yang melanda hampir seluruh wilayah Pringsewu beberapa waktu lalu, salah satu pondasi Talang Indah 5 Pringsewu pun rusak. Rusaknya pondasi Talang 5 Indah Pringsewu di Pekon Bumi Arum, Pringsewu terjadi akibat hujan pada Sabtu 22 Oktober 2022 lalu. Kepala Pekon Bumi Arum Sugimin membenarkan jika salah satu pondasi Talang Indah 5 Pringsewu rusak akibat hujan deras beberapa waktu lalu. Sugimin saat ditemui Tribun Lampung pada Kamis 10 November 2022 mengatakan, akibat rusaknya salah satu pondasi menyebabkan besi penyangga talang menggantung begitu saja. Sehingga Talang Indah 5 hanya bertumpu pada satu pondasi di satu bagian sisi talang saja. Ia mengaku Talang Indah 5 ini merupakan talang air peninggalan Belanda yang berfungsi untuk mengairi ribuan hektar sawah di Pringsewu. Dengan rusaknya satu pondasi talang dikhawatirkan bisa merusak pondasi sebelahnya. Sehingga dikhawatirkan apabila hujan deras lagi, maka pondasi sebelahnya pun akan rusak. Akibatnya talang bisa roboh dan pengairan sawah serta kolam masyarakat pun akan terganggu. Sugimin mengaku Talang Indah 5 merupakan peninggalan Belanda yang dibangun tahun 1938 dan terakhir direnovasi pada tahun 2017. Dengan insiden tersebut, Sugimin mengaku 4 kepala pekon yakni Bumi Arum, Rejosari, Podosari, dan Podomoro akan berkoordinasi dengan Balai Besar Provinsi. Sugimin berharap pondasi segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah. Selain perbaikan pondasi, ia juga berharap adanya pengerukan di aliran talang karena sudah banyak lumpur sehingga menghambat jalannya air. Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi, tak hanya pondasi yang berisi lumpur, akan tetapi juga terlihat air talang yang mengalami kebocoran. Terlihat besi talang air itu juga sudah terlihat menurun ke bawah. Berita selanjutnya, Grand Opening Marugame Udon Lampung City Mall beri promo beli 1 gratis 1. Marugame Udon yang buka di di lantai 2 Lampung City Mall memberikan promo beli 1 gratis 1 yang berlaku hingga 24 November 2022. Area manajer Marugame Udon Jamaluddin mengatakan, promo beli 1 gratis 1 diberikan untuk menyambut Grand Opening Marugame Udon di Lampung City Mall. Dalam promo beli 1 gratis 1, konsumen yang membeli Niku Udon atau Chicken Katsu Kari Udon akan mendapatkan gratis Kake Udon. Tak hanya itu, kata Jamaluddin pada Kamis 10 November 2022, konsumen juga akan mendapatkan gratis merchandise berupa tumbler atau kotak makan. Ia menjelaskan Marugame Udon adalah resto khas Jepang yang menjual menu udon dan tempura. Udon sendiri adalah mie otentik Jepang dan salah satu menu udon yang menjadi andalan adalah Niku Udon, yakni udon dengan daging dan kuah kaldu. Sedangkan tempura adalah makanan ringan dari Jepang yang biasanya disajikan sebagai menu pendamping menu utama. Selain dua menu itu, Marugame Udon juga menjual menu minuman ocha yang merupakan minuman khas Jepang. Selain itu, ada juga minuman lain seperti lemon tea. Kata Jamaluddin, khusus minuman ocha dan lemon tea konsumen bisa refill sepuasnya.
Konsumen juga bisa melihat secara langsung menu-menu itu dibuat beserta dengan bahan-bahan untuk membuatnya, karena konsepnya adalah open kitchen. Dan konsep open kitchen inilah yang membedakan Marugame Udon dengan resto lainnya. Selain open kitchen, Marugame Udon juga membuat konsep resto ala Jepang, sehingga saat makan di sini konsumen merasakan seperti sedang berada di resto Jepang. Marugame Udon buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, mengikuti jam buka dari Lampung City Mall. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.